Di Rwanda banyak banget semua palsu, iya itu udah ditangani sih sebenarnya. Sendiri aja bang live-nya enggak lah, sama yang lain. Oke, sudah 30 kah? Kita naikkan dulu Bang Zuma. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Zuma noise bang. Noise ya? Iya bang. Kok bisa kayak gitu ya? Rusak kayaknya shortcutnya Bang Zuma deh. Enggak dong. Kenapa akhir ini sering noise kayaknya? Masih noise bang? Masih. Masih keras sekali noise-nya. Gini? Masih. Masih dikit. Gini? Ya aman. Kenapa itu bang? Cas. Iya. Handphonenya dicas. Caks. Betul. Dicaks. Oh, berarti handphonenya mau diganti baru tuh. Atau di lem biru. Lem kodok. Bukan lem biru. Artinya Oh, lempar beli baru. Pandai-pandai ya. Ini mau ngapain bang live? Ya diskusi ringan aja. Ya. Kalau ada masih ada yang mau berdiskusi, silakan. Silakan teman-teman Kristen atau teman-teman Kristen mau ngikutin kayak di room sebelah di akun Apologet Islam yang malam ini 2 orang langsung bersyahadat, silahkan dengan senang Alhamdulillah. hati. 2 yang bersyahadat ya? Iya, Luar biasa, Masya Allah. luar biasa. Kita doakan perjuangan teman-teman kita, kemudian semoga apa yang mereka lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita malam ini? Silakan bang. Tema kita apa ya? Kita bahas saja roh kebenaran. Tentang roh kebenaran dan roh Gimana? kudus. Ya, boleh? Maksudnya roh kebenaran dan roh kudus gitu ya? Siap. Sulaiman. Masya Allah. Iya, kayak gitu aja. Kita bahas materi itu. Roh kebenaran atau hakikat pencipta langit dan bumi itu bisa. Begini, roh kebenaran dan roh kudus. Karena Bisa kalau, juga. ya, kalau yang Bang Zuma bilang tadi kepanjangan bang. Oke, sip. Roh kudus itu di Jawa kan bang ya? Itu ini kardus. Itu kabupaten. Oh, itu kudus. Kalau kardus itu pembungkus ini Indomie. Oh iya betul. Kalau Indobunya banyak ya. Teman-teman Kristen ini teman-teman Muslim, kalau misalnya untuk malam ini, mohon maaf sekali, saya nggak naikkan dulu. Mungkin saya utamakan yang teman-teman Kristen. Kenapa? Untuk teman-teman Muslim ada yang ingin disampaikan atau mau nyapa-nyapa sama Bang Zuma, itu ada sesinya di siang hari atau di sore hari, kayak seperti tadi gitu loh. Jadi mohon maaf kalau nggak saya naikkan teman-teman Muslim yang ingin naik di sini di malam hari itu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Uni Rifah. Waduh, mana Uni Rifah? Uni. Ya, Uni Rifah hilang.
sahabat-sahabat yang ada di channel Zulkifli M. Abbas Official. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada malam hari ini ya. Kita sudah kembali ke rumah, ke istana kita. Ya, dimana sebelumnya kita ada di gunung. Berapa hari kita di gunung, Host? 1 minggu. Sepekan gitu ya di sana. Betul bang. Iya, 1 Ahad kita di sana, betul. Nah, mungkin juga teman-teman muslim ada yang ingin naik, tapi ada sesuatu yang ingin sekali disampaikan, sesuatu yang penting. Mungkin boleh teman-teman WA saya dulu, WA saya di mana teman-teman tinggal klik saja di profil sahabat Bang Zuma ini, linknya ada di bio profil. Link tersebut langsung ke WA. Jadi teman-teman bisa WA saya. Biasa kan kalau DM cuman berapa kali itu dibatasi kan? 3 kali ngirim pesan terus nggak bisa lagi. Nah makanya saya kasih di link saya ada WA. Jadi teman-teman muslim yang ingin naik, ada sesuatu yang betul-betul penting ingin disampaikan, silakan di WA saya. Link WA-nya ada di bio profil. Seperti itu. Jadi nanti misalnya penting saya langsung naikkan. Ya, selamat malam Mikael Aurora. Assalamualaikum kalau muslim. Malam bang. Shalom. Ya bang Kristen, Michael. bang. Kristen ya bang. Iya. Dari mana bang? Dari Papua. Papua. Gimana kabarnya bang? Sehat? Baik sehat. Alhamdulillah. Ya bang, ada yang ingin disampaikan bang? Ingin bertanya saja sama Bang Zuma. Siap. Silahkan bang, pertanyaannya. Ya, mohon maaf sebelumnya Bang Zuma, ini cuma penasaran aja bang ya. Iya. Penasaran Gimana, sama Bang Zuma? Enggak, maksudnya pertanyaan saya itu karena penasaran aja. Boleh Iya. bertanya bang? Ya, oke. Gini bang, saya mau tanya. Kisah Nabi Isa dalam Al-Quran itu, itu diambil dari mana bang? Diambil dari Allah kisahnya. Dari pencipta langit dan bumi yang kemudian mewahyukan kisah itu melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu min ruhil kudus. Ya, itu jelas di dalam Al-Qur'an. Oh, jadi yang Qul menyampaikan. nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Oh gitu bang ya. Iya. Jadi kisah itu kemudian tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan, penelitian, atau kesaksian-kesaksian orang. Tidak. Tapi kemudian Allah menyatakan hal itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Roh Kudus yang menyatakan kemudian kembali tentang Nabi Isa alaihissalam. Oh disampaikan ya bang. Oh iya. Iya. Jadi dari pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengarkan, menginstruksikan informasi itu kepada Roh Kudus agar Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 19 di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada ibunda Maryam untuk menyatakan kepada Maryam bahwasanya kedatangannya untuk memberikan informasi akan lahirnya sosok manusia yang suci. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Kala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyan. Itu jelas. Oh gitu bang ya. Aku datang kepadamu wahai Maryam untuk menginformasikan akan datangnya seorang anak laki-laki yang engkau akan lahirkan sebagai anugerah dari Sang Maha Kuasa. Seperti itu. Oh iya bang. Kalau menurut abang, pandangan abang sendiri, kira-kira Isa dengan Yesus itu dari ceritanya itu sama atau enggak dari pandangan abang? Kalau dari ceritanya jelas beda. Oh iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai utusan, itu hanya ada satu utusan yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi terakhir untuk mereka. Itu hanya ada satu, yaitu yang kami sebutkan Isa alaihissalam, yang kemudian dalam bahasa Aramaik disebutnya Iso,
dan juga di dalam bahasa Ibrani Yosua Hamasiah. Lalu teman-teman Kristen menyebutnya Yesus, ya. Nah, itu yang datang bukan 2 oknum, bukan 3 oknum. Kalau kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah hasil dari persinahan antara Maria dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Kalau orang Kristen mengatakan dia adalah anak laki-laki yang dihamilkan oleh seorang wanita bernama Maryam pada saat beliau bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kemudian kalau Islam, dia adalah seorang nabi yang suci, yang ibunya tidak pernah bertunangan dengan laki-laki siapapun. Nah, ini kita sama-sama memahami bahwa oknum ini kemudian diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Iya Bang, iya. Iya, nanti ceritanya kemudian setelah ada bumbu-bumbu di mana ajaran itu disampaikan, barulah kemudian keadaan berbeda. Bukan hanya namanya saja, tetapi justru konsep yang memahami di dalam pengajaran tentang Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Betul. Oh gitu Bang ya. Oke. Sip. Siap. Itu saja pertanyaan saya Bang. Makasih Bang. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum Abang Dah dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Mata Ali barakallahu fik. Ini izin Gurunda, Bang Zuma. Ya. Ini banyak laporan katanya mereka, Bang, bagaimana itu lebih lah dari 30 orang nih yang lapor hanya gara-gara akun Bang Zuma dipakai akun fake gitu, disalahgunakan. Gimana sih Ya. Bang tanggapannya? Saya juga udah capek balasin satu-satu ini pesan mereka terkait akun fake Bang Zuma yang disalahgunakan oleh pihak mungkin ya menurut saya pihak Oten gitu yang gunakan akun tersebut. Iya, jadi kalau secara pribadi sih saya hanya menghimbau ya kepada teman-teman sekalian supaya kalau bisa mereport akun-akun seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau bisa Anda semuanya unfollow akun tersebut. Ya, jadi kalau mau mengikuti akun dari Bang Suma, ikuti akun Bang Suma yang diikuti oleh host sahabat Bang Suma. Supaya Sahabat Bang Zuma 3, maaf. Iya, sahabat Bang Suma 3. Jadi sahabat Bang Suma 3 itu mengikuti semua akun Bang Suma yang asli gitu ya. Karena ditakutkan yang saya lihat itu ada akun-akun yang sudah berani meminta uang gitu. Ada yang minta gift, ada yang minta ya kayak gitu-gitulah. Dan itu saya rasa hal yang tidak bagus. Itu secara pribadi. Secara umum saya katakan ya, kalau teman-teman atau yayasan API ini merasa terganggu dengan keadaan seperti ini, di mana saya sendiri adalah sebagai pembina, kalau API itu merasa risih, pembinanya kemudian diperlakukan seperti itu, di API itu ada divisi legal, divisi hukum yang tentu bisa mengambil tindakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anugerah Allah malam ini begitu besar kepada kita semua. Baru saja kita mencadatkan 2 orang Allahu Akbar. anak-anak muda semua. Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Subhanallah. Allah Perjuangan antum semua luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, izin sedikit juga Pak Desugi sama Bang Zuma. Jadi ini akunnya saya perbesar ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar menjadi anggota API, terus masih atau yang sudah mendaftar tapi belum ada jawabannya. Nah, teman-teman bisa hubungi ini Mbak Mila. Mbak Mila ini akunnya sudah saya besarkan. Ya, akunnya sudah saya besarkan. Kalian teman-teman bisa DM Mbak Milanya, di-follow. Terus atau ingin mendaftar, minta linknya bisa di-follow Mbak Milanya ini. Silakan Mbak Mila, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin?
Ya, langsung teman-teman follow aja nih ya Mbak Milanya. Kalau yang ingin mendaftar atau yang sudah mendaftar belum ada jawabannya, teman-teman bisa tanyakan ke Mbak Milanya langsung ini di DM Mbak Milanya ya. Oke, lanjut Bang Zuma. Tadi masih terpotong diskusinya bersama Michael. Bagaimana Michael? Silahkan kembali dibuka mic-nya. Oke Bang, sudah. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat muslim yang lain, atau saudara Michael ada lagi yang mau dipertanyakan? Iya, pertanyaan terakhir Bang. Mohon izin ya Bang. Silakan. Iya Bang, ini Bang, saya mau bertanya Bang, kalau dalam pandangan Islam yang saya ingin tahu itu, kalau dalam pandangan Islam surganya Islam itu kayak gimana ya Bang? Tolong dijelasin Bang. Iya, kalau di dalam surganya Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di surga yang dimiliki, yang dijanjikan oleh Allah kepada umat Islam, itu mereka bersama dengan keluarganya berbahagia di sana. Mereka berbahagia kemudian berkumpul kembali dengan keluarga yang dicintai. Itu kehidupan di surga, itu tak ubahnya seperti di dunia. Ya, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, kemudian bisa bersama-sama dengan keluarga seperti apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Oh gitu Bang ya. Iya, berbahagia, berkumpul, kemudian mereka merasakan kenikmatan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Itu yang ada di dalam surganya umat Islam. Oh iya, makasih Bang. Iya. Sedangkan di luar daripada ajaran agama Islam itu tidak diceritakan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 2 nomor 9, di situ dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Jadi apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dirasakan kemudian, yang tidak pernah terbersit timbul di dalam hati kita, itu semuanya telah disiapkan Allah di surga. Kalau itu kita lihat di dalam di dalam Al-Qur'anul Karim, itu juga ada sama dengan irama itu di dalam surah As-Sajdah ya, As-Sajdah ayat 17. Di situ juga iramanya sama seperti 1 Korintus 2 nomor 29. Hanya saja kalau di Islam, di surga itu diceritakan tidak secara mendetail, tapi gambaran jelasnya itu ada. Mereka berbahagia, mereka kemudian mereka kemudian berkumpul dengan keluarga. Sedangkan kalau di surganya teman-teman Kristen, surganya itu kemudian tidak saling mengenal satu sama lain. Sementara di Al-Quran itu kita masih saling kenal. Jadi dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 107, surga yang dijanjikan kepada umat Islam yaitu surga Firdaus sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 60, surga itu ibaratkan seperti tempat tamasya, indah kemudian, dan itu tidak diragukan kemudian. Ar-Ra'd ayat 29, umat Islam di dalam surga itu berbahagia. Belum lagi diceritakan dalam ayat yang saya katakan tadi, meskipun kemudian Allah menggambarkan tentang surga secara garis besar, fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayunin. Jadi kemudian tidak bisa kemudian kita itu telaah, kita bisa lihat, karena hal surga itu disembunyikan oleh Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi apa yang menyenangkan hati, apa yang kemudian membuat manusia itu bahagia, itu semuanya
akan diberikan oleh Allah nantinya di sana sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan di atas muka bumi. Makanya pembedanya antara surganya umat Islam dan surganya Kristen dalam meraih surga tersebut adalah kalau Islam dengan rahmat, apa rahmat itu? Mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya untuk mendapatkan rahmat. Kalau di Kristen tidak. Di Kristen untuk mendapatkan surga itu adalah kasih. Itu perbedaan. Iya. Jadi kasih meskipun tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, meskipun kemudian tidak mentaati perintah Tuhan, yang penting kasih aja. Maka menurut Kristen, ya kita umat Kristen bisa masuk dalam surga. Gitu Bang. Oh iya, makasih Bang. Halo Bang. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Lamhot Persolian Roberto Marbun, asal dari Sumatera Utara. Izin sebelumnya bergabung. Saya ingin bertanya Bang. Siap. Jadi pertanyaan saya, kita sebagai makhluk yang diciptakan, yang berakal dan budi, ingin bertanya, kita suatu saat nanti kalau sudah meninggal lah, katakanlah udah meninggal dari dunia ini. Nah, Iya. jadi kita meninggal, kita akan sebelumnya kan kita memiliki agama, kita akan ditempatkan yang namanya itu surga. Iya. Jadi pertanyaan saya Bang, surga itu adakah orang yang udah meninggal, terus dia masuk ke surga, terus dia hidup lagi, dia menceritakan apa saja yang di surga itu, dia lihat, dia ceritakan sama orang. Nah, menurut Abang itu bisa dipercaya atau dia cuman akal-akalannya aja mengucapkan kata itu? Tergantung orangnya sih sebenarnya. Mana tahu dia mimpi, dapat penglihatan dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan ada orang meninggal, kemudian dia ke surga, lalu bangkit kembali, hidup kembali, ya itu gimana ceritanya ya? Nah, jadi kan Gimana itu Dinda Ali? Ada nggak yang kayak gitu, semacam mati suri? Ada, namanya Luga. Itu dia makanya. Kalau di Islam kayaknya kita nggak, karena surga itu adalah hal yang masih rahasia. Makanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tadi dikatakan dalam Al-Quran, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu segala macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya hal-hal yang terkait dengan jannah, dengan surga itu masih dirahasiakan oleh Allah. Dan surga ini adalah sesuatu tempat yang bisa kita rasakan nantinya dari hasil upaya kita melaksanakan hal yang membuat Tuhan itu senang terhadap kita, sayang kepada kita. Dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah dan seterusnya, perintahkan kepadanya, Qul fattabi'uni, ikutlah kepadaku Nabi Muhammad, maka aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan mencintainya dan akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Jadi menurut Al-Quranul Karim, orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dicintai pencipta langit dan bumi dan segala dosa-dosanya akan dihapuskan. Berarti kalau sudah demikian adanya, maka umat Islam yang ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan jaminan surga berarti. Seperti itu, Bang. Di Kristen juga ada. Barang siapa yang mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, akan mendapatkan hidup yang kekal alias surga. Nah sekarang polanya ada dua.
apakah betul umat Islam mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau umat Islam hanya berkata itu di mulutnya saja, tapi perilakunya tidak mengikuti beliau? Begitu juga teman Kristen. Apakah teman Kristen ini mengikuti Yesus atau hanya di mulut saja? Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh umat Kristen itu tidak berkesesuaian dengan perintah-perintah Yesus. Kalau di Islam kan jelas, ati Allah wa atiur Rasul. Perintahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang diperintahkan Rasulullah kami taatin. Kami usahakan setaat-taatnya kami melaksanakan apa yang beliau perintahkan berdasarkan atas perintah Allah. Kalau teman Kristen dari aspek ibadah saja itu sudah tidak mencerminkan perintah Yesus. Contoh, menyembah Yesus. Apakah ini perintah Yesus? Ibadah hari Minggu, apakah ini perintah Yesus? Apalagi Natalan 25 Desember, apakah ini perintah Yesus? Semua yang dilakoni teman Kristen itu adalah satu ajaran yang tidak diajarkan dan tidak diperintahkan. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku Yesus mengenal muridku, mengenal pengikutku, yaitu mereka yang mengikuti aku dan mendengarkan aku. Berarti kalau mendengarkan Yesus, ya mentaati perintah Yesus. Di saat Yesus sholat, maka yang mendengarkan dan mengikuti sholat. Saat Yesus puasa, maka yang mengikuti dan mendengarkan puasa. Di saat Yesus menyembah hanya kepada yang duduk di atas tahta, maka yang mengikuti dan percaya harus mengikuti apa yang disembah oleh Yesus. Gitu poinnya. Silakan. Sekali lagi Bang, saya boleh bertanya? Boleh. Nah, saya merasa bangga juga bisa bergabung di room ini, karena juga silakan Bang John. Juga pengen menambah ilmu apa itu yang dalam hati kebenaran gitulah. Iya. Jadi aku sudah mengikuti ya dari media sosial juga lah yang seperti kayak Zakir Naik. Saya mengikuti di media sosial, di YouTube. Lalu saya juga berjumpa yang namanya itu CP, Christian Prince. Iya. Nah, terus setiap aku mengikuti dua orang yang berpengaruh lah, yang memiliki pengetahuan yang di atas rata-rata tentang agama masing-masing gitu, yang memperdebatkan sesuatu yang orang kayak seperti saya inilah yang nggak tahu apa-apa gitu. Terus ada timbul pertanyaan dalam hatiku yang ingin kutanyakan, sama lah seperti abang yang udah mungkin pemahamannya lebih tinggi tentang agama. Sama-sama belajar Bang kita. Terus pertanyaan saya itu yang pertama, setiap nabi yang saya tahu lah, nabi pasti memiliki nubuat, ya kan? Iya, artinya betul. Nubuat itu sama seperti mukjizat. Lalu muncul di Christian Prince, ditanyakan, coba sebutkan apa nubuat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Terus aku mencari-cari di setiap lawan debatnya itu, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara logis atau dituliskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi aku bukan membandingkan, tapi cuman mencari seseorang nabi lah yang begitu aku sendiri aja takjub sama nabi tersebut, walaupun saya Kristen. Karena ajarannya begitu juga melihat umat-umatnya begitu taat untuk beribadah. Jadi muncul pertanyaan saya seperti itu, gimana menurut abang? Iya, jadi gini, kalau berbicara mengenai nubuat atau nubuah atau ramalan para nabi, ramalan nabi lah ceritanya ya. Iya. Artinya kalau berbicara mengenai hal ini,
umat Islam mau tidak mau dipaksa untuk membuka kitabnya orang Yahudi dan juga membuka Ya. kitab saudara, kan gitu ya? Iya bang. Oke. Nah sekarang mari kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 18. Iya. Di situ diterangkan kemudian bahwa ada nabi yang akan dibangkitkan oleh pencipta langit dan bumi yang sama seperti Nabi Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Ulangan 18, di situ yang dibangkitkan adalah seorang nabi. Dia bangkit menjadi nabi. Jadi bukan bangkit menjadi Tuhan. Itu poin dulu. Iya. Itu dulu yang perlu dicatat. Jadi nabi ini sampai kapanpun dia tetaplah nabi. Yang sama seperti Musa. Sama seperti engkau, Musa. Bagaimana Musa itu? Musa membebaskan kemudian Bani Israel dari perbudakan Mesir. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan Jazirah Arab dari perbudakan berhala. Mereka diperbudak oleh berhala-berhala yang ada. Mereka menghambakan diri kepada berhala-berhala yang ada pada masa itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan kemudian orang-orang Arab dari kejahiliaan. Kalau Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari penyembahan terhadap berhala bernama Fir'aun, maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan bangsa Arab dari pemberhalaan terhadap 300 berhala yang ada di Jazirah Arab kala itu. Sama. Nah sekarang kalau itu dikatakan bahwa Nabi itu adalah Yesus, Yesus kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan apa? Dari perbudakan bangsa Romawi juga. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Yesus tidak bisa membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Justru Yesus yang dieksekusi di atas penghakiman bangsa Romawi. Nggak nyambung kita bang. Kedua, Iya. di sini nubuatannya menceritakan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Semua yang diucapkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu kata pun yang berasal dari dirinya sendiri. Yang ada di dalam Al-Quran 100% adalah firman yang berasal dari mulut Allah. Dari firman Allah, tidak ada yang dikarangnya. Nah, sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel tidak memberikan apa-apa. Mana kitabnya Yesus? Nabi Musa, Tuhan menaruh firman di mulut Nabi Musa, muncul Taurat. Nabi Muhammad SAW, Tuhan menaruh firman di mulutnya, muncul Al-Quran. Yesus, Tuhan simpan firman di mulut Yesus. Apa nama kitabnya Yesus? Gak ada. Itu dua. Kemudian dia akan mengatakan kepada mereka apa yang diperintahkan kepadanya. Semua yang Tuhan perintahkan itu disampaikan oleh Nabi yang sama seperti Musa. Coba Anda lihat bagaimana Nabi Musa menjelaskan aturan-aturan Tuhan, ketetapan, hukum-hukum, ya, perjanjian-perjanjian, kemudian aturan-aturan yang Tuhan inginkan berlaku terhadap Bani Israel. Itu juga dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua aspek aturan, hukum-hukum, keinginan-keinginan Tuhan itu tersampaikan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di Al-Quran, jangan begini, jangan begitu, lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu. Itu dalam Al-Quran, penuh dengan hukum-hukum. Nah sekarang Yesus mau bawa hukum apa? Dan apa nama kitabnya? Nah, Yesus gugur di situ. Lalu kemudian kita berpindah, ketika kemudian Lukas mencoba mengambil kitab ini, kitab
Nabi Musa alaihissalam ulangan 18 ini, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di data Lukas 2, Lukas 3 ya, sorry, Lukas 2 nomor 22 sampai 23. Pak D, izin saya mute karena Pak D noise Pak D. Doubling Iya. suaranya. Iya Pak D. Kisah Para Rasul ya akhi ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sampai 23. Khotbah Petrus, khotbah Petrus itu Gurunda ya. Bukan. Kok saya jadi lupa? Baik. Yang nubuat tentang nabi yang sama seperti Musa. Oh, di dalam kisah para rasul 13 Bukan 13. Ayo teman-teman di bawah, ayo. sama seperti Musa itu Iya. kan? Iya betul. Kisah Para Rasul. Betul? Assalamualaikum Gurunda Zuma sebelum John Kisah sambil Para Rasul menunggu 3. Iya. ya, izin perkenalkan diri juga. Saya salah satu yang diamanahkan menjadi di divisi medsos gitu, karena banyak teman-teman yang nggak percaya gitu ya Bung Zuma. Para rasul Iya. Ya, izin bentar ya Bang. Jadi teman-teman yang di bawah yang ingin mendaftar menjadi anggota API atau yang belum terdaftar juga menjadi anggota API, teman-teman bisa follow ini akunnya Mbak Mikaela. Nah, Iya. teman-teman bisa langsung DM Mbak Mikaela, tanyakan terkait pendaftaran API seperti apa, dan juga tanyakan kenapa saya belum terdaftar menjadi anggota API. Sudah berapa lama nih saya daftar tapi belum ada jawaban. Teman-teman bisa DM nih Mbak Mikaelanya atau langsung follow juga Mbak Mikaelanya. Seperti itu ya. Dan di profil Mbak Mikaela ini sudah ada link untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota API. Ada itu lagi kisah yang para ingin rasul ditambahkan? 737 akhi Juma. 3 akhi. Ini sengaja supaya teman-teman bawa ingat. Ini udah pernah sering diberikan. Jadi Ini kisah loh, ini saya bacakan ayatnya. Iya, silakan. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Kisah Para Rasul 737. Iya. Oke, itu salah satunya ya. Saudara siapa namanya? John. Nah, kita lihat yang kita dengarkan yang Ahli Sugi tadi sampaikan, dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ya, di antara saudara-saudara Bani Israel itu akan dibangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi nabi ini akan berkata, apapun itu, nabi inilah yang berkata. Sedangkan yang ada di dalam Kristen, mohon maaf, yang berkata adalah Lukas, yang berkata adalah Markus, yang berkata adalah Yohanes, yang berkata adalah Petrus, yang berkata adalah Paulus. Sedangkan nabi yang dimaksud ini sama seperti Musa. Musa satu-satunya sumber. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, satu-satunya sumber pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka sejatinya Nabi yang sama seperti Musa ini akan datang selaksana Nabi Musa alaihissalam, yaitu baginda Rasulullah SAW yang akan memberikan hukum-hukum. Al-Quran 22 tahun kurang lebih diwahyukan oleh Allah, semuanya bersumber dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa campur tangan dari sahabat-sahabat yang lain. Lalu ayat 23-nya dikatakan, dan akan terjadi, nah tuh, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita, akan dibasmi, akan dibunuh dari umat kita. Nah, apakah Yesus ketika menyampaikan firman ke tengah Bani Israel, orang yang menolaknya kemudian dibasmi, dibunuh? Tidak. Justru Yesus yang dibunuh. Berarti Yesus gugur.
tidak sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Silakan. Sebelumnya terima kasih sudah menjelaskan, yang saya juga berterima kasih besar lah karena menambah ilmu. Tapi sebelum saya akhiri Bang, saya mau bertanya satu hal yang mungkin masih terganjal di dalam hatiku untuk lebih dalam mengenal Islam lah gitu. Siap, Masya Allah. Jadi pertanyaanku ini Bang, kita kan beragama itu artinya sekalipun orang berbuat salah sama kita, sekalipun orang menghina orang menghina agama kita, kita tetap harus memaafkan orang tersebut kan? Iya, betul. Nah, pertanyaanku, kalau kita ada orang yang menghina, ya mungkin seperti Nabi Muhammad gitu, berarti seperti yang kulihat tanggapan abang terhadap orang yang menghina agama, menghina baginda Muhammad, Bang Zuma berani memenggal kepalanya tersebut. Dalam artinya saya bertanya untuk selanjutnya, bukankah agama itu mengajarkan kita untuk memaafkan, bukan untuk menghalalkan darah orang yang bersalah sama agama kita? Itu yang aku bingungkan. Kenapa ada kata menghalalkan darah orang? Seharusnya dia bersalah, kita yang memiliki logis berpikir, kita memaafkan dia karena nggak ada juga manfaatnya kita menceramai dia, karena kan dalam logisnya dia nggak mau menerima apa yang kita ajarkan, apa yang kita beritahu kan gitu. Kenapa kita harus menghalalkan darah orang tersebut? Di situ aku yang bingung, kenapa di Muslim itu mau menghalalkan darah orang, sementara agama itu mengajarkan jangan membunuh, ya kan? Iya, betul. Jadi di situ aku yang memiliki kebimbangan. Kalau nggak ada kata itu, mungkin aku nggak waktu lama masih sekolah juga udah mau masuk Muslim. Tapi karena sering aku mendengar menghalalkan darah orang, itu yang aku nggak suka. Karena kan kita sesama manusia, sekalipun dia salah, mungkin aja kalau di politik dia hukum mati kan gitu. Oke, udah dipahami Bang. Tinggal ditunggu zaman. Silakan Guru. Ya, terima kasih Bang. Iya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard, faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia bukan karena manusia itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka orang tersebut seakan-akan telah membunuh semua manusia di atas muka bumi. Tolong dengarkan saya. Jadi gini, ketika ada orang menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu masih bisa diberi nasihat, maka berilah nasihat. Orang itu masih bisa diamankan, maka amankan. Tapi kalau orang itu berpotensi membuat kerusakan di atas muka bumi, contoh seperti kejadian baru-baru adanya tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok manusia. Kalau orang ini dibiarkan kemudian dan tidak ada yang mengamankan, maka kita harus menegakkan hukum itu. Supaya apa? Supaya hukum yang ada adalah tidak mencederai baik itu negara, agama dan seterusnya. Kalau kemudian hal ini didiamkan dan orang tersebut, kelompok tersebut akan membuat kerusakan di atas muka bumi, maka perintahnya bunuh. Itu jelas itu. Demi untuk apa? Demi untuk mengamankan kemudian situasi. Tapi kalau masih bisa kemudian dilaksanakan dengan baik, diamankan dengan baik, diperintahkan dan mengikuti aturan dengan baik, dalam arti kata disadarkan, maka enggak apa-apa. Al-Quran mengatakan begini, wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta
hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum kafir, musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Jadi pelaku-pelaku yang kemarin, ketika mereka sudah minta maaf, ketika semua minta perlindungan untuk disel di dalam penjara agar dia tidak diganggu orang lain, maka kata Allah, lindungilah mereka, antarkanlah mereka ke tempat yang aman, yaitu sel. Antarkan dia masuk ke sana supaya aman. Ini perintah dari Allah. Makanya Allah mengatakan, zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Sesungguhnya yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam, apa perintah Al-Quran? Husil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf, ini perintah. Jadilah pemaaf dan perintahkanlah manusia mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bahlul, yang bodoh. Al-Quran juga mengatakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Itu ya ayatnya. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi, ini Allah yang mengatakan, tetapi barang siapa paman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, apa kata Allah? Mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada yang minta maaf, maafkan meskipun mereka berbuat jahat. Ini perintah. Ini kaidah ajaran kasih di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kami umat Islam itu tidak ada kemudian masalah dengan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun. Mereka yang menista kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, kami punya kaidah. Belum ada di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia, orang yang menghina Rasulullah kami bunuh. Belum ada. Yang menistakan Rasulullah, menghujat Al-Quranul Karim, paling mereka lari ke luar negeri atau masuk ke dalam sel yang mewah 2x2. Tidak ada yang kami nggak mengotori tangan kami kemudian untuk mencerminkan bahwa agama Islam itulah ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin. Lihat saja Bung, Indonesia merdeka, dan sebelum Indonesia merdeka tidak ada satupun bangsa Arab, bangsa Islam yang datang menjajah di Nusantara ini sampai kami mayoritas Islam. Gak ada tentara Islam yang datang menjajah Nusantara membuat kemudian umat Islam menjadi mayoritas. Gak ada. Tapi sebaliknya, 100% penjajah itu adalah umat Islam, tapi sayangnya mereka tetap minoritas. Saya kira begitu cerminan daripada mana sih ajaran kasih dan ajaran rahmat itu. Kristen. Oke, umat Kristen. Sorry, maaf. Ya. Iya Bang, terima kasih Bang atas penjelasannya. Sama-sama Saudara John. Nah, semoga masih banyak sih yang mau kutanyakan supaya menambah ilmu, lebih dekat lagi mengenal. Iya, silakan. Muslim. Nggak apa-apa Bang John, silakan 2 jam juga nggak apa-apa, silakan Bang. Sebenarnya kalau saya sendiri memikirkan permasalahan menurut saya ini menurut saya, bukan dari orang lain gitu. Antara dua agama ini kan saling berselisih. Yang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad. Iya. Nah, ya kan? Iya. Nah, sementara yang Muslim, Yesus menyebut Yesus itu adalah Isa. Nah, sementara Yesus itu menurut yang kami Kristen itu sebagai wujud dan rupa Tuhan. Nah, gitu, setara gitu kan? Nah, iya. Jadi pertanyaanku,
kenapa kedua belah pihak ini saling tidak mempercayai ya, yang salah satu contoh kayak Kristen mempercayai, ibaratnya mempercayai Muhammad, kan? Nah, yang Muslim mempercayai Yesus gitu. Nah, baru ditemukan yang lebih, menurut saya ditemukan kebenaran atau fakta yang menuju siapa sosok sebenarnya di antara yang dua ini Yang benar. yang benar gitu kan. Nah, Oke. coba kita pikir ibaratnya seperti itu. Lalu siapa orang yang berani menjamin kan gitu? Karena ini terjadi ribuan tahun atau ratusan tahun, kita nggak tahu. Nah, karena udah terjadi peperangan, udah terjadi tsunami. Nah, bahkan dokumen-dokumen yang membuktikan ini saya sendiri, mungkin kalau ada orang yang berani-berani mengucapkan ini betul, saya nggak percaya. Nah, kan gitu. Tapi karena kita udah lebih canggih pemikiran kita, bisa memikirkan yang logika gitu. Nah, berarti kita harus bisa menerima salah satu gitu. Gimana menurut abang jawabannya? Baik Bang ya, saya ambil dari sisi Islam aja dulu. Ya. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ini dicatat dulu Bang, dicatat dulu. Kemudian Al-Quran juga mengatakan dengan sangat jelas, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu yang kedua, dicatat. Kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini diterangkan ini untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kemudian Al-Quran bercerita, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan-setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat. Kenapa umat Islam itu tidak mau memilih Kristen? Karena Kristen ini ajaran yang tidak diajarkan oleh para nabi. Tidak ada nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Tidak ada nabi yang diutus kepada Romawi dan Yunani. Tidak ada nabi yang kemudian mengajarkan Tuhan tiga pribadi. Tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian mengutuk nabi yang datang kepada Bani Israel. Hanya ada di dalam ajaran Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen ketika dia keluar dari asalnya, dia berasal dari orang-orang Farisi. Kenapa saya katakan Kristen berasal dari orang Farisi? Paulus Filipi 3 nomor 5 nomor 6 jelas sekali mengatakan dengan sangat terang, aku adalah keturunan Benyamin dari Farisi. Itu dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Yesus mengaku, dia dikatakan bahwa Paulus ini adalah sekte dari Nasrani. Sangat jelas. Lalu kemudian nabi yang datang yang saya katakan tadi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dikatakan oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu selain daripada aku?
Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku perintahkan. Nah, sekarang mari kita lihat Kristen. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Semua bibir kaku untuk menjawab itu. Tidak ada, mau dia pendeta, mau dia pastor, mau apapun dia, sekolah teologi, S3, S5 dan SSS. Ketika ditanya siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus, mereka tidak akan pernah menjawab. Tidak akan pernah bisa menjawab dengan jelas. Pasti dia melarikan materinya. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan Bani Israel menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya kami tidak mau menerima Kristen. Itu yang terakhir. Kenapa umat Islam itu tidak mau menerima Kristen? Yang pertama, seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen itu tidak ada perintahnya di dalam kitabnya. Kitab mengatakan A, praktek mengatakan Z, gak nyambung. Contoh, diperintahkan di dalam Keluaran 31 nomor 16-17. Katakanlah kepada Bani Israel untuk kemudian menjalankan sabatku secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal. Sabat hari Sabtu, Kristen ibadah hari Minggu. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kristen makanan favoritnya babi. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu dijelaskan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya. Tapi di Kristen yang berkata itu juga menjadi Tuhan. Jadi bagaimana umat Islam yang berakal ini mau menerima Kristen? Gak ada, kecuali mereka yang awam, mereka yang tidak mengerti tentang kebenaran hakiki. Mereka pasti akan mengikut. Kenapa? Di Kristen itu kasih, ajaran Kristen itu kasih Kristen itu. Dikatakan dalam ajaran Kristen hanya ada dua yang menyebabkan manusia itu bisa selamat. Apa itu? Kasih kepada Tuhan, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Ini yang menyebabkan umat Kristen selamat. Kalau di Islam tidak. Yang membuat umat Islam selamat itu adalah rahmat. Rahmat didatangkan kemudian oleh manusia kepada dirinya ketika manusia itu taat kepada pencipta langit dan bumi, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka rahmat Allah akan datang berlaku kepada makhluk tersebut. Tapi kalau di Kristen tidak ibadah juga nggak apa-apa, tidak melakukan satu yang diperintahkan Tuhan juga nggak apa-apa, yang penting kasih. Makanya dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita telah dibebaskan dari apa? Dari kuk penghambaan. Kita sudah dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Itu, kita sudah dibebaskan. Kemudian Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Bahkan dikatakan kalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Ini perintah. Semua dilanggar perintah-perintah Tuhan itu. Sementara kebenaran itu bukan karena kita kasih saja, tetapi atas perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5. Ternyata kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Ternyata kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan. Bukan kasih mengasihi orang sedikit-sedikit ngomong santun. Iya Pak, iya Bu, iya silakan. Bukan itu yang disebut kasih. Kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu adalah mengajarkan anak keturunan kita untuk menyembah kepada Allah. Kasih itu adalah mengajarkan kepada anak keturunan kita untuk taat kepada hukum-hukum Tuhan. Bukan membatalkan hukum Tuhan, lalu ya kasih aja, yang penting kita kasih. Apa itu? Entahlah, yang penting kasih. Memaafkan kali? Mungkin. Tapi perintah Tuhannya dijalankan nggak? Enggak.
Kenapa bisa? Karena sudah dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Ya, Paulus yang membatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai pembatal di atas tiang salib. Saya kira gitu, Bung. Silakan. Oke Bang, terima kasih jawabannya itu. Saya merasa puas. Dan masuk akal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua. Lanjut. Bersyahadat Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Bang Zuma atau yang mendengarkan juga. Berhubung besok saya mau kerja juga, ini saya berada di Malaysia lagi kerja. Ya, terakhir dari saya, Bung, sebelum Bang John turun, boleh ya? Ya, sebagai pendidikan yang berharga lah gitu. Karena kita yang beragama harus saling mengajarkan tentang putus. Jaringannya itu. Ya, satu dari saya, Bung John, kalau boleh, sebelum Anda pamit. ya. Al-Quran menarasikan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumul taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah. Manusia semuanya akan dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan dan dihimpunkan kemudian di hari kebangkitan. Itulah hari di mana kita akan dihakimi oleh Allah. Dihakimi, diungkapkan semua kesalahan-kesalahan kita. Saban hari hanya menyembah kepada sesama makhluk. Itu akan dipertontonkan oleh Allah di hadapan seluruh umat manusia. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ada perintah, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan kebajikan. Apa amalan kebajikan ini? Aturan-aturan Tuhan. Sedangkan kalau di Kristen, di dalam Ibrani 6 nomor 1, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama, perintah-perintah pertama, ajaran-ajaran pertama, asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita diletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Jadi menurut Paulus dalam Ibrani 6, dia mengajak non-Yahudi kemudian untuk meninggalkan segala ketetapan hukum-hukum Tuhan, menuju kepada kebebasan jasmani. Lalu Ibrani 7 nomor 19, sebab hukum Tuhan, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Theos. Hukum Taurat katanya adalah sesuatu yang tidak membawa kesempurnaan. Ini ajakan. Makanya orang Kristen membawa kitabnya orang Yahudi, tapi hanya sebagai simbol, hanya sebagai pelengkap penderita. Dia tidak dipraktekkan, juga tidak dijalankan dalam kehidupan beragama, hanya sebagai perhiasan saja. Malah dikatakan hukum Taurat itu sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sedangkan Tuhan yang memiliki hukum Taurat di dalam Ulangan 6 jelas sekali, satu perikop kita baca, perintah Tuhannya, laksanakan hukum Taurat, jangan kau kurangi. Di Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, supaya berlanjut hidupmu bahagia dan seterusnya. Beritakan, ajarkan, tanamkan kepada anak-anakmu tentang hukum-hukumku, baik dia sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring di rumah ataupun
hukum di mana? Tetaplah kau melaksanakan hukum-hukumku. Ini perintah Tuhan. Tapi dia mengatakan hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Nah, inilah kenapa kami tidak menerima agama Kristen itu. Demikian Saudara John, saya mendoakan saudara, mudah-mudahan hati Anda dilembutkan, pikiran Anda bisa kemudian dianugerahkan oleh Tuhan untuk menelaah kebenaran itu sendiri. Demikian. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih Sama-sama, sebelumnya. sama-sama. Saya kira dari semua yang Abang katakan itu mudah-mudahan bermanfaat sama saya, karena saya juga ya seperti di tempat kerja saya itu bisalah dihitung Kristen, makanya itu saya ya kenapa saya bingung di media sosial ini ya. Di media sosial itu saya bingungnya dua agama ini saling berdebat lah tentang yang tidak mereka ketahui lah, bisa saya bilang. Tapi ada orang ya sedikit-sedikit mengetahui, contoh sama seperti Bang Zuma mungkin mengetahui sedikit lah. Nah, sementara yang tidak mengetahui sok-sokan mengatakan hal-hal yang tidak dia ketahui, kan gitu. Nah, tapi yang perlu saya katakan itu, saya tinggal di Malaysia, semua pekerja beragama Muslim. 2 orang kami Kristen. Baik-baik aja di lingkungan masing-masing. Kenapa di setiap media sosial ini dipeributkan? Seakan-akan keduanya itu hampir mau perang gitu. Nah, itu yang membuat aku takut suatu saat nanti terjadi hal-hal yang di luar jangkauan kita lagi itu. Nah, padahal kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kerja baik-baik, tidak ada menceritakan tentang agama. Tapi kalau saya lihat bagus, teman sekamar saya semuanya Muslim. Yang satu itu nggak pernah lupa sholat. Nah, kalau ada abang itu nonton di sini, bisa saya kasih tahu namanya. Namanya Bang Cecep, asalnya dari Sukabumi. Masya Allah. Dia itu yang mengajarkan aku. Dia itu sekamar sama saya. Dia nggak pernah menceritakan, Bun, kenapa sih kalian mempercayai Yesus? Kan gitu. Nggak pernah dia mengatakan kayak gitu. Tapi saya merasa bangga, merasa salut lah gitu. Merasa salut sama dia. Karena dia itu nggak pernah menyinggung tentang keyakinan saya gitu. Tapi saya merasa, ini abang ini nggak kayak Muslim pada umumnya yang sering-sering mengatakan, Bun, kalau Kristen gini-gini, jangan mau kamu lagi menyembah begituan. Kan begitu kan? Nah, jadi yang saya pelajari itulah Islam yang sesungguhnya. Itulah yang aku suka. Nah, mungkin di keselanjutannya gitu, mungkin kalau lama sebenarnya abang itu mungkin dia bisa membimbing aku secara langsung di sini. Tapi berhubung abang itu sudah pulang ke Sukabumi, udah selesai kontrak dia, jadi kulihat di sekitarku itu semuanya ya baik sih, tapi lebih baik abang itulah gitu. Karena yang lain kadang kita ngobrol, dia menyinggung. Itu sesuatu hal yang menurutku lumrah lah untuk dia dibicarakan gitu. Tapi terima kasih abang sudah mau mendengarkan saya mendengarkan abang. Mungkin lain waktu kita bisa mendiskusikan, membicarakan tentang agama yang lebih sehat, lebih tenang, nggak perlu menggebu-gebu. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Untuk semua yang di sini saya merasa senang lah. Kita nggak perlu menghujat, kita nggak perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu di luar logika kita gitu. Kan gitu. Kita kalau saya suka itu mengajarkan orang itu secara halus, nggak perlu menjelekkan, tapi buat orang tertarik. Seperti Bang Cecep itu, itulah yang aku suka. Itulah Islam yang sesungguhnya menurutku. Karena di kehidupanku aku lihat sendiri, bukan aku lihat di media sosial. Kan gitu. Jadi terima kasih lah. Oke. Untuk Bang Zuma. Iya. Bang, boleh nggak satu sesi lagi? Saya menjelaskan ini sebelum Anda turun. Boleh. Baik, saudara saya. Jadi gini. Apa yang saudara alami terhadap saudara Cecep, itulah gambaran Islam yang sebenarnya.
Itulah gambarannya, itulah bukti. Anda minoritas seorang diri dikelilingi oleh orang mayoritas. Tapi tidak ditekan, kemudian tidak ada yang datang kepada saudara membujuk saudara untuk mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Yesus. Tuhan kami, Yesus itu adalah Allah, supaya Anda ikut ke Islam. Itu. Sebaliknya, yang Anda lihat di atas itu seperti gunung es, tapi di bawahnya itu rapuh. Kenapa di bawahnya rapuh saya katakan demikian? Karena sejatinya perintah di dalam Bible itu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami pun ingin tenang, Bang. Kami ingin tenang, kami ingin beribadah dengan damai. Kami ingin kemudian beribadah kepada Allah tanpa ada gangguan. Tapi apalah arti ibadah kami ketika kiri kanan kami, muka belakang kami itu dengan keadaan yang tenang, saudara-saudara kami murtad, meninggalkan Islam. Disebabkan karena apa? Adanya misionaris yang bukan hanya terselubung, tapi justru misionarisnya itu dari kitab saudara sendiri. Contoh, tak kasih dalil di dalam Filipi 2 nomor 6 dan seterusnya. Dan yang walaupun dalam rupa Allah, coba, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Allah telah merendahkan dirinya dan Allah taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan karenanya kepada namanya di atas segala nama. Ini coba Anda lihat nih. Jadi di sini kalau Anda lihat di KBBI, Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kemudian dibaca Allah? Supaya identitas Tuhannya umat Islam itu dikaburkan. Padahal di dalam kitab saudara yang ditulis Allah ini adalah Tuhannya umat Islam. Coba buka KBBI sekarang. Apa itu Allah? Anda akan diantar kepada pemahaman Allah itu adalah ternyata Tuhannya umat Islam. Tapi dipakai oleh agama Anda kemudian untuk memurtadkan orang, supaya orang Islam yang awam bisa dengan mudah masuk ke agama Kristen, dikarenakan di kitab sucinya Kristen ternyata juga ada Allah sama aja. Udah, baiklah kita masuk Kristen aja. Di Kristen enak, kita tidak perlu begini, kita tidak perlu begini. Habis itu kita dikasih Indomie, dikasih cangkul, dikasih bibit, dikasih ini dan itu, dikasih sekolah gratis, anak kita diberikan kesehatan gratis dan seterusnya, pendidikan gratis dan seterusnya. Ternyata Tuhan kita sama aja. Pindah yuk. Ini yang terjadi, Bung. Sehingga fenomena yang ada di Indonesia ini, kami para apologet hadir bangkit untuk mencegah itu semua. Untuk mencegah itu semua. Andai saja agama Kristen ini jujur menggunakan pakaian mereka sendiri, ini tidak ada Allah di sini. Yang mereka tuliskan di sini Tuhan atau dewa, atau Sang Hyang Widi, atau Sang Dewata. Jangan pakai kata Allah, karena Allah ini adalah nama Tuhan umat Islam. Kenapa dipakai di situ? Supaya bisa menjebak jiwa-jiwa yang rapuh yang tidak memahami Al-Quranul Karim. Makanya kami ada. Sedangkan cerminan Islam yang seharusnya yang seperti saudara saya alami. Anda sendiri minoritas tetapi hidup dengan damai sejahtera. Bayangkan kalau umat Islam yang minoritas di Indonesia ini, semua kemudian yang memegang tunggu pemerintahan dan semuanya itu adalah agama Kristen. Bisa kita bisa bayangkan gimana kejadiannya. Sedangkan minoritas saja mereka menggunakan cara-cara begini. Kalau kita tanya pendeta atau pastor, Pak Pendeta, mohon minta dijelaskan kenapa kitab saudara dituliskan Alkitab. Alif Lam Kitab. Kenapa? Apa dasar hukumnya? Ini kan kitab dari Yunani, kitab Anda kan dari Romawi. Ini kan kitab dalam bahasa Yunani. Kenapa masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Al-Quran? Alkitab. Ada apa? Kenapa menggunakan kata Roh Kudus? Kenapa menggunakan Nabi? Kenapa menggunakan kata Rasul? Iman, ayat, mujizat, rahmat, apalagi banyak syafaat dan seterusnya. Kenapa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu? Tujuannya untuk
mengambil jiwa-jiwa yang rapuh di Islam untuk mereka murtadkan kembali, mereka murtadkan ke dalam ajaran agama mereka. Ini tujuannya, Bang. Harusnya kita berdiri sendiri, Kristen dengan kekristenannya percaya diri, Islam dengan keislamannya seperti yang ada sekarang. Jangan saling ngikut. Ini sekarang, kenapa kita saling ngikut? Karena agama Anda yang menyerempet masuk ke agama kami. Maka kami tidak membiarkan itu, maka kita saling sikut. Saling sikut artinya kita saling berdiskusi di sini. Coba kalau Kristen seperti Hindu, Kristen seperti Buddha, mana ada pernah Islam dan Hindu, Buddha kemudian berdiskusi tentang agama? Nggak pernah. Kenapa? Hindu percaya diri dengan kitabnya, Buddha percaya diri dengan kitabnya. Tapi giliran Kristen, Anda buka dari lembaran pertama, di situ langsung bertemu dengan nama Tuhannya umat Islam. Begitu saudaraku John, semoga ini bisa menjadi pelajaran baik untuk saya maupun saudara, bahwa keberadaan kita di sini adalah untuk supaya bisa memberikan edukasi mana sih ajaran yang jujur, ajaran yang benar itu yang tidak ada palsu-palsunya. Nama Tuhannya aja palsu, nama kitabnya aja palsu. Yang mana sih? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Segala sesuatu yang berasal dari pencipta langit dan bumi pasti suci. Pasti suci. Tidak ada kesalahan, pasti sempurna, karena dia adalah wahyu dari Sang Maha Sempurna. Kalau kitabnya sudah ada cacat, apalagi mengambil istilah-istilah dari agama lain, maka percayalah itu bukan dari pencipta yang maha suci, entah dari mana datangnya. Begitu saudara John, terima kasih dan minta maaf menyita waktu Anda. Silakan. Terima kasih ya Bang Jumat. Baik saudaraku John, sehat selalu, jaga diri di sana baik-baik ya. Ya. Mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa berdiskusi, bicarakan ya berdiskusi yang sehat lah. Aku suka yang berdiskusi yang sehat, jangan kita ya arogan. Sama, kami pun demikian. Karena Al-Quran membimbing kami untuk itu. Iya. Silakan. Jadi untuk semuanya terima kasih. Saya undur diri. Nah, kalau ada waktu kita bisa berdiskusi. Banyak sih yang pengen saya tanyakan, tapi ya kita juga kerja cari nafkah untuk keluarga juga kan. Iya betul. Di sini udah hampir mau jam 1 di Malaysia. Iya Bang. Oke Bang. Istirahat aja dulu Bang ya, istirahat ya. Iya. Terima kasih Bang. Makasih. Terima kasih Bang John. Sehat selalu. Dah. Ini ada Vincent. Vincent ini Kristen. Dia Kristen tapi pakai nama begitu. Halo Vincent, selamat malam. Silakan dibuka mic-nya. Vincent. Halo Bang. Iya. Silakan Vincent. Ada yang ingin disampaikan? Iya gini kan, kalau memang benar itu Allah SWT, coba tunjukkanlah dulu dari kitab suci mana aja sebelum Muhammad lahir bahwa nama Tuhan itu Allah SWT. Coba kalian tunjukkan dulu. Kan kalian bilang tadi itu nama Allah itu dipakai Kristen. Berarti kan kalian sama-sama kan Allah SWT dengan Yahweh. Coba tunjukkan dulu dari kitab suci manapun sebelum Muhammad lahir bahwa nama Tuhan Allah SWT. Bisa kalian tunjukkan? Bisa Bang. Mana tunjukkanlah, tunjukkan. Tapi santai. Jangan emosi. Kau kasih data, jangan mudah baca. Jangan emosi Bang, santai. Jangan emosi. Belum Kau mulai kasih data ya. Tunjukkan nama Tuhan bahwa nama Tuhan Allah SWT. Nah, inilah ciri-ciri penghujat sebelum dari Muhammad pihak lahir. Iya, jangan emosi, santai aja. Iya, santai. Saya hadapi kamu santai. Oke, baik. Mute host. Apakah saudara tahu arti daripada Subhanahu wa Ta'ala yang disingkat SWT itu? Iya, kamu tunjukkan aja dulu. Enggak, saya tanya dulu Bang. Saya tanya, apakah saudara tahu? Saya enggak mau melebar-lebar. Enggak, masalahnya SWT itu aja dulu bahwa nama Tuhan itu Allah. Gini Bang Vincent ya. Subhanahu wa Ta'ala yang disingkat SWT itu bahasa Arab. Lalu kemudian Anda bertanya,
apakah ada di kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu subhanahu wa ta'ala? Jelas nggak ada, Bang. Karena kitab yang datang kepada Nabi Musa berbahasa Ibrani. Yesus mengajarkan ajarannya menggunakan bahasa Aramaik. Tetapi kalau kita melihat gelar Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, itu bertaburan di kitabnya orang Yahudi. Di dalam Yesaya 5 nomor 6, demikianlah Tuhan seru sekalian alam yang dipermuliakan oleh keputusan hukumnya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci yang hidup selama-lamanya. Jelas ini jelas ini. Jadi Tuhan kami itu maha suci maha tinggi. Jadi Tuhannya Bani Israel maha suci maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Cuma di situ tidak ada mengatakan Allah SWT. Kau paham nggak? Nah, oke. Semua orang udah paham penjelasan saya. Di situ tidak ada di bahasa aslinya pun tidak ada nama Allah SWT menunjukkan Allah SWT, Allah Yahweh. Saudara sekali lagi saya katakan. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhannya Bani Israel itu maha suci lagi maha tinggi. Sekarang saya tanya, Yesus maha suci maha tinggi kagak? Tuhan kami maha suci maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Bani Israel subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi. Yesus maha suci maha tinggi kagak? Bro, Anda kan nama Tuhan Anda kan Allah SWT kan? Itu gelar, Bung. Aku minta itu tunjukkan. gelar. Itu gelar yang dinisbahkan kepada pencipta langit dan bumi. Maha suci, maha tinggi. Mana nama Tuhan? Sekarang Tuhannya Bani Israel itu disebut maha suci, maha tinggi. Jelas itu. Kita tidak bisa mungkiri itu. Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi dengan sebutan Gobah. Gobah itu artinya maha tinggi, maha dahsyat dia. Lalu dikatakan dia maha suci, dalam kitabnya orang Yahudi disebut Qadas, maha suci. Jadi Tuhannya Bani Israel Qada wa Qadas, maha tinggi, maha suci. Sama dengan Tuhan kami, maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Itu Tuhan yang kami sembah. Sekarang Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus. Pertanyaan saya, nama Tuhan Allah SWT. apakah Tuhan yang Kristen yang bernama Yesus itu maha suci, maha tinggi? Jawab. Aku bukan minta pengertiannya. Saudara, subhanahu wa ta'ala itu bahasa Arab. Coba kau tunjukkan bahwa nama Tuhan itu Allah SWT. Itu bahasa Arab. Subhanahu wa ta'ala Qadas wa Gabah, itu dalam bahasa Ibrani. Kenapa Anda jadi lingu? Kok jadi lingu? Kenapa diturunkan, host? Biarkan jadi tontonan 9.000 orang betapa rendahnya agamanya, betapa gilanya mereka menyembah makhluk yang kotor, najis dan terkutuk. Ngapain diturunkan? Dia penghujat. Enggak masalah. Supaya orang lihat siapa ajaran yang benar di sini, siapa ajaran sesat. Ini ditonton 9.000 manusia. Biarkan mereka yang ragu terhadap menyembah manusia itu seketika malam ini menentukan pilihan untuk meninggalkan ajaran yang menyembah kepada sesamanya manusia. Jangan diturunkan. Oke. Lalu siapa lagi yang mau diajak diskusi? Ada pasien Mas Saha seperti biasa. Ini aku, Bang. Ini dia pernah mengatakan dia keponakannya Yesus. Gitu ya, itu udah sering. Ya udah silakan yang lain. Dengan Mas Saha saya angkat tangan, silakan. Atau Immanuel ini Kristen atau Islam? Halo Immanuel. Aku dulu deh, Bang. Aku ada pertanyaan penting, Bang, soalnya, Bang. Ya udah, kita kasih waktu untuk Mas Saha, keponakannya Yesus. Jadi ini aku nih pengen menyampaikan pendapat aku tentang Islam ya. Tolong koreksi kalau salah. Nah, jadi menurut aku
seorang laki-laki muslim itu harusnya menikah itu minimal 2 kali, Bang. Kenapa aku katakan begitu? Karena dulu Ibrahim kalau dia tidak menikah 2 kali, Ismail tidak lahir. Setuju nggak sama saya, Bang? Itu aja, Bang. Ini parah ini. Udah susah. Itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Kalau Kayaknya saya setuju itu. kalau Anda jadikan itu sebagai acuan, maka harusnya perempuan Kristen itu bersuami 2 kali. Karena Sarah memiliki 2 suami. Gak bisa. Al-Quran itu memberikan kemudian jalan kepada kami umat Islam dengan sangat jelas. Kalau misalnya kita ingin beristri, kalau bisa sanggup 1, 2, 3, 4. Tapi kata Allah, kalian tidak akan bisa kemudian untuk adil. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahida, maka cukup 1 aja. Itu perintah di Al-Quran. Dan ini tidak ada di dalam agama manapun yang mengajarkan cukup 1 istri. Saya boleh taruhan. Itu nggak ada. Di dalam kitab manapun selain di Al-Quran, fawahida, itu tidak ada cukup 1 istri. Itu nggak ada, Bung. Jadi kalau Anda mengikuti pola yang ada di Abraham, ya harusnya wanita Kristen bersuami 2. Karena Sarah suaminya 2, yaitu Abraham dan Fir'aun. 3 Malek. Iya betul. Abimelek Silakan. jadi 3. Silakan. Oke, Bang Immanuel, silakan, Bang. Halo, selamat malam, Bang Suma. Iya, malam, Saudara Emmanuel. Oke, perkenalkan, saya itu Katolik. Siap. Siap. Saya itu belajar teologi itu sekitar, filsafat teologi itu sekitar 6 tahun. Wah, keren. Masya Allah. Tapi keren, itu waktu ilmunya luar biasa ini pasti. Tapi waktu saya masih SMP dan SMA, jadi waktu saya belajarnya di Vatikan, Bang, bukan? Tidak. Tapi yang ngajarin lulusan Vatikan. Jadi sepanjang saya diajari tentang teologi Katolik dan filsafat, teologi dan filsafat itu 2 hal yang berjalan bersamaan, karena keyakinan saya itu konsep ketuhanan itu tidak ada yang benar-benar mutlak. Karena kita manusia, kita terbatas oleh pikiran. Bisa saja pikiran kita lah yang mengarahkan kita untuk membentuk sesuatu kepercayaan. Karena kita ini kan makhluk yang kecil. Jadi kita membutuhkan suatu sosok yang maha besar untuk menunjukkan keterbatasan kita. Itu yang saya pahami. Jadi dan itu bukan teologi, itu filsafat, dasar pikiran. Sehingga ketika memahami tentang agama dan kepercayaan, itu lebih ke kepercayaan kita bahwa ada pencipta yang menciptakan kita. Ada sebab akibat. Bukan dengan berdasarkan pikiran bahwa saya mempercayai hal ini karena ada yang salah di kepercayaan orang lain, bukan seperti begitu. Tapi lebih karena kebutuhan saya akan keyakinan saya bahwa kekecilan saya ini, eksistensi saya saat ini itu muncul karena ada yang lebih besar dari saya. Kan begitu kan pola pikirnya. Cuman kalau misalnya saya salut sama Bang Suma, kalau misalnya memberikan dakwah itu biasanya itu frontal begitu. Tapi jangan, usul saya sih, jangan sampai dakwah kita itu nanti justru mengecilkan sendiri kemahabesaran dasar dari kita mempercayai pencipta kita itu loh. Contoh tadi misalnya, kalau menurut saya ketika Vincent itu bertanya tentang ada tidak nama ala SWT dalam kitab, memang kalau secara data itu tidak bisa dibuktikan.
Tapi kan jawaban yang Bang Suma ambil itu kan sebenarnya filsafat, bukan teologi. Jawaban filsafat yang dijawab. Kalau menurut saya, usul saya sih, dakwah lebih banyak lebih jauh lebih bagus kalau kita memberikan dakwah itu lebih dipertajam ke konsep ketuhanan kita di agama kita. Nggak usah singgung agama lain. Karena konsep ketuhanannya beda, filsafatnya beda, dasar ininya beda. Kalau misalnya kita misalnya mengait-ngaitkan, nggak bakalan ketemu mau sampai kapanpun. Itu menurut saya sih. Jadi kalau cukup misalnya Bang Suma terhadap orang-orang yang Bang Suma dakwah gitu, perdalam aja ilmu ketuhanannya dan filsafatnya itu, supaya mereka yakin dengan apa yang mereka percayai tanpa harus mempertanyakan kepercayaan orang lain. Itu aja sih usul saya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi gini Bang, ketika saya ditanya tentang Subhanahu wa Ta'ala yang terkait kemudian dengan nama Allah, gelar daripada pencipta langit dan bumi itu kemudian saya jelas akan menitik beratkan kepada pengetahuan orang tersebut terhadap Bibelnya sendiri. Maka saya tunjukkan kitab yang Anda gunakan dari kitabnya orang Yahudi menunjukkan adanya data yang sangat akurat di mana Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Jadi itu tidak hanya mengarah kepada satu keadaan ilmu filsafat, tidak. Kemampuan berpikir dalam menelaah sebuah narasi, bukan. Tapi memang Tuhan mengatakan itu terhadap dirinya. Dia maha suci, dia maha tinggi. Di Islam Subhanahu wa Ta'ala jelas itu adalah hakikat yang mencipta. Nah sedangkan kalau kita balik kepada Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, makhluk. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus disebut makhluk di sini. Yesus disebut makhluk. Kalau Yesus disebut makhluk yang berasal dari surga, maka di dalam Roma 1 nomor 25, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ini menyembah makhluk. Tadi yang makhluk dari surga itu siapa? Yesus. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman filsafat aja di dalam bertuhan itu, enggak. Justru orang-orang yang melahirkan ilmu filsafat sekarang mereka bertuhan. Orang yang baru belajar kemudian mengenal Tuhan justru pindah ke filsafat, meninggalkan agama menuju ateis. Berfilsafat dia tentang Tuhan, tetapi yang menemukan ilmu filsafat justru kembali ke dalam fitrahnya sebagai makhluk Tuhan untuk bertuhan. Kembali saya katakan kepada saudara, ketika saya ditanya mana Tuhannya umat Islam, katanya Subhanahu wa Ta'ala, kok para nabi tidak pernah menyembah SWT? Oke, tetapi Tuhan yang mereka sembah bergelar hakikat maha suci, hakikat maha tinggi. Yang kami sembah itu, yang kami sembah jelas itu, tidak bisa diganggu gugat. Makanya Al-Quran mengatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absarah wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia Allah dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah Allah yang maha halus, maha teliti. Ini yang kami sembah. Ada wujud, tetapi tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. 1 Korintus 6 nomor 16. Sedangkan Yesus yang Anda sembah adalah makhluk. Berarti sembahan kita berbeda emang. Tapi yang Anda tanya tentang Subhanahu wa Ta'ala, itulah sembahan para nabi. Maha suci, maha tinggi. Dan itu jelas terurai dalam kitabnya orang Yahudi. Salah saya kalau hal itu tidak tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, kemudian saya mengutipnya. Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 17. Tuhannya Bani Israel maha tinggi, maha suci. Malu saya mengungkapkan itu kalau itu Tuhan tidak ganakan.
Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Kurang apa lagi? Makanya kami dengan Bani Israel tidak pernah berselisih tentang Tuhan. Tidak pernah berselisih tentang Tuhan. Karena kami sadar, mereka sadar, kami pun sadar bahwa kita menyembah Tuhan yang sama. Demikian, Bung. Izin saya masuk ke Emmanuel, Gurunda, sedikit. Ya, silakan Adinda. Oke, saya menggarisbawahi pernyataan saudara tadi, Emmanuel, bahwa seakan-akan ajaran yang seharusnya superioritas jangan menjadi inferior, membawa dan mengais-ngais narasi dari ajaran lain, kurang lebih seperti itu. Tapi pada faktanya, ajaran Anda banyak sekali mengais-ngais istilah dan beberapa kaidah-kaidah keimanan yang berasal dari agama kami. Maka, inferioritas itu seharusnya Anda pertanyakan ke dalam ajaran Anda. Kenapa menggunakan nama Tuhan kami, menggunakan istilah Alkitab kami, menggunakan berbagai narasi-narasi yang datang dalam Al-Quran kami? Jadi seharusnya saudara bertanya, yang inferior sekarang kami atau Anda? Jika Anda merasa sangat optimis, percaya diri dengan ajaran Anda yang benar, bawalah narasi asli dari ajaran Anda. Pakai kata theos, pakai kata apostolos, pakai bahasa Yunanimu. Kenapa harus mengemis-ngemis bahasa dari kitab kami? Silakan. Saya bisa tanggapi gini Bang, saya sendiri ini orang yang menjalani hidup the way the life is driven me. Jadi saya menjalani hidup itu apa adanya. So saya tidak pernah mengatakan apa yang saya percayai harus menjadi benar juga di mata orang lain. Saya cuma meyakini aja, dan that's all, itu aja. Jadi ketika saya juga tidak terlalu memperdalam tentang sejarah, tentang story-story di balik itu gitu ya, apalagi agama lain, karena saya lebih memperdalamnya di konsep ketuhanan. Jadi konsep-konsep kepercayaan saya dan konsep ketuhanan serta filsafat di baliknya. Misalnya makhluk yang dimaksud tadi, misalnya itu entitas itu. Kita sebagai manusia, ketika kita tidak bisa meraba sesuatu, kita memvisualisasikannya, kemudian itu entitas itu. Nah, karena kita bagaimanapun makhluk imajiner. Nah, berikutnya lagi tentang bahasa misalnya tentang konsep ketuhanan. Kalau kami di Katolik namanya Tritunggal Maha Kudus. That's all, itu aja. Nah, kami tidak pernah bahwa Tritunggal Maha Kudus ini itu bagaimana ditanggapi oleh orang lain. No, kami tidak melihat di arah itu. Dan juga bahwa itu adalah sebutan oleh orang lain, kami juga tidak melihat ke arah sana. Karena bagaimanapun segala sesuatu ini kan berkembang. Itu kan apa yang saat ini pakaian yang kita gunakan itu produk budaya. Makanan yang kita makan itu bentukannya dan olahannya itu kan hasil dari suatu proses yang amat sangat panjang. Itu, dan perilaku yang kita lagi jalankan saat ini itu adat istiadat dan budaya. Otomatis karena pemahaman saya sih, karena zaman dulu Kristen dan Islam itu berjalan berbarengan, bisa saja memang ada mix, ada istilahnya, bisa saja karena dia produk budaya nih, kita berkembang itu kan kita. Oke, mohon maaf ya, langsung saya potong. Oke, Anda menanggapi bahwa ajaran Anda adalah produk budaya, dan kami membantah itu. Ajaran kami bukan produk budaya, ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad. Itu perbedaan mendasar kita. Dan saya afirmasi benar,
bahwa kitabmu itu produk jurnalistik, produk biografi yang dituliskan oleh orang-orang yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun datang setelah Yesus. Namun kitab kami jelas diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu dari langit dan disampaikan secara tanadzulan, berangsur-angsur. Terbukti dalam sejarah, terbukti secara empiris. Baik Bang, maksudnya saya tidak membahas Muslim bahwa mereka produk budaya. Saya hanya menjelaskan bahwa agama itu memang produk budaya. Kita kalau ritual-ritual yang kita lakukan itu memang selalu ada kaitannya dengan silahkan Anda imani bahwa ajaran Anda adalah produk budaya Yunani bercampur dengan pagan, bercampur dengan ajaran Eropa, bercampur dengan para penyembah berhala, tetapi jangan seret Islam ke dalam narasi Anda. Iya, saya paham itu. Makanya saya bilang, ketika misalnya gini ya, Hindu di Bali itu kan produk budaya juga. Jews itu kan, Yahudi kan produk budaya juga. Konghucu kan produk budaya. Hindu di India juga kan produk budaya. Maksud saya, yang saya pahami, agama itu produk dari budaya, adat istiadat. Ada kitab-kitab itu yang dibuat berdasarkan adat istiadatnya mereka dan apa yang mereka sudah lakukan, yang mereka alami selama ribuan tahun. Contoh kitabnya Oke, saya rasa para penonton di bawah sudah bosan mendengar narasi Anda, dan inilah yang dialami oleh banyak generasi muda Kristen di Eropa dan Amerika hari ini, di mana mereka sudah melihat tidak relevan lagi membawa narasi doktrin kekristenan dalam dunia hari ini. Memang tidak relevan, nggak bisa dipakai, sehingga muncul anak-anak muda seperti Anda mengatakan ajaran yang Anda imani sebagai produk budaya, sebagai dalih bahwa ajaran Anda itu memang harus ditinggalkan. Maka berbondong-bondong orang Eropa sekarang memilih menjadi ateis, atau alhamdulillah mereka memilih jalan Islam sebagai jalan keluar dari kebingungan mereka dalam ajaran Tritunggal dan Triteos yang tidak ada ujungnya itu. Saya mengerti psikologi yang beban yang Anda bawa itu, saya mengerti. Bukan, sorry Bang, itu bukan beban Bang. Dunia menjadi lebih damai kalau itu Bang. Lihat aja realitanya. Saya tahu bahwa Anda sedang bernarasi di sini sebagai orang yang pesimistis dalam agama Anda, tetapi Anda coba bermain aman. Tetapi pada dasarnya Anda sudah sampai kepada titik bahwa ajaran yang Anda bawa, doktrinnya itu berat untuk Anda pertahankan. Silakan Guru Ndazuma. Bang Zuma, silakan, tapi izin bentar ya Bang Zuma. Saya informasikan buat teman-teman Muslim yang ingin naik, ini banyak permintaan Muslim yang ingin naik, sehingga saya kurang tahu yang mana Kristen yang ingin diskusi. Jadi buat teman-teman Muslim, ada juga yang ngatain saya sombong nggak naikin teman-teman Muslim. Bukan saya sombong atau gimana. Untuk teman-teman Muslim yang ingin naik, itu sesinya sudah ada. Kita nanti buka sesi komal untuk teman-teman Muslim yang ingin naik, bertanya kepada Bang Zuma atau nyapa Bang Zuma itu di siang hari atau di sore hari. Seperti itu. Nah, atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait sesuatu yang penting sekali, teman-teman bisa langsung WA saya. Link WA saya ada di profil saya. Langsung aja diklik link tersebut yang ada di bio profil. Kalau ada sesuatu yang betul-betul penting ingin disampaikan, bisa langsung WA saya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau teman-teman Muslim tidak saya naikkan. Dan kalau bisa jangan kirim permintaan dulu, karena saya nggak tahu nih yang mana Kristen yang ingin berdiskusi. Saking banyaknya permintaan teman-teman Muslim yang ingin naik. Oke, itu ya host. Mungkin kesempatan ini. Bunda noise sekali Bunda. Bukan aku. Oh bukan ya. 10.000 lebih nih penonton, mungkin bagus kalau diumumkan tentang yayasan kita ini ya, yang 10.000 ini. Boleh ya Ustadz Ali? Silakan. Baik, iya. 10.000 penonton. Inilah yang dilakukan oleh Bang Zuma dan kami untuk membentengi pemurtadan dan kristenisasi yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis di Indonesia hari ini. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya berada di satu barisan seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Maka oleh karena itu Gurunda Zuma menginisiasi untuk mendirikan sebuah lembaga mengumpulkan para dai, para asatis, para pendakwah dan para pakar untuk bergabung dalam satu barisan yang kokoh, berjuang bersama-sama dalam satu komando berjamaah agar terwujud sebagaimana asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, ghalabahu al-batilu binizam, akan dikalahkan oleh kebatilan dan kejahatan yang terorganisir. Maka saudara-saudara kaum muslimin, para penonton netizen, dukung perjuangan kami dengan bergabung menjadi Laskar API dengan cara mengklik bio pendaftaran yang ada di akun saya bisa, atau langsung search di Google pencarian apologetislamindonesia.org. Ada link website pendaftaran secara online. Maka teman-teman dengan segala kapasitas skill masing-masing bisa berkontribusi mendukung perjuangan kami di sini. Demikian. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Lanjut, host. Ya, oke, saya tambahin sedikit. Jadi teman-teman yang ingin gabung bersama kita, nah itulah juga fungsinya kenapa teman-teman bisa untuk kami ajak untuk gabung bersama API. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, sesuatu yang ingin disampaikan, teman-teman bisa tanyakan di grupnya API. Di sana ada Bang Zuma, ada Bang Ali, ada Bunda Rama, dan juga Pak Disugi, dan juga ketua kita Ustaz Alif di grup Telegram API. Jadi untuk pendaftarannya itu teman-teman bisa langsung klik di Google. Caranya ketik apologetislamindonesia.org. Untuk syaratnya itu adalah 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kartu identitas KTP dan juga beragama Muslim. Dan untuk pendaftarannya tidak dikenakan biaya, gratis. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga untuk keluarga besar API Apologet Islam Indonesia yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan ingin usaha mandiri, kita juga membuka kesempatan untuk menjadi reseller endless. Itu adalah produk parfum dari Apologet Islam Indonesia yang sedang kita buat. Dengan untuk parfumnya tersebut ada untuk pria dan wanita dengan bahan baku yang telah mendapatkan izin dari BPOM. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Jadi teman-teman untuk pemesanan usaha dari Apologet Islam Indonesia ini, teman-teman bisa langsung follow akun API ya. Akun resminya API, teman-teman langsung klik aja di pencarian Apologet Islam Indonesia. Nanti DM saja akun tersebut. Seperti itu. Silakan Bang Zuma atau Masya Allah. Ya, Chris. Host. Siap. Bang host, bisa saya omong sebentar sebelum saya pamit? Oke, ya kita lanjut diskusinya ya. Oke, baik. Ini lebih ke personal karena teman-teman di kolom komentar itu mengatakan 6 tahun saya belajar itu dapat zong. Iya, belajarnya di mana? Kalau saya boleh tahu, kalau saya sebagai netizen mau tanya, belajarnya di mana sih? Saya belajar di salah satu sekolah terbaik yang ada di NTT dan dia maksudnya base-nya adalah Katolik, tapi dia lebih mengajarkan kehidupan. Dan saya tidak pernah merasa saya song belajar 6 tahun itu karena buktinya saya saat ini saya adalah seorang ASN. Saya mendapatkan sekian banyak skill yang membuat hidup saya jauh lebih bermartabat. Ya, tidak perlu. Jadi, tidak perlu curhat kalau di sini, misalnya bro. dibilang, maksudnya kalau dibilang zong, yang song itu kalau misalnya kita seorang pengangguran dan kita mengatakan 6 tahun song. Semakin Anda zong di sini ketika Anda memaparkan siapa Anda, apa pekerjaan Anda, semakin menunjukkan Anda sedang sakit Anda. Iya, maksudnya gini, Saudara Immanuel, sahabat-sahabat di bawah itu mengatakan zong. Karena 6 tahun Anda belajar tentang filsafat terkait dengan keberadaan Tuhan, keadaan Tuhan dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya Anda nyembah manusia, itu maksudnya. Oh, saya pikir maksudnya saya pikir kehidupan saya lah yang song. Saya ingin jadi berpikir, oh no. Kalau begitu tidak masalah, tidak masalah kepercayaan. Karena bagaimanapun realita itu yang utama. Tidak, Zung, silakan buktikan malam ini diskusi sama Bang Zuma ya. Oke, lanjut. Kayaknya diskusinya tidak bisa saya lanjutkan karena beda level. Jadi
mending saya pamit aja. Iya, level Karena penyembah sama manusia Oh, memang beda sama kami penyembah Iya. sang pencipta. Oh, bukan kabur juga, Bang. karena Iyalah. karena apa sudah istilahnya itu Harusnya saudara Immanuel, gini Bung, harusnya Anda sebagai orang yang belajar 6 tahun itu menjadi wakil dari teman-teman Kristen kita di Indonesia ini yang menjadi bulan-bulanan dari apologet Islam ketika berdiskusi. Wakili mereka dengan Anda perlihatkan level Anda, ini loh Kristen yang benar, begini loh cara berdiskusi yang benar, begini caranya melumpuhkan argumentasi orang-orang Islam terkait berbicara mengenai ketuhanan manusia Yesus. Buktikan itu Bang, jangan malah tidak level, saya harus pergi dari sini, enggak kayak gitu loh. Ya. Tanggapannya saya Bang Suma begini. Iya. Saya paham sekali kalau misalnya kalau diskusi misalnya kami di sidang misalnya bahas ranperda itu saya amat sangat jago Bang. Jadi kalau misalnya kita mendiskusikan agama itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi saya tadi tertarik untuk pengen gabung karena ada beberapa hal yang pengen saya maksudnya bantu untuk menyampaikan itu loh. Misalnya gini, pada waktu kita berdakwah sebaiknya berdakwalah fokus kepada teologi dan filsafatnya aja. Maksudnya saya seperti Ini yang sedang kita lakoni Bang. Jadi gini. Jadi gini. Ketika kemudian saudara itu tampil mewakili sebuah keyakinan, maka terlepas dari apapun saudara, ketika sudah mengatakan ini bukan level saya, itu membangunkan saudara Kristen yang sudah malas menyimak diskusi ini. Seketika mereka bersemangat, puji Tuhan, ya kan gitu. Ada wakil kita, saudara Immanuel yang wow keren gitu. Nah sekarang buktikan, misalnya nih, ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, bisakah Kristen itu membuktikan kepada kami umat Islam bahwa Yesus itu bukan manusia sehingga dia dituhankan, kan gitu. Nah dengan hadirnya saudara Immanuel sebagai seorang pakar misalnya dari bidang teologi, bidang filsafat, Anda bisa kemudian mengemas kemudian bagaimana narasi Anda sehingga orang-orang yang ada di sini itu paham bahwa Yesus itu bukan manusia sehingga layak untuk disembah. Kalau Anda mengatakan berdiskusi, berbincang tentang agama itu tidak ada akhirnya, memang gak ada akhirnya karena agama itu tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itulah kemudian dibutuhkan para intelektual dari dua agama ini untuk menguraikan konsep bertuhan, konsep kitab, konsep kenabian, kerasulan, dan konsep keyakinan itu sendiri. Nah untuk itu bisa tidak saudara yang sudah level tinggi ini memberikan pemahaman kepada kami, khususnya saya pribadi nih, bahwa manusia Kristen berbondong-bondong menyembah anak Maria karena anak Maria itu bukan makhluk, bukan manusia. Bisa enggak? Silakan. Baik Bang Suma, terima kasih atas kesempatannya. Saya bukan menggurui, saya cuma menjelaskan apa yang saya percayai. Dan berikutnya, apa yang saya imani harusnya tidak menjadi bahan ejekan orang lain. Karena martabat kita, level kita lihat dari situ. Nah, begini yang saya pahami, Yesus yang saya percaya itu entitasnya, dia itu manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, misalnya begini, kalau misalnya kita berbicara saat ini lewat HP ini, kan yang teman-teman dengar kan suaranya saya. Suara saya itu kan representasi dari saya yang saat itu sedang tidak berada di depan teman-teman. Nah, jadi Yesus itu adalah firman, yaitu adalah suara itu. Nah, tapi karena bangsa Israel waktu itu kehidupannya dan memang sudah dinubuatkan bahwa Tuhan melalui Roh Kudus firman-Nya itu menjadi manusia supaya hidup berdampingan dengan manusia. Sama-sama mengalami hidup yang dialami oleh manusia. Lahir. Maksudnya itu yang saya pahami. Maksudnya bisa sih dihujat, silakan dihujat karena tapi level kita
ada di situ, di titik situ. Kalau kita menghujat apa yang orang pahami. Iya. Iya, dan juga kalau misal dibilang benar dan salah, saya bisa berargumen bahwa kebenaran itu tidak ada yang benar-benar mutlak loh. Karena apa? Karena yang kita bicarakan ini adalah Tuhan yang juga kita tidak bisa sentuh. Jadi Iya, gantian kita Bang, gantian. Kita pendek-pendek aja diskusinya supaya menarik gitu ya. Ketika Anda bernarasi tentang firman, mengambil analogi sebagai HP dan seterusnya, level Anda hanya sama seperti akrobat Rudi Yohanes berarti. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya suara Anda ada di HP dan HP itu adalah mewakili Anda, saya katakan memang betul. Anda tidak perlu ke Makassar untuk berdiskusi dengan saya, karena Anda bisa kemudian berbicara di tempat saudara. HP yang ada pada diri saya itu adalah mewakili saudara. Tapi bolehkah saya katakan ketika HP saya ini kurendam di comberan, itu sama halnya merendam Anda? Boleh nggak? Karena baik. Karena Bang Zuma melihat konteks HP tadi. Anda yang menjelaskan itu tadi, bukan saya. Suara yang Bang Zuma dengar. Suara yang Bang Zuma dengar itu representasi dari saya, bukan HP tadi. Berarti bukan tubuh Yesus yang menjadi penggambaran daripada firman, tetapi suara Yesus. Betul? Memang suaranya. Berarti bukan tubuhnya. Tubuhnya dia itu manusia. Berarti suaranya bukan daripada tubuh itu, bagian dari tubuh itu. Balik lagi, suaranya itu representasi dari firman Tuhan. Bukan jasadnya berarti ya? Jasadnya dia manusia, makanya. Baik. Lalu kenapa bukan suaranya yang disalibkan di atas tiang salib? Kenapa harus jasadnya? Apakah mereka menyalibkan firmannya? Memang. Jadi gimana ini? Jadi murni orang Kristen ini ibarat ajaran sama dengan ajaran Molok. Karena yang dipersembahkan adalah murni anak manusia, gitu. Gitu, saudara Immanuel. Apakah benar Kristen ini ajaran Molok, dewa Molok mempersembahkan anak manusia di atas tiang salib? Gini. Silakan. Ini saya jadi bengkai. Tuhan Yesus disalibkan itu adalah ritualnya. Loh, ini jadi Tuhan. Kenapa jadi Tuhan? Bung. Tunggu. Kenapa jadi Tuhan Yesus? Itu sesuai kepercayaan saya. Lah, tadi suaranya aja katanya yang adalah kalam, yang adalah firman, bukan Yesusnya. Gimana ini? Baik, saya bilang Tuhan ya. Jangan katakan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Tuhan berarti jasadnya Yesus. Anda di level mana ini sekarang nih? Begini bang. Iya. Ayo, diperbaiki lagi narasinya. Jangan sampai level Anda. Salib menyalibkan itu sebenarnya budaya atau apa sih? Itu adalah konsep bang. Untuk konsep itulah, ya? dengarkan. Ya, menyalibkan itu adalah sebuah konsep ya. Konsep keyakinan paganisme yang untuk menuhankan manusia harus melalui mati. Roma 14 nomor 9. Diam. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah jasad Yesus mati agar dia bisa dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Anda. Mana suara yang Anda katakan tadi bahwa itu adalah presentasi daripada Tuhan? Mana? Lepel. Mana? 6 tahun loh Anda belajar, tapi jadi rujak di sini. Gimana ini bengkak saya? Kok rasa anak sekolah minggu ya? Gimana saudara Immanuel? Jangan sampai ini kayak Paulus besar di abad pertama, tapi di abad sekarang dia jadi lawakan bagi umat Islam. Iya, nah itu dia kasihan kan. Nah sekarang akhirnya perang di mana-mana kan. Iya. Realita. Itu adalah harta warisan yang sedang diperebutkan adik kakak. Kristen tidak ada urusan di sana. Iya, baik. Nah, sekarang adik kakak lagi memperebutkan warisan dari orang tua mereka. Kita diam aja. Nah, baik. Iya. Sekarang kita bahas tentang menyalibkan. Menurut saya, proses menyalibkan itu merupakan adat istiadat dari orang Yahudi. Benar atau tidak?
Enggak lah Bang. Aduh, level Anda sayang, Bang. sangat disayangkan, Masya Allah. Yahudi itu sama seperti Islam, rajam. Salib itu Roma Bang. Kisas. Tidak seperti. Aduh, gimana ini? Ayo, Sugi, silakan. Ya sudah. Sekarang. Immanuel. Saya sarankan Anda belajar kepada Bang Zuma 1 bulan, itu akan menebus 6 tahun zong Anda. Tidak song Bang, tidak song. Yang song justru kalian ini. Maksudnya Ini saya lihat Anda rata-rata zon nih. Bang. Anda hukum Yahudi aja nggak ngerti. Sejak kapan orang Yahudi menghukum orang dengan cara disalib? Bang, Nah itu dia. ini Gini loh, namanya gini. zong. Di tengah kekalutannya kalian, itu kalian memang perlu untuk menertawakan orang lain kan? Perlu, silakan tertawakan Anda saya. perlu ditertawakan Bang, Iya, karena iya, Anda supaya kalian mengaku bahagia. belajar 6 tahun, tetapi mengenai hukum Yahudi aja Anda nggak ngerti. Di dalam kitab mana, di dalam perjanjian lama orang Yahudi nyalip orang. Dan Iya, yang saya- ada adalah rajam. Saya paham. Iya. Saya paham begini loh. Bentar. Memang tidak Bentar. level karena apa? Ya, Karena apa? gini Bang. Justru badut itu penghinaan kalau tidak ditertawakan, Bang. Yes, Jadi wajar Gini, kalau silakan, tertawa. silakan. Ya, Kalau tertawa. Anda merasa level Anda lebih tinggi, Bang, kalau level Anda merasa lebih tinggi, kita open camp. Debat tanpa buka Bible, tapi harus bisa mengeluarkan ayat Bible. Sanggup Anda lawan saya? Kalau memang level Anda tinggi. Oke, baik. Nah itu dia. Sanggup enggak? Berarti sekarang Bang Zuma harus paham bahwa seorang yang seperti anak TK pun mampu membuat kalian itu emosi. Gini loh. Bukan Santai aja. emosi, kamu terlalu besar mulut tapi pengetahuan nol. Ahi salah. Gini. Dia sudah mengaku anak TK yang sanggup membuat Ahi menjadi emosi anak TK dia. Sudah Ahi. Oke, baik. Gimana nggak emosi? Ngakunya setinggi langit. Bukan level tinggi Ya maksudnya. kan, ngakunya setinggi langit. Masa mengenai hukum Yahudi aja nggak ngerti kan? Aneh. 6 tahun Anda belajar apa? Oke, baik. Coba saya jelaskan. Coba saya memberikan penjelasan dan coba dengarkan. Sebentar ya Bang Kris, bentar sekali. Oke lanjut Bang Iman. Begini, ini kan akhir tahun dan kita sementara pekerjaan lagi padat-padatnya. Saya barusan pulang dari sidang tentang rancangan peraturan daerah. Nah, kalau tentang peraturan daerah dan lain-lain memang saya ahlinya. Tapi kalau misalnya masalah tentang yang terjadi ribuan tahun yang lalu, ya biarkanlah itu terjadi. Dan kalau saya dibilang zong, saya barusan saja membuat suatu peraturan, baru saja menghasilkan suatu peraturan di mana anak-anak yang ada di Indonesia terlebih terselamatkan. Kita nggak bahas itu, Bang. Anda tadi kan ngaku sekolah teologi 6 tahun, belajar filsafat teologi lah. Kok begini? Iya, filsafatnya saya saya terapkan di merasakan, kehidupan sehari-hari. saya nggak berbicara tentang kehidupan. Yang kita bicarakan adalah tentang keagamaan, Bang. Yang Itu Anda bilang tadi Anda berjalan belajar berdampingan, loh. keagamaan, Agama dan belajar kehidupan berjalan teologi. berdampingan. Agama dan kehidupan berjalan berdampingan, Bang. Karena kita hidup Ya, makanya kita kenapa ada agama. jomplang? Kenapa jomplang? Di kehidupan dunia Anda maju pesat, bagus. Di keagamaan Anda zong. Saya merasakan kan ilmu debat yang filsafat- saya rasakan dengan Anda ini seperti anak sekolah minggu aja yang nggak pernah belajar. Tapi ilmu saya filsafat dan teologi mampu menghasilkan aturan. Apakah itu hubungannya teologi sama aturan ini apa? Logikanya. Jangan-jangan Anda nggak tahu pola teologi itu pikirnya. apa? Bang, teologi itu apa Logikanya, sih, Bang? moral. Bang, teologi apaan sih? Moral. Bang, teologi apa, Bang? Teologi kok moral ini loh. Konsep ketuhanan. Astagfirullahaladzim. Nah, itu dia. Teologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. ketuhanan, Bang. Iya. Kenapa larinya ke moral? Ah, bener aja lo. Oke, baik. Kalau kamu bermoral, kamu dibilang bertuhan. Kamu sebentar, bilang levelmu boleh, tinggi, kamu bilang levelmu tinggi, ya, nggak sedikit ya. level. Berarti kok nggak bermoral. Ini orang yang mengaku sangat terdidik, mengaku belajar filsafat, tetapi begitu ditanya satu padanan kata, dia tidak tahu apa itu etimologi, apa itu terminologi. Ini adalah kebotolan hakiki ini. Anda ini sedang mempertontonkan kebotolan hakiki. Orang bermoral pasti bertuhan. Ateis itu bermoral, tapi dia nggak bertuhan. Gimana Tapi sih ini orang? kamu akui dia bermoral kan?
Loh, bermoral. Oh ya sudah. Coba kalau ateis itu nggak bermoral, suruh dia prot-prot ya di jalan, berani nggak dia? Di tempat umum dia melakukan hubungan seks gitu, berani dia? Kalau nggak berani, dia masih bermoral. Dia punya moral, tetapi belum tentu setiap orang yang bermoral itu bertuhan. Memang. Ini gimana Anda ini? Memang, ya, coba sekarang dengarkan. Dari awal kan host, saya rasa kita berikan kesempatan kepada dua narasumber Kristen yang lain. Ya udah dia nggak berilmu. Sok-sok Siap, level Ustaz. Ya, semua sudah bisa saksikan kezongnya Immanuel ya. Oke, dari tadi ini sudah ada Chris. Selamat malam, Chris. Ya, malam, Kak. Ya, ada Kristen atau Islam? Kristen, Kak. Kristen ya. Oke, sebelumnya juga ada Erik Chandra, Kristen atau Islam? Halo, Erik. Oke, Bang. Kita ke Bang Kris dulu ya, Bang Erik. Mohon ditunggu sebentar. Ya, Bang Kris, ada yang ingin disampaikan, Bang Kris? Ya, selamat malam, teman-teman Muslim. Ya, tadi sempat aku dengar pas masuk itu ada kayak iklan ya. Iklan kayak bilang kalau kita ini barisan untuk kayak menetralisir umat Kristen yang terstruktur untuk memurtadkan orang. Itu yang kayak iklan yang kayak gitu ya. Jadi kayak bapak-bapak yang udah tolong musiknya ditertibkan dulu karena ini di live kan di YouTube, itu akan mengganggu streamer YouTube nantinya. Coba musiknya dimatikan dulu, Chris. Udah aman, Bang? Masih kedengaran. Aman, Bang? Masih terdengar musiknya, Bang? No yes, Anda bicara tapi no yes. Lebih baik Anda cari tempat yang tenang atau matikan musik Anda baru diskusi sama kami di sini. Oh, itu yang dari sebelah, Bang. Oke, ini udah aman. Silakan. Dah, gimana? Dah sepi. Oke, lanjut. Oke, Bang, jadi gini kan, tadi aku dengarkan iklan-iklan, jadi katanya bapak-bapak ini untuk menghalau umat-umat Kristen itu yang lagi terstruktur. Katanya umat-umat Kristen itu lagi terstruktur untuk memurtadkan orang. Ya nggak tahu itu Bapak ambil dari mana. Mungkin ada juga orang yang mungkin kayak datang-datang ke rumah ya, tapi nggak tahu juga, kayaknya nggak semua juga gitu, atau mungkin karena yang lagi-lagi viral yang dimana pemberitaan Kristus itu melalui TikTok, mungkin jadi agak khawatir umat-umatnya goyah. Tapi kalau dalam kekristenan, saya nggak tahu ini menyeluruh. Tapi ini yang saya percayai, atau saya juga, dimana kalau kita itu nggak pernah memaksa orang itu buat kamu itu harus masuk ke agama saya gitu, nggak. Dan dalam pengajaran saya juga, saya dari Kristen karismatik itu juga dikatakan kalau kita itu jangan terlalu berdasarkan kepada sesuatu yang kayak ada di KTP, contoh agama, maksudnya nggak usah berdiri atas agama ya, gitu. Tapi kita itu berdiri ya, kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kita yang harus kita pahami itu dan memahami apa isi dari firman Tuhan itu. Jadi gitu. Dan untuk memurtadkan orang itu terserah masing-masing mereka. Kita nggak ada. Aduh. Kalau kita udah sampaikan sesuatu dan mereka nggak mau dengar, ya. Poinnya sudah kami dapat, Bang, kayaknya. Oke. Nah, mungkin sebelum para guru yang maju, saya izin sedikit dulu ya. Ini juga kurang jalan-jalan, Abang ini. Mohon maaf, Apuan Gurunda, Ustaz Sugi dan semua. Nah, Anda ini lupa dan tidak tahu benar kami barisan membela akidah umat Islam. Saya bahkan akan tampilkan data ya. Saya tampilkan data aja.
Kenapa kami dituntut juga untuk selalu belajar dan disuruh belajar? Nah, contoh di sini Pak, ada aplikasi Bible, dia menggunakan pertama ada istilah begini, dan lebih parahnya lagi, ini siapa ini kayak gini nih kerjaannya? Ini bukan kerjaan umat Islam Bang, ini pendangkalan akidah terhadap umat Islam. Mari kita lihat artikelnya, isinya apa? Ini bisa dilihat. Maaf hakiki, gambarnya apa ini Bang? Pakai kopiah menggambarkan Muslim dan seterusnya nih kayak gini. Doa-doa berkah, mutiara, sibgoh Allah. Apa ini? Ini pendangkalan umat Islam. Nah, iya, pendangkalan akidah. Lihat nih, air yang berkah dan seterusnya, hakikat puasa, Allah yang esa. Ini dibuat artikelnya begini, bahkan ada di aplikasinya Play Store. Ini pendangkalan akidah. Satu lagi ya, satu lagi. Saya kasih, oh sorry masih di sini. Saya kasih satu lagi. Ini abang biar tahu ya. Contoh, ada lagi nih. Nama websitenya isaDanIslam.org. Ini resmi websitenya. Satu lagi ada namanya Isa dan Al-Quran. Isinya apa Bang? Ngutip-ngutip ayat Al-Quran dilarikan kepada ketuhanan Yesus. Ini ngutip-ngutip ayat Al-Quran, lalu diambil, dikompar, diselewengkan maknanya, diambil kepada ketuhanan Yesus. Siapa yang bekerja kayak gini? Bukan umat Islam, justru sedang menyesatkan umat Islam. Makanya tadi dikatakan al-haqqu bilanidom, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan atau kebatilan yang terorganisir. Ini kayak gini Bang, banyak. Ini kalau saya baca semua ya tentang temanya nanti di sini apa nih? Jembatan keselamatan dalam Al-Quran dan seterusnya, ini kalau abang baca. Nah ini banyak umat Islam yang membaca artikel ini, ada juga yang tergoyahkan iman. Mungkin abang kurang jalan-jalan. Bahkan banyak para debater Kristen itu ngambil referensi dari penyesatan, pemelintiran ayat Al-Quran Bang. Kalau abang belum tahu, makanya saya kasih tahu. Saya izin potong barusan. Kenapa? Takutnya abang makin jauh bernarasi, abang malah makin kena. Begitu saya izin potong. Nah, mari kita diskusikan saja secara gentle, secara akademis. Ayo kita bahas bersama. Nah, yang benar di antara kedua keyakinan ini. Gak usah main melintir-melintir kayak gini. Jangan pelintir-pelintir ayat Al-Quran. Ingat ya, saya tidak akan buka lebih jauh. Ini namanya tetapi Yesus yang diadakan. Itulah kekejian terbesar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab menyerang akidah umat Islam. Biar enak, kita diskusi aja Bang. Ayo buktikan, tunjukkan fakta kebenaran. Silahkan, mari sama-sama kita belajar. Ayo kita pahami, buktikan kebenaran gitu ya. Semoga abang sudah paham. Jadi abang itu merasa tertekan karena ada beberapa narasi yang ada di Google itu ya. Mohon maaf Bang, saya juga nggak tahu itu. Saya nggak tahu sama sekali soal link-link atau buku-buku yang Bapak saya kasih tahu. Abang bukan tertekan Bang, bukan tertekan, bukan tertekan, cuma merasa jijik aja ayat-ayat Al-Quran itu dipakai untuk membenarkan ketuhanan Yesus. Karena pada sesungguhnya orang Islam itu ya melalui Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Lalu bagaimana mungkin ayat-ayat Al-Quran dipakai untuk membenarkan ketuhanan Yesus? Itu nggak betul itu. Saya tanggapi gitu loh, Bang. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang dari Kristen yang Bang Zuma sama Bang Sugi anggap yang dari Kristen ada bikin link-link yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil mengutip Al-Quran dan dihubungkan sama ketuhanan Kristus itu sendiri, begitu kan? Ya, pertama mungkin ya abang bilang saya kurang jauh, atau yang kedua mungkin juga situs-situs demikian juga tidak terkenal sama sekali. Ada dua sih kemungkinan. Yang mana aja terserah, bisa percaya yang mana aja. Nah, soal konsep ketuhanan dalam Alkitab itu pertama abang bapak-bapak sini kayak mempertanyakan kenapa kita itu menyembah manusia itu ya. Kenapa orang Kristen itu menyembah manusia? Nah, dalam kepercayaan di agama Kristen sendiri, kalau Yesus itu adalah Tuhan, Bapak itu berfirman,
kemudian firman itu menjadi manusia. Itu yang ada tertulis di dalam Alkitab. Dan itu dipercayai oleh semua umat Kristen. Oke, sedikit Bang, sedikit saya tanggapi Bang ya. Apa sih kita? Anda tadi mengatakan bahwa Bapa itu berfirman, firman itu jadi manusia. Nah, ini sebagai orang yang tahu Bible, saya tidak menemukan Tuhan pernah berfirman seperti itu. Melainkan itu adalah narasi. Bentar Bang, itu adalah narasi dari penulis Injil Yohanes. Tepatnya ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Tapi kalau Tuhan sendiri ngomong firman itu jadi manusia, nggak ada Bang. Di Alkitab itu ada tertulis. Apa? Rasul Yohanes yang tulis. Iya, Yohanes itu bukan firman Tuhan. Wah, itu mana-mana Bapak ya. Firman Tuhan itu kan sesuatu, kalau di umat Kristen firman Tuhan itu artinya begini Bang. Itu sejarah tentang Tuhan, dimana itu kita bisa dimana firman itu berguna untuk mengajarkan. Salah satunya yang itu tadi Pak, satu itu mengajarkan. Itu firman Tuhan yang kita percaya. Kalau Bapak nggak percaya itu adalah bukan firman Tuhan, ya terserah. Itu nggak dipaksa. Enggak, yang jadi masalah Anda tadi mengatakan bahwa Bapa berfirman, firmannya akan jadi manusia. Nah, ini yang saya protes. Karena tidak ada narasi seperti itu. Yang ada adalah Yohanes 1 ayat 14, itu perkataan sang penulis Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, bukan perkataan Bapa. Oke, saya tanggapi Pak. Jadi saya tanya ke Bapak, ini, Bapak bilang kalau itu bukan dari Bapak ya. Yang Yohanes sudah bilang itu bukan dari Bapak. Jadi kalau menurut Bapak yang Yohanes 1 itu adalah pendapat pribadi si Yohanes ini, begitu? Itu dari himne Platonis Bang. Iya, itu menurut itu jadi yang Yohanes 1 ayat 1 itu ayat-ayat itu cuma keluar dari si Yohanes ini. Jadi itu sebenarnya itu bukan cuma keluar dari Yohanes, justru itu himne Plato itu. Gimana Bang? Saya nggak ngerti diksi himne, maksudnya gimana Bang? Ya, itu dikutip dari pernyataan Plato. Jadi Yohanes Gitu loh. itu kutip dari Plato. Iya, karena Yohanes sendiri itu, ya itu bukan ditulis oleh Yohanes. Bukan ditulis oleh Yohanes. Nih saya tunjukkan fakta. Di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang ngomong di situ siapa Bang? Yang ngomong dialah murid itu siapa? Saya nggak baca ini di Alkitab saya. Yohanes 21 ayat 24, coba dibaca. Oh, Bapak bacain, boleh bacain kan? Itu tadi sudah saya bacakan. Langsung ke poinnya, siapa yang bilang itu Pak? Soalnya kalau saya buka, Nah ya, saya tanya. Saya tanya itu terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Oke. Apa yang tertulis di situ? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saya tanya, yang ngomong ini siapa? Bapak bantu saya, yang ngomong itu menurut Bapak itu siapa? Tidak diketahui. Jadi Bapak juga nggak tahu yang ngomong itu siapa? Tidak tahu. Nggak diketahui. Artinya penulis Yohanes tidak diketahui. Itu satu ya. Yang kedua, kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4, ya, dalam bahasa Yunaninya Kisah Para Rasul 4 ayat ke-13, di sini Yohanes dan Petrus itu dikatakan idiot. Nih saya bukakan dalam bahasa aslinya. Bagaimana mungkin orang idiot nulis kitab Bang? Ya, nih. Ini tertulis di dalam, bukan menghujat ya. Ini betul tertulis di dalam kitab Anda. Ya, dalam versi Yunani ini. Bentar. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-13. Ya, gimana tertulisnya Bang? Bentar, saya bacakan bentar. Mana ya?
Nah ini. Teirontes deten tau Petrau Persian kai iano kai katalabomo menoi hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Nih, ini disebut idiot ini Petrus dan Yohanes. Ya, coba Bang, jujur ya Bang ya, saya nggak ngerti soal bahasa. Nah ini makanya belajar ya. Nih. Nah, coba Abang baca aja yang Indonesia kan, biar teman-teman Muslim kan bisa dengar yang bahasa Indonesia. Coba Abang baca yang bahasa Indonesia. Oke, dalam bahasa Indonesianya ya. Oke. Ya. Dalam bahasa Indonesianya itu idiotnya dihilangkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, tidak terpelajar. Nah, ini dari kata agramatoi itu tidak terpelajar. Aisin kai idiotai. Ya, tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi kata idiot dihilangkan. Padahal jelas di sini dikatakan agramatoi aisin kai idiotai, ya, tidak terpelajar dan idiot. Oke, saya tanggapi Bang ya. Jadi di sini Abang mana tadi yang ngomong? Saya. Nah, Abang Sugi tadi bilang, bahasa aslinya itu dia itu ada kata idiot gitu. Jadi bahasa aslinya itu mereka itu bodoh. Dan kemudian kalau Abang bilang yang di baru itu nggak ditulis. Nah, ya begitu ya Bang ya. Ya. Nah, pertama itu sah-sah aja sih kalau Abang bilang itu idiot, tapi sah-sah aja juga kalau di situ ditulis tidak terpelajar. Nggak ada yang salah di antara keduanya. Tinggal di mana cara pikir, cara tangkap Abang Sugi itu ke arah lebih ke orang bodoh, yang dimana bodohnya itu nggak mungkin orang bodoh bisa belajar kayak gitu kan kalau abangnya. Idiot itu di bawah bodoh Bang. Idiot itu di bawah bodoh. Oh, nggak mungkin orang yang idiot di bawah bodoh itu bisa jadi gitu kan. Nah, kalau saya bantu buktikan ada kata bodohnya gimana di kitab Anda? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, berarti nggak salah dong kalau gitu, ngapain komentarin? Bukan, ada yang menggunakan kata bodoh juga gitu. Kalau saya buktikan, barusan kan Anda mengomentari kata bodohnya, karena yang baca oleh Ustadz Sugi tidak ada kata bodohnya. Kalau saya bacakan yang ada kata bodohnya, Anda setuju atau tidak? Sah-sah aja Pak, makanya saya bilang ya sudah, kalau sah-sah aja ya jangan dikomentarin dong. Gimana? Nah iya kan yang jadi masalah, masa orang idiot nulis kitab? Iya, nah itu dah yang saya tanggapi. Jadi Bapak Sugi ini menganggap ya orang bodoh nggak boleh tulis kitab. Nah, tapi kalau saya yang ambil, yang memang juga lembaga kita juga ambil tidak terpelajar, itu kita ambil narasinya panjang karena memang benar mereka itu pinter. Saking pinternya ya itu narasi yang Bapak bisa bacalah historical ayat-ayat selanjutnya biar nyambung gitu kan. Saking pinternya sampai bodoh. Kalau pinter gak dibilang idiot bang. Idiot itu jangankan pinter, bodoh aja masih di bawahnya, itu di bawah bodoh. Idiot. Jadi kalau orang bodoh itu ada kemungkinan bisa pintar kalau dia belajar. Tapi kalau orang idiot nggak bisa. Nggak bisa. Sementara di situ agramatoi dijelaskan ada dua penyakit yang diderita oleh Yohanes. Pertama adalah, mohon maaf, bodoh. Yang kedua adalah idiot. Ini coba Anda gambarkan gimana fisik, ya secara fisik nih. Orang yang bodoh dan idiot itu seperti apa penggambarannya? Lalu menulis kitab setebal itu. Ya sudah, itu narasi Bapak sah-sah aja. Itu saya nggak komen, saya setuju-setuju aja kan. Oke. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan dulu Pak. Contoh begini. Ya, silakan. Saya bilang, saya terus teman saya yang Kristen, terus satu orang semua yang Kristen terus bilang begini, Bang Zuma itu bodoh.
Bang Zuma Ini idiot, Bang. contoh ya. Ini idiot. Bodoh. Ini bodoh dan idiot. Bang Zuma, nah, jadi gini, jadi misalnya kita ada orang Bukan banyak. cuma bodoh aja. Ya kita bodoh orang banyak nih, kita bilang, oh Nih, ini saya bacakan ya. Saya bacakan idiot nih. Ini bentar bang. Idiot itu apa sih? Idiot itu di sini dikatakan idiot adalah orang yang memiliki tingkat IQ yang sangat rendah, sekitar di bawah 20. Nah, coba. Idiot itu di bawah 20. Nah, kalau bodoh itu masih 50 ke atas. Ini di bawah 20, Bang. Gimana orang di bawah 20 nulis Yohanes 1, Yohanes 2 ditambah Wahyu. 4 kitab dia tulis. Mas Sugi, saya tanggapi dulu ya. Tadi kan saya bilang setuju. Orang-orang yang di situ bilang dia itu idiot. Saya setuju. Apa salah? Ditulis juga demikian. Saya begitu kan. Nah, tapi misalnya contoh begini narasinya. Misalnya saya ini yang orang-orang yang di situ. Terus misalnya Bang Sugi yang Yohanes ini. Terus kita bilang begini. Oh, Bang Sugi ini begini. Lah, itu kan terserah. Itu kan habis itu Bang Sugi bilang, enggak kok. Paham nggak Mas Bang? Bang Sugi Enggak. tapi biar Coba kita lihat, kita buktikan aja. Enggak kok. Buktikan aja dalam Yohanes 3 nomor 13. Kita buktikan aja. Yohanes mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Itu menurut saudara betul atau tidak? Jangan dulu loncat dulu, Bang. Enggak, Nggak kita apa-apa, kita buktikan. pembuktian, Bang. Kita buktikan bahwa memang dia idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Benar enggak ini data? Bagaimana, Bang? Oke. Bagaimana? Maksudnya saya bingung kalau misalnya Abang itu lanjut lompat, sementara materi sebelumnya itu kita belum selesai. Anda kan sudah mengakui dia bodoh dan idiot, oke? Saya mengakui kalau bab narasi Bapak. Terus Anda mengatakan siapapun boleh mengatakan Yohanes itu idiot, tetapi kan tidak idiot. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa dia idiot, lihat Yohanes 3:13. Betul Pak. Ya, si idiot ini mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus. Itu betul atau tidak menurut saudara? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga lain daripada Yesus. Iya. Betul. Betul enggak? Betul. Sekarang konteksnya. Jadi Elia gimana? Konteksnya Bapak bagaimana? Konteksnya Jadi Bapak, Elia bagaimana? ada Elia yang naik kan. Itu konteksnya Bapak kan. Elia naik, diangkat. Benar kan? Iya. Tapi di konteksnya Bapak paham nggak konteksnya yang dimaksud oleh rasul-rasul ini? Ya, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah, bagaimana dengan Elia? Pertanyaan saya tanya dulu Pak. Elia dia itu di dalam kekristenan setahu Bapak, Elia itu kita anggap dia manusia atau kita anggap dia Tuhan? Manusia. Jadi kita anggap dia manusia. Nah, terus kalau Yesus, setahu Bapak itu dalam konsep kekristenan, Bapak tahu orang Kristen itu anggap dia Tuhan atau anggap dia ini kita tidak berbicara mengenai tanggapan orang Kristen. Ini kita sedang berbicara tentang orang idiot. Bukan Kristennya. Si idiot ini yang mengatakan tidak ada manusia pun yang naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Elia sangat jelas dikatakan lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ini Anda mau ikut idiot juga atau biarkan aja Yohanes yang idiot sendiri? Ketampol. Enggak ketampul Kak. Cuma memang beda konsep aja sih. Jadi kaknya bilang Elianya, terus tadi kan saya tanyakan dulu kan ke kaknya. Kaknya tahu kan kalau Elia itu kita anggap itu dia manusia. Sementara Yesus itu kita anggap itu dia itu Tuhan. Iya, itu tanggapan saudara. Tapi kan dari surga. Jadi gini, Tuhan yang turun dari surga, sementara Elia itu bukan Tuhan yang turun dari surga. Sesimpel itu. Sebenarnya nggak perlu juga buat terlalu berat dibicarakan. Nah, ini dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada selain daripada Yesus.
Sedangkan di dalam 2 Raja-Raja 2:11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kalau Anda mau bersama dengan Yohanes idiot bersama dengan dia, saya nggak mau, Anda aja. Gak jelas dalilnya kan? Hanya Yesus yang naik ke surga, kata penulis Yohanes. Tapi faktanya Elia lebih dulu. Sah-sah aja narasinya Bapak kan seperti itu tadi saya sudah jelaskan, jadi kita harus sah karena ini data saya bawa data, saya tidak asumsi. Sekarang kembali ke Anda, apakah Anda ingin juga idiot kayak Yohanes? Sama kalau Yohanes menuliskan seperti ini dan dia idiot, itu wajar lah ya kan? Kenapa? Karena pada saat itu bukunya tidak satu sampul dengan bukunya siapa? Raja-raja. Ya kan? Nah, kalau Anda yang hidup sekarang di zaman modern sekarang ini mau melakukan hal yang seperti Yohanes lakukan, saya rasa Anda dibawanya idiot. Apa tuh namanya tuh? Kalau Yohanes menuliskan seperti itu wajar, karena di hadapan Yohanes tidak ada kitab raja-raja. Ya Anda sudah ada kitab raja-raja. Anda hidup di dunia digital, di dunia internet, digabungkan kemudian satu kitab menjadi clipping, ada Yohanes, ada raja-raja. Anda baca di situ pengakuan seorang Yohanes, Anda masih mengimaninya dengan berbagai asumsi, berarti mohon maaf, Anda lebih idiot daripada penulis Yohanes. Anda mau bela lagi, bela aja terus. Mau Anda mau ngomong apapun tak bisa. Jadi Bang Zuma nanggapnya ayat itu adalah idiot bagi Yohanes. Lah, saya enggak. Idiot ini karena tidak ada manusia yang naik ke surga. Elia naik ke surga, Henok naik ke surga. Gimana ceritanya? Kan tadi saya udah jelaskan Bang, kalau Yesus itu begini Bang, Henok itu dia sama Elia itu menjelaskan dia Tuhan atau manusia dalam kekristenan. Parah kalau Anda membedakan itu, parah. Kenapa? Ternyata bukan cuma Tuhan yang ke surga, Elia juga ke surga dan dia bukan Tuhan. Gugur ketuhanan Yesus. Bahkan Elia tanpa kematian, Yesus mati dibangkitkan baru terangkat ke surga. Elia kagak, langsung dia tanpa mengalami kematian. Yesus mengalami kematian, sedangkan Elia tidak mengalami kematian. Terus kalau setahu Bang Zuma, kenapa Yesus mengalami kematian? Gimana? Menurut Bang Zuma? Ya, Yesus mengalami kematian itu, yang disalib itu karena dia orang fasik. Next. Jadi Yesus disalib itu karena dia orang fasik. Yes, betul sekali. Nah, dari sini aja. Silakan buat tepuk tangannya, sudah oke. Jadi di sini kan Abang Zuma bilang kalau Yesus itu mati karena dia orang fasik. Ya. Itu narasi milik Bang Zuma kan? Oh, bukan, itu berasal dari kitab yang Anda gunakan sendiri. Narasi kita yang kita gunakan sendiri. Iya, Amsal 11 nomor 8 coba Anda baca. Silakan Bang untuk baca saya Bang. Oke, baik. Saya baca, nggak bisa saya ngomong. Iya, oke, baik. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 21 nomor 18 juga Yesus. Yang pengkhianat itu Yudas. Tepuk tangan kalau gitu. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang gini, kalau Anda melihat kitab saudara, Abang yakin mau pakai yang ayat-ayat itu buat nubuatan soal penyaliban Yesus? Oh iya. Konteks narasinya ke bawah itu udah baca Bang, historinya. Saya tidak peduli, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Sekarang pembuktiannya gini. Iya, sekarang pembuktiannya gini. Kita lihat secara histori, ada tidak perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar? Gimana Bang? Ada nggak perintah Tuhan dalam kitabnya Yahudi untuk membunuh orang yang benar? Saya kasih clue-nya. Di dalam Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan.
Bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian. Kan udah paham kenapa Bang Zuma kan ini paham kalau Yesus itu mati karena dia itu orang Farisi. Tapi Bang Zuma belum Yesus mati karena orang Farisi. Iya. Oh. Nah, coba sekarang saya tanggapi dulu mulai. Saya baru dengar itu. Iya, tadi Abang bilang sendiri kan karena Yesus Farisi kan. Fasik. Yesus mati kan disalib. Atau fasik? Fasik atau Farisi tadi Abang bilang? Saya dengar dari Farisi. Fasik. Oke, fasik. Kupingmu. Oke. Oke, fasik Bang ya. Jadi itu narasi Abang kan itu. Nah, kalau Abang mau saya mulai di tadi itu aku nggak bisa lanjut karena aku harus tanggapi dulu. Kenapa Yesus harus mati? Kalau menurut kekristenan, apa alasan Yesus itu hidup? Apa alasan Yesus itu mati? Apa alasan dia ada di dunia? Apa alasan Tuhan itu ada di dunia? Dia hidup dan mati. Oke. Nah, jadi dalam Kristen itu ada alasan. Apa alasannya? Alasan Abang kan katanya dia itu orang fasik, yaitu dia manusia biasa. Yesus, iya betul. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan, iya. Yesus itu harus menjadi Tuhan. Ada banyak sebenarnya alasannya. Harus menjadi Tuhan. Ya, terus? Kenapa terus apa lagi? Itu harus menjadi kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia? Ada banyak sekali alasannya. Yang pertama kenapa Yesus itu harus datang sebagai manusia? Itu yang pertama itu sebenarnya simpel aja, menjadi teladan. Ya, yang paling banyak dosanya tidak pernah melakukan dosa. Abang setuju atau enggak? Enggak. Abang enggak setuju. Enggak. Dan Abang Yesus itu melakukan dosa. Manusia yang paling banyak dosanya dan paling durhaka terhadap orang tuanya, dialah Yesus. Oke, dialah Yesus. Yes. Sebenarnya kalau di Al-Quran juga katanya Yesus nggak melakukan dosa kayaknya. Itu Nabi Isa, beda. Oke, beda. Ya. Oke, beda. Mohon maaf. Oke, jadi menurut Abang Yesus itu berdosa. Oh, manusia yang paling banyak dosanya di antara umat manusia. Ya, narasi Abang terserah, nggak apa-apa. Iya. Pertama saya kasih tahu dulu Abang ya. Yesus itu Tuhan. Enggak, saya jangan kaitkan dengan Yesus dulu. Jangan kaitkan dengan Yesus dulu. Menyuruh mengambil punya orang tanpa izin dosa enggak, Bang? Pasti Abang itu aku tahu. Pasti Abang mau. Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau ke Yesus langsung apa iman Anda yang main? Kita ingin main logika dulu. Mengambil punya orang tanpa izin itu dosa enggak? Ini kita bahas ini kalau saya jelaskan secara begitu, saya ini mau mengajak Anda ke logika dulu, Bang. Saya belum mau menyentuh ke Yesus. Karena apa? Karena kalau sudah ke Yesus, otak Anda mampet. Bentar. Karena kalau sudah yang dibahas Yesus, otak Anda mampet. Karena yang berlaku adalah iman. Makanya saya ingin mengajak Anda berlogika dulu. Mengambil punya orang tanpa izin itu dosa enggak? Dosa. Kalau manusia dosa. Oke, mantap. Saya pegang ya. Saya pegang. Sekarang Yesus menyuruh ngambil keledai orang tanpa izin. Dosa enggak? Enggak. Nah, kan kalau Yesus enggak. Kenapa enggak, Bang? Kenapa enggak? Itu narasi Bapak. Di mana Yesus itu manusia. Iya, sesimpel itu, Pak. Jadi kalau Tuhan menyuruh mencuri nggak apa-apa? Tuhan nggak pernah menyuruh mencuri. Loh, mengambil punya orang tanpa izin apa namanya, Bang? Saya contoh, Bang. Itu tadi saya perhalus, Bang. Mengambil tanpa izin itu saya perhalus. Padahal aslinya nyolong. Contoh, ya, aslinya nyolong. Oke, kita bahas logika. Misalnya Allah suruh, misalnya di kisahnya di Al-Quran, Allah suruh begini. Oh, mengambil nyawa orang itu dosa atau enggak? Dosa. Habis itu Allah suruh begini, ambil nyawanya. Sekarang saya tanya ke Bang, itu dosa? Di mana Allah menyuruh ngambil nyawa itu di mana? Oh, di mana? Iya, di mana? Ayat-ayat di mana? Di Al-Quran yang di mana? Karena gini, bentar, Bang. Gini loh. Orang itu mengambil nyawa. Apakah keledai itu punya Yesus atau bukan? Boleh, bentar. Untuk mengambil nyawa orang lain. Abang tahu? Beda konteks, Bang. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Ini gini loh.
Saya tanya sama Anda, keledai itu ada yang punya Anda? Apakah keledai itu punya Yesus? Yohanes. Hah? Apakah keledai itu punya Yesus? Coba, kecuali kalau keledai itu punya Yesus, silahkan ngambil tanpa izin. Ini keledai bukan punya Yesus, Bang. Mana orangnya tadi? Kok diem? Chris, dibuka mic-nya Chris. Sama contoh kayak begini. Dosa nggak kalau kita mengambil nyawa orang lain? Dosa. Nah, kalau Nyawa itu milik Allah, Bang. Nyawa itu milik Allah. Dia yang memerintahkan. Nah, sekarang apakah keledai itu punya Yesus? Pertanyaan saya, coba dijawab, Bang. Apakah keledai itu punya Yesus? Yesus itu Tuhan, Bang. Itu konsep di Kristen. Kalau dia Tuhan, ngapain butuh keledai ngambil punya orang? Saya bantu Chris ya. Chris, dalam doktrin kamu jangan lupa wajib dan harus meyakini 100% kemanusiaan Yesus. Nggak boleh kamu katakan kehidupan Yesus itu hanya ketuhanannya. Kamu lupakan kemanusiaannya sekarang. Jadi kemanusiaannya Yesus berlaku hukum manusia, berlaku hukum dunia. Jangan lupa itu. Betul. Tapi kan kayak yang Kak bilang kan nggak boleh kita lupakan kalau dia itu manusia. Sebaliknya, Kak. Kalau kamu menolak kemanusiaan Yesus, kamu itu antikristus. Kalau kamu sekarang beralasan dia boleh buat apa saja, dia boleh ngapain aja karena dia Tuhan, kamu adalah antikristus. Berikan ayatnya Ustaz Sugi. Ya, di dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 5 ayat 7. 2 Yohanes 5 ayat 7. 2 Yohanes ya. Saya mau tanggapi Bang Matali dulu. Ya, Bang. Jadi Bang bilang tadi kalau begini, kita tuh nggak boleh melupakan kalau Yesus itu manusia. Saya juga bisa balik, kita juga nggak boleh melupakan Yesus Tuhan. Buktinya di Alkitab juga kan tertulis. Enggak, bukan begitu. Inilah saya katakan Anda lebih idiot daripada Yohanes. Mohon maaf. Saya katakan ketika Yesus memerintahkan muridnya mencuri keledai orang, itu status Yesus pada saat itu manusia atau Tuhan? Gimana, Bang? Lagi. Pada saat Yesus memerintahkan mencuri keledai orang, itu statusnya dia manusia atau Tuhan? Dia itu manusia dan Tuhan. Pada saat dia memerintahkan orang mengambil keledai, dia manusia atau Tuhan? Dia manusia dan Tuhan. Gimana sih? Maksudnya gimana pertanyaan Abang ini? Padahal udah tahu dia itu. Bagaimana? Inilah yang saya katakan Anda idiot. Bagaimana mungkin Anda mengatakan manusia dan Tuhan sementara dia manusia? Oke, itu narasi Abang. Seidiot-idiot Yohanes, Anda jauh lebih idiot. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, saya bicara apa adanya. Masakan manusia Anda katakan Tuhan? Gimana ceritanya? Dengarkan saya, Bung. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, iblis itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus manusia. Itulah antikristusnya. Sekarang saya tanya, yang memerintahkan mengambil keledai orang tanpa izin itu manusia atau Tuhan? Dia itu Tuhan. Anda antikristus. Al-Quran tidak pernah salah tentang Kristen. Antikristus Kristen itu adalah saudara-saudara setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Kristen itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jelas itu. Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu manusia? Coba, Nabi mana? Coba tunjukkan ke saya. Nabi siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu manusia? Nabi siapa yang mengajarkan Tuhan itu manusia? Aku kan udah baca Bible ya. Iya, Nabi siapa? Saya kan bertanya. Satu kan udah jelas. Nah, itu Nabi siapa? Nabi siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu manusia? Nabi siapa? Yohanes 1 ayat 1, Bang. Boleh baca. Berarti Yohanes sang idiot ini Nabi? Nabi lah. Oke, bagus. Pantaslah kemudian ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel. Tahu nggak penulis kitab Yohanes? Loh, katanya tadi dia adalah murid Yesus. Yang idiot itu Anas Zebedeus. Nama lainnya adalah Markus.
Gimana ceritanya? Anda mau menegakkan benang bahasa, nggak bisa. Aku ambil dulu catatan komentar, Pak. Iya, silakan Anda belajar dulu. Bawa perpustakaannya sekalian. Jadi saudara-saudara Kristen, ini muncul lagi Kristen ya, yang sudah mengakui bahwa penulis buku Yohanes itu adalah nabi. Kita tepuk tangan dulu. Al-Quran tidak pernah salah menarasikan itu. Siapa tahu Silakan. Erik mau nanggepin. Nabi Yohanes. Halo. Halo Bang Erik. Halo. Halo. Iya, halo. Dengar? Dengar. Satu kali lagi saya lempari piring. Dengar Bang Erik. Kenapa Bang dilempari piring? Orang sudah bilang halo. Orang dengar. Ya jawablah kalau dengar. Siapa tahu kelihatan. Iya kan tadi udah dijawab Paman. Halo. Ya kau kan belum jawab Samsul. Udah Bang Erik, udah aku bilang halo. Terkelempar juga tempat yaudah, cuci piring. berarti kan sama-sama. Masih ada urusan piring nih. Kita mau makan pakai apa dong? Lanjut. Ayo, lanjut. Kalau ada ilmu lanjut. Oke, lanjut Erik. Lanjut apa yang mau ditanggapi nih? Itu tadi teman saudara mengatakan Yohanes penulis buku Yohanes itu nabi katanya. Oke, saya tanggapi Bang. Nah, kalaupun ini yang saya pelajari Bang ya. Kalau di mana penulis dari Yohanes itu nabi. Di mana dalilnya tertulis? Itu namanya Yohanes Pembaptis. Ya. Aduh, itu beda orang. Ini malah semakin komplak ini kalau yang nulis Injil Yohanes adalah Yohanes Pembaptis. Gimana dia nulis Injil, dia aja udah dihukum sama Herodes. Kau ini. Baca Markus 1:14 Bang. Parah ini. Yohanes Pembaptis itu ditangkap di penjara dia. Yang naik dihukum pancung. Masa yang naik kayak gini yang naik, ya Allah ya Rabbi. Ini Bang Erik ini pakar ember. Coba. Iya Bang Erik. Pakar ember. Dari tadi ku tengok mulutmu yang ember. Nah itu coba lihat. Ya kan saya berdiskusi jadi saya ngomong. Ya makanya tiba-tiba kau datang bilang ember mulutmu yang ember. Ya kan saya tanya, Anda kan pakar, tapi pakar ember. Nah terbukti. Langsung emosian dia. Kok tolong kali dia? Ngatain orang tolong. Sementara yang nyembah manusia dia. Tolonglah sos. Ini kan forum terhormat, forum manusia. Kok dinaikkan bukan manusia sih, host? Turunin nos. Iya, aku berperilaku nggak kayak manusia karena ini kumpulan bukan manusia ini. Kamu masih menyembah manusia, Erik? Yang disebut domba itu kan kalian. Tuhan yang mana yang Anda sembah? Iya, nggak apa-apa domba oleh Tuhanku. Nggak apa-apa. Domba Tuhanku. Anda ditertawakan. Baru kali ini. Ayolah Bang Erik, kita diskusi yang banyak aja. Mengaku menyembah domba ini orang. Iya kan Yohanes 1 nomor 29 Yesus itu adalah anak domba. Gimana Bang Erik? Gimana Bang? Bang Erik. Kenapa itu? Dengarkan kata-kata saya. Tarik nafas. Buang nafas. Udah nafas ya. Tidur. 1, 2, 3, bangun kembali. Anda akan merasakan nikmatnya. Kenikmatan sesaat. Bang Erik dari sekte mana Bang? Bang, saya balik lagi nih Bang. Oh iya, Bang Erik ini ternyata nggak ada ilmu ya. Lanjut. Ini sebenarnya saya juga buka Google ya. Karena juga kan sejarah itu kita harus pelajari juga. Iya.
Gimana Bang? Dalam pemahaman yang saya pelajari, tapi ini juga Bang Erik ini ember. juga nggak bisa pasti karena dia memang di Alkitab dia nggak nulis siapa penulis aslinya, benar nggak Bang? Abang juga atau abang tahu itu memang Yohanes murid Yesus, karena juga pasti di Alkitab kan nggak ditulis pasti siapa yang menulis itu kan. Erik kasihan. Sakit hatinya Erik pergi. Ini ada Tunggu. Teman kita hatinya luka dia pergi. Kita dada dulu, dada ember. Halo Bang. Iya Bang. Sebenarnya asumsi itu yang Yohanes yang penulis itu adalah Yohanes seperti Yesus itu asumsi. Nah, tapi dalam beberapa ya kasus juga asumsi juga. Yang saya juga bilang ini pasti asumsi. Penulis Yohanes itu penulis kitab Yohanes itu dimulai dari Yohanes Pembaptis, dilanjutkan sama murid-murid dari Yohanes Pembaptis yang sudah mengikut Kristus. Tapi ini bisa dibilang asumsi karena nggak ditulis juga sama sekali dalam kitab. Gini Bang, biar asumsi Anda itu tidak terlalu ngawur. Ini saya kasih tahu. Ya, Injil Yohanes itu ditulis tahun 90 sampai 150. Yesus mati tahun 30. Ya. Yohanes Pembaptis itu dihukum, Anda buka Lukas 9 ayat 7 sampai 9, itu dihukum oleh Herodes, itu Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia bisa nulis kitab, Bang? Tadi kan saya sudah jelaskan, Bang. Kalau dalam narasi penulisan di kitab Yohanes itu tidak ada yang tahu. Tapi ada asumsi. Nah ya, kalau itu kamu asumsikan Yohanes Pembaptis sangat ngawur. Karena Yohanes Pembaptis itu tidak hidup di tahun 90-an. Kamu ini gimana sih? Sementara Injil Yohanes ditulis tahun 90 sampai 150. Oke. Yohanes ini ya, Yohanes lahir itu apa namanya tahun ke-6 Masehi. Meninggal pada usia 96 tahun. Berarti tahun berapa dia mati? Bagaimana mungkin dia nulis sampai 150 tahun? Berarti dia mati tahun berapa? 94 Masehi dia mati. Halo. Gimana coba? Yohanes selesai ditulis tahun 150. Wow, Yohanes nulis? Nggak ada. Halo. Ya, halo Bang. Udah pada ngopi belum? Nah, udah Bang. Lagi bahas apa nih? Penulis Injil Yohanes siapa Bang? Menurut kawan Anda Yohanes Pembaptis, benar apa salah? Nggak tahu sayanya, saya nggak tahu ya udah. Diem aja, yang punya ilmu aja yang mau diskusi. Yang naik itu kenapa ya model gini semua yang naik ya Allah. Lah, yang sekolah teologi 6 tahun aja jadi bubuk. Ini kan saya belajar dulu sama Anda. Masa penyaliban katanya hukum Yahudi. Parah banget tadi. Ya gimana Bang? Penyalibannya itu hukum bagi bangsa Herodes. Iya. Bangsa Herodes. Itu bangsa apa itu bangsa Herodes? bangsa terkutuk. Herodes ini nama gubernur di Galilea, dibilang bangsa Herodes. Aduh, emang ada ya Bang bangsa Jokowi gitu ada Bang? Ayam meren. Herodes ini nama seorang pejabat, ya jabatannya gubernur di Galilea. Lah kok bisa jadi bangsa Herodes? Iya, biar ketawa ajanya kita, ketawa aja. Oh iya. Betul. Kalian ini benar-benar lawak kan ini. Ya kan saya naik sini kan untuk ngelawak Bang. Aduh, oh iya. Terserah lah Bang. Gimana lah berketawa, capek dari tadi debat-debat mulu, saya sakit kepala. Iya betul. Udah musnahnya. Bapak itu apa? Nabi juga yang teriak tadi? Itu bukan nabi, itu seorang
anu minum tua asin, habis minum tua asin. Ya, iya, Bang. Tua asin. Oke bang. Lanjut. Tadi saya bisa buka catatan. Iya sih, masih sama sih yang ini yang saya pelajari. Tapi juga asumsi juga ini. Jadi itu tetap di awal dengan Yohanes Pembaptis, tapi tulisan aslinya itu pasti di copy dong bang. Nggak juga langsung dari si penulisnya kayak begitu. Tapi itu yang saya pelajari dan itu asumsi, dan karena juga di Alkitab juga nggak ada yang tahu, dan juga dalam sejarahnya pun nggak ada yang tahu penulis aslinya. Oke lah bang, sekarang kita bahas ke teks tadi ya, ke yang tadi abang bilang kalau yang penulis itu idiot. Sementara sekarang saya setuju kalau kita itu nggak tahu siapa penulisnya, dan abang itu merujuk kepada yang idiot itu ya si Yohanes murid Yesus, atau menurut abang itu penulis dari kitab itu memang Yohanes murid Yesus. Menurut abang bagaimana? Silakan Ahi. Ya justru saya meragukan dari awal tadi, saya meragukan kalau Yohanes itu ditulis oleh Yohanes dengan alasan apa? Satu, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 Yesus itu Yohanes itu idiot. Itu satu. Lalu kalau kita lihat dari kelahirannya, dia lahir tahun 6 Masehi. Wafat tahun 96 ya. Dia umur 90 tahun meninggal. Berarti berapa itu? 106 ya, 106. Sementara dia meninggal berarti 106 Masehi. Sementara Injil Yohanes ditulis dari tahun 90 sampai tahun 150. Terus yang 50 tahun ini yang nulis siapa? Coba. Dari situ saja udah rancu, Bang. Belum lagi kalau kita lihat gini, di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kalau itu yang ngomong Yohanes, maka penulisnya bukan Yohanes. Ya. Kalau yang nulis Yohanes, kalau yang ngomong Yohanes, maka dialah murid itu bukan Yohanes. Nah, dari situ jelas bahwa penulis Yohanes bukan Yohanes. Baik itu Yohanes Pembaptis, apalagi Yohanes Pembaptis, maupun Yohanes bin Zebedius, bukan. Makanya itu saya sering katakan, kalau Bible ini kita nilai dengan ilmu hadis, maka Bible ini tidak jelas saksinya sopo. Yohanes Pembaptis itu lebih dahulu dipenggal daripada penyaliban Yesus. Iya, jauh. Itu Yesus baru nongol berapa tahun paling? Jauh dari penyaliban jauh. Samuel Semut Hitam ada yang ingin disampaikan, silakan. Bentar. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ya, data nomor 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini Yohanes yang mana ini yang dimaksud oleh penulis? Pembaptis, bukan? Kalau Yohanes Pembaptis, lalu bagaimana dengan data nomor 16 sampai 30? Ya, ini juga ada Ndi katanya mau diskusi, silakan. Apa yang disampaikan? Enggak bang, bercanda bang, gue Islam bang. Astagfirullah.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku, aku tidak berdusta, katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi kesaksian. Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia dan yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepada aku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang tinggal di atasnya, dialah orang yang membaptis dengan roh. Dan aku melihatnya dan memberi kesaksian, iya, ini anak-anak Tuhan. Nah, ini dua cerita ini Yohanes menulis, Yohanes juga diceritakan. Yohanes juga yang memberi kesaksian. Ini yang mana ini? Banyak kali ini. Membagongkan. Iya. Ini si Mamat deh tadi komen dia bilang urgen, kenapa? Urgen. Namanya itu saja menghujat. Jangan salah, saya Selamatif itulah, nggak usah dikasih naik. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Saya Muslim, bukan penghujat ya. Saya klarifikasi dulu, Bang. Gini, Bang. Jadi saya minta tolong, abang, mbak juga nih. Kebetulan kan kita kan menyebarkan kebaikan juga kan buat teman-teman kita yang Nasrani. Kebetulan nih kalau ada waktu Abang Sugi Kristologi atau Abang Mata Ali, siapapun yang berkenan di sini, tolong dong dibantu saudara-saudara kita yang di agama Muslim nih di warung kitab. Coba saja saya minta tolong satu saja karena saya nggak bisa ikut ngebahas, Mas. Gini aja solusinya, suruh turun aja kalau nggak ada ilmu, itu aja udah. Gini saja, gini, dengar, ya Pak Mamat dengarkan. Saya berkali-kali minta naik ke situ nggak dinaikkan. Kalau perlu sampaikan kepada mereka debat H2H. Saya mewakili API dan warung kitab kapanpun di Komal Sahabat Bang Zuma atau Apologet Islam Indonesia. Kita undang mereka ke sini agar adil debatnya. Karena kalau saya di sana berkali-kali di kick, berkali-kali di mute. Sama saya juga diberlakukan dari loh Bang di sana, Bang. Ya, jadi saya nggak terimanya, saya juga sudah berapa kali request untuk naik, sudah berapa kali di sana. Saya nggak terimanya di sini karena bagi saya bukan Rasul kita dan Allah kita saja yang kita anggap suci. Apalagi saudara-saudara saya ini yang nggak diterima lah, Anda saja nggak diterima naik. Saya sudah menjelaskan dengan bagus kok, malah dikit gitu. Jadi siapa yang bisa bantu kan, karena kebetulan juga saudara-saudara kita yang Muslim pun termasuk saya tadi sudah mencoba menjelaskan di sana pun saya pribadi tidak terima. Bang Mamat, itu keresahan kita bersama. Oleh karena itu kami hadir di sini, API hadir di sini, Apologet Islam hadir di sini untuk menangkal itu semua. Jadi peran kita juga bukan hanya masuk ke Komal mereka. Dengan kita mengedukasi umat di Komal kita sendiri juga kita berperan besar. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Dan kalau bisa Mas, apakah saya diizinkan kasih masukan juga di sini Mas sebentar? Kalau boleh diizinkan. Ini sesi kita berdiskusi. Urusan kita saling mengkritik atau kan memberikan masukan, kita buka sesi lainnya. Maaf ya. Oke, siap. Saya ini dulu ya. Saya tutup dulu ya. Terima kasih dulu. Baik.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Tolong dipik aja bang. Malam-malam Pak Semut. Pertama saya ucapkan terima kasih udah dinaikin. Bang Semut ini Kristen apa? Saya orang yang tidak beragama, Bang. Oh. Begini. Saya Banjuma Inter masuk. Begini, saya orang yang sedang baru ingin mencoba belajar tentang Islam karena saya sangat tertarik dengan Islam. Begini, saya sedikit resah ya dengan keadaan sekarang. Enggak apa bang? Kenapa? Agama sebelumnya apa? Saya tidak beragama. Sebelumnya Enggak ada. KTP-nya? KTP enggak ada. Anda umur berapa sekarang kok nggak ada KTP? Enggak, saya nggak mau bahas itu di sini. Yang jelas saya ingin belajar tentang Islam. Jadi begini, di Islam itu kan saya pernah membaca bahwa agama Islam itu bahas sih kenapa? Tolong biarin. Gini dok bro, supaya kita dianggap framing. Jadi jujur aja di kolom KTP Anda sebelumnya itu apa? Enggak, saya tidak mau membahas tentang itu dulu. Kenapa bang? Bentar, tolong izinkan saya ngomong sampai selesai 5 menit aja. Saya minta waktunya 5 menit, kebanyakan itu 1 menit. 3 menit lah. 1 menit. Enggak percuma Anda ngomong panjang kalau nggak jelas Anda dari siapa, dari mana gitu loh. Itu maksudnya. Enggak. Supaya kita itu nanti jawabannya bisa menyesuaikan bang. Anda dari latar belakang apa? Kalau Islam nanti kita sesuaikan jawabannya. Kalau Kristen kita ambilkan dalil-dalil di Kristen gitu loh bang. Kalau Hindu ada lagi gitu. Biar jelas. Iya, apa keresahan Anda? Anda ingin menyampaikan apa atau bertanya apa tentang Islam? Langsung to the point, jangan bertele-tele. Oke, tentang Islam itu kan di Al-Quran ada bahwa agama Islam itu bagi orang-orang yang berakal. Nah, sekarang berarti kan orang yang di luar Islam dianggap sedang sakit akalnya. Kan begitu. Nah, jadi sekeledai-keledainya manusia adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Betul. Bahimatul an'am disebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhan dinarasikan sarkas oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan binatang ternak, bal adal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Lanjut. Nah, jadi begini. Orang kafir lah bahasa Islam, bahasa Muslim kan. Orang-orang kafir itu kan orang yang sedang sakit jiwanya, seperti saya, orang yang sedang sakit jiwanya. Mas, langsung saja to the point. Begini, maksud sampean-sampean di sini kan bagus membangun diskusi, membuat diskusi tentang perihal agama. Jadi kalau mengajak orang untuk beriman, berakidah yang betul dan benar, tidak dengan dibully. Sudah, itu saja. Jadi ibarat orang lumpuh. Sudah. Kita sudah tangkap argumen Anda. Langsung saya tanggapi ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu kepada kami yang beriman kepada Allah dengan sebuah narasi Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan para ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Tetapi koma di situ, belum selesai ayat itu. Illal ladzina dzalamu minhum, melainkan kepada orang-orang yang zalim di antara mereka, orang-orang yang kasar dan jahat di antara mereka. Maka kaidah untuk berargumentasi, berdiskusi, berdebat dengan ilmiah dan baik itu dikategorikan kepada orang-orang yang baik di antara mereka.
namun ada mulut-mulut penyesat, penghujat dan jahat di antara mereka, maka argumentasi yang harus kita imbangi adalah dengan kadar yang semisal. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu kaidah usulul fiqh. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dalam argumentasi, kami juga bukan orang yang barbar. Ketika melihat ada seseorang yang ingin bertanya benar-benar tulus belajar tentang Islam, kami akan membulinya. Anda salah kaprah menuduh kami seperti itu. Kami adalah para pegiat dan praktisi yang telah bertemu berbagai jenis manusia di platform ini. Kami tahu, kami bisa mencium aroma mana orang tulus dan mana para penghujat. Jangan ragukan kami dalam hal itu. Oke. Tapi kan sebenarnya umat Kristen yang sekarang ini yang menyebar di seluruh dunia ini sebenarnya kan korban dari kebiadaban terdahulu, kan begitu. Jadi semua orang itu kan tidak sama. Ibaratnya seorang pasien yang sedang sakit datang kepada dokter itu juga terkadang harus memberikan pil pahit agar si pasien itu sembuh dari sakitnya. Bahkan dia harus melakukan tindakan medis mengoperasi jika telah busuk atau telah infeksi lukanya. Apakah dokter itu kejam ketika dia mengambil tindakan? Bahkan dalam kasus tertentu dokter harus mengambil tindakan yang dianggap ekstrim dalam kacamata manusia normal. Maka kami para dokter, para pengobat di sini mengetahui obat apa yang cocok kepada pasien kami. Tenang saja Bang Semut Hitam. Tapi begini, Pak dia bilang suntik mati, enggak lah. Tapi ada. Bukan Tindakan suntik mati itu ada, Bu. Astagfirullahaladzim. Amputasi kadang bukan suntik mati ada. Tapi begini, bukankah perkataan yang lembut bisa melembutkan hati yang keras bagaikan batu, tetapi perkataan yang keras bisa mengasarkan hati yang lembut daripada sutra. Al-Quran datang dengan berbagai narasi yang beragam. Ada narasi yang penuh kelembutan, mengajak orang berpikir, mengajak orang-orang kafir untuk membuka hatinya. Namun terkadang narasi Al-Quran juga keras dan sangat tegas sekali. Seperti ayat yang kita singgung tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensarkas orang-orang kafir yang bebal dan keras kepala dengan sebutan bahimatul an'am, binatang ternak, bal adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Jadi Al-Quran adalah sebuah narasi yang paripurna bagaimana kita menghadapi orang-orang kafir. Tetapi begini, clear ya? Ibarat orang lumpuh, orang stroke yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ajak lari untuk menyembuhkan stroke-nya kan nggak mungkin. Malah dia semakin sakit, kan begitu. Baik, silakan Anda melakukan cara Anda. Jika Anda merasa cara Anda itu yang terbaik, kami sedang berikhtiar dengan cara kami di sini. Maka kita serahkan kepada Allah cara mana yang terbaik untuk membuka hati manusia kafir untuk menerima kebenaran Islam. Maka kita serahkan kepada Allah untuk menilai cara kita masing-masing. Silakan Anda menggunakan cara Anda jika Anda tidak puas dengan cara kami. Kami tidak memaksa Anda untuk puas dengan kami, karena kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan tidak sempurna. Oke. Ini kan hanya diskusi, saran, boleh dipakai dan boleh tidak. Yang saya pegang teguh sekarang, karena ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah setiap hari memberikan makan. Ustaz Sugi, sebentar, saya sedikit lagi. Anda adalah orang yang paling menjijikkan yang pernah saya temui. Anda memperkenalkan diri sebagai orang tidak bertuhan, sekarang Anda menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Anda malu mengakui keislaman Anda di hadapan kami. Anda adalah orang yang menjijikkan di hadapan saya. Lebih bagus Anda turun dan tidak pernah menampakkan wajah Anda di hadapan kami lagi. Begini. Setuju. Turun. Dasar. Selamat malam. Aku nate, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Boleh saya ngomong, Bang? Ya, silakan Bang. Silakan. Oke, selamat malam. Sebelum bicara, sebelumnya, agama mana Bang? Saya Kristen. Oke, lanjut. Gabriel.
Saya cuma mau nanya Bang, kenapa ada salah satu ayat di Al-Quran mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah kalimat Allah, dan itu sejalan dengan pemahaman kami sebagai orang Kristen, yaitu bahwa Nabi Isa itu adalah firman Allah. Oke, memang Anda percaya Nabi Isa, bro? Sebelum dijawab. Saya tidak percaya. Dalam pemikiran saya Nabi Isa itu berbeda karena Nabi Isa itu diangkat, tidak disalib. Nah, terus kenapa Anda sejalan dengan Bible Anda kalau nggak percaya? Ya karena teman-teman Muslim itu sering mengatakan bahwa istilah Isa itu dengan Nabi Yesus itu kan sama. Kalau Anda beda? Ya. Ya udah, kalau Anda beda berarti nggak usah bahas Al-Quran, bahas Yesus saja, oke? Oke. Oke, baik. Silakan Pak Jemaah. Ya, baik Saudara Kristus. Mohon maaf Bang Handi. Terkait dengan ini, kalimah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi saudara harus memahami ya, ketika Al-Quran mengatakan kalimat dari Allah atau kalimatullah. Ustadz Sugi. Ya. Iya. Bukankah itu salah satu hal yang mulia? Iya, betul. Makanya Nabi Isa itu mulia dia. Karena dia adalah sosok Nabi. Dia dikatakan berasal dari kalimatullah, kalimat Allah. Karena menghalau kemudian tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau itu adalah anak zina. Tetapi kemudian kehamilan ibunya itu berasal dari kalimat Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Allah yang menginginkan kemudian Maryam ini hamil. Maka kehamilannya itu jelas berdasarkan terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Kalimat ini perkataan, Bang. Ketika dikatakan kalimatullah atau kalimatuhu, itu artinya kalimat dari Allah atau perkataan dari Allah atau kehendak dari Allah. Kalau kita berbicara mengenai kalimat, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang bersinggungan dengan kata kalimat itu. Contoh, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimat. Kalimah berarti berbicara mengenai kalimat. Fataba alaih. Apa artinya? Kemudian Allah menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, perkataan. Jadi ketika dikatakan Nabi Isa itu berasal dari kalimat Allah, itu artinya berasal dari firman Allah. Ketika berasal dari firman Allah, berarti kedudukannya adalah makhluk. Karena semua alam semesta ini itu berasal dari kalimat, perkataan Allah. Segala sesuatunya tercipta karena perkataan Allah. Tidak ada yang ada di atas muka bumi ini kemudian yang tidak berasal dari kalimatullah. Semua berasal dari kehendak Allah. Maka ketika dikatakan Yesus yang Anda tuhankan, dikatakan pada mulanya adalah firman, itu artinya pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu bersama-sama dengan Allah. Dan kehendak itu dilampiaskan oleh Allah dengan cara berkata. Maka perkataan Allah sampai kepada Jibril. Jibril menyampaikan perkataan kepada Maria. Maria menyampaikan menerima perkataan dari Gabriel. Maria hamil. Berarti kehamilan Maria dan melahirkan anak pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perintah. Pada mulanya adalah kehendak. Seperti itu. Silakan. Ya, itu sih menurut gua lebih masuk akal pendapatnya Islam daripada Kristen. Itu juga gua bingung, Bang. Subhanallah. Nah sekarang kalau saudara mengatakan lebih masuk akal, memang masuk akal. Mari kita urai. Yesus itu adalah makhluk. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita harus beriman. Yesus makhluk. Hanya orang sedeng yang tidak mau mengatakan Yesus itu makhluk. Adapun kemudian ada embel-embel dia adalah Tuhan, Sang Khalik itu sendiri, itu doktrin dogma. Untuk mendudukkan kemudian apakah Yesus makhluk atau dia adalah Khalik, tanya kepada Yesus, wahai Yesus, apakah engkau adalah pencipta Sang Maha Berkehendak itu?
Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukan Khalik, berarti dia murni 100% adalah ciptaan dan 100% adalah bukan pencipta. Dengan demikian, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang berasal dari kalimatullah, kalimat Allah, kehendak Allah. Bisakah kemudian pencipta langit dan bumi ini membuat seorang manusia perawan hamil? Bisa. Bisakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi ini menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bisa. Jangankan lahir tanpa ayah, manusia bisa diadakan tanpa lahir. Siapa? Adam alaihissalam. Jangankan tanpa ayah seperti Yesus, tanpa ibu pun bisa. Hawa. Jangankan tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah ibu pun bisa. Siapa? Adam. Lalu kenapa kemudian manusia yang begitu sempurna diciptakan oleh Allah dari rahim manusia tanpa ayah, begitu dia keluar di atas muka bumi ini lantas dianggap Tuhan? Kenapa? Oh, dia datang karena kalimat Tuhan. Ya memang betul. Segala sesuatu di atas muka bumi ini tercipta karena perintah. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Dia memberikan ilustrasi, dia memberikan instruksi, maka semuanya tercipta. Yesaya 55 nomor 11. Semua firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum yang ku kehendaki itu terjadi. Jadi kalau aku keluarkan firman dari mulutku, Maria hamil. Hamil Maria. Maria Maria hamil. Maka Maria hamil. Maria lahirkan, maka Maria melahirkan. Yesus terciptalah, maka Yesus tercipta. Maka ketika Yesus datang, dia pada mulanya adalah firman. Firman siapa? Firman yang bersama-sama dengan Allah. Apa itu? Sifat. Apa itu? Kehendak. Kehendak yang melekat pada diri Allah, menghendaki kemudian hamilnya Maria dan terciptanya sosok manusia bernama Yesus tanpa ayah. Maka kedudukan Yesus sama dengan makhluk ciptaan. Selesai, Bang. Silakan. Iya, Bang. Sebelumnya itu saya sudah sering ngikutin gitu, kayak room-room kayak gini. Terus dalam pikiran gua, ini kayaknya Kristen ini, mereka ini berbicara bukan menurut kitab, tapi menurut asumsi mereka sendiri. Sedangkan dalam Islam itu kayak ini emang agama yang benar gitu. Masya Allah. Jadi gini, saudara Kristus. Menurut saya juga itu kayak nggak mungkin gitu Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia itu kayak nggak mungkin, kayak seluas dunia ini Tuhan itu besar sekali. Jadi nggak mungkin dia jadi seorang manusia yang penuh dosa. Iya. Betul. Jadi gini, Bang. Kalau kita melihatnya, jangan kita mengambil sisi keislaman untuk kita netral aja, kita ambil dari kitab saudara sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16, ketika kita berbicara mengenai wujud Tuhan, berbicara mengenai hakikat Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut, tidak dapat mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini seirama dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci tentang keberadaan wujud dirinya, hakikat dirinya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan yang ada. Dan dialah Allah yang maha halus, maha teliti. Ini jelas. Kaidah di dalam Islam seperti itu. Dan ternyata diuraikan dalam kitab saudara juga. 1 Timotius 6 nomor 16. Maka fatallah hukumnya orang yang mempertuhankan sesamanya makhluk, yaitu Yesus. Wah, saya Kristen aja nggak tahu, Bang. Nah itu dia.
Itu dia makanya. Padahal kalau kita lihat di dalam kisah Lukas 2 nomor 22 kan jelas. Dikatakan di sana orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk sebagai perantara kepada Bani Israel antara Tuhan dengan manusia, di mana Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu hanya perwakilan Tuhan. Yesus itu hanya perantara Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa nusul ke atas muka bumi, maka Tuhan mengutus utusannya agar Tuhan bisa memperlihatkan kepada manusia mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan sang nabi tersebut. Apakah itu betul? Betul. Apa buktinya? Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu karena Tuhanku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Nah, buktinya kamu bisa kemudian membuat orang buta melihat. Oh, itu karena Tuhanku. Kamu bisa membuat orang lumpuh berjalan. Oh, jangan salah, itu karena Tuhanku. Kamu bisa membuat badai menjadi damai, tenang. Oh, itu karena Tuhanku. Kamu bisa kemudian membuat air menjadi anggur. Oh, itu karena Tuhanku. Kok bisa kayak gitu? Ya, sebab ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Di dalam kitab Yohanes 5 nomor 36. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Ya memang bukan. Hanya orang yang gepeng kepalanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Bible dengan sangat sempurna menguraikan data-data itu. Yesus bukan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya orang-orang Farisi, Paulus, Lukas, Matius, Yohanes dan seterusnya, penulis-penulis kitab ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus sendiri dalam catatan Bible mengaku dirinya bukan Tuhan. Ini jelas ini. Lalu adakah kemudian orang yang menganggap Yesus itu Tuhan efek jerah dari Yesus? Ada. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Apa dikatakan di sana? Jelas sekali, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, memanggil aku guru, memanggil aku Sayyid akan masuk ke dalam kerajaan langit, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Sang Tuhan yang telah mengutus aku. Nah, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, semacam pastor pendeta berseru di data nomor 22-nya dan 23-nya. Bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu Yesus? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus di data nomor 23? Enyahlah kamu semua, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, sekarang kalau kita mengukur di mana orang mengusir setan pakai nama Yesus, di mana orang bermujizat pakai nama Yesus, itu di mana? Ya di gereja. Siapa pelakunya? Pendeta-pendeta. Berarti mereka yang akan diusir oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Karena hanya mereka yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan dan bermujizat, ngobatin orang sakit pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Ternyata Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, sekarang saya kembalikan kepada saudara Kristus. Kalau Anda cinta kepada Kristus, jadilah pengikutnya yang setia. Jangan menjadi penyembahnya. Silakan. Ini kayaknya berat karena sejak saya lahir itu ada yang dalam pikiran saya, dan mungkin keluarga saya mungkin nggak bakal nerima tuh. Bagaimana menurut Bang? Gimana itu Bang? Ya jadi gini Bung, tadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir oleh Yesus. Dianggap mereka ini adalah pembuat kejahatan. Dan orang yang membuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sekarang rela tidak Anda?
Ikhlas tidak Anda. Orang-orang yang Anda cintai, semisal ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, ayah yang mencari nafkah siang dan malam untuk Anda, saudara-saudara, adik, abang Anda yang mencintai abang, maukah Anda, relakah Anda mereka kemudian dilemparkan ke dalam api neraka? Tentu tidak. Lalu bagaimana solusinya? Anda harus mencari jalan. Anda dulu yang harus selamat. Bagaimana bisa Anda menyelamatkan keluarga Anda kalau Anda sendiri tidak bisa selamatkan diri Anda? Jadi Anda harus selamat dulu, baru bisa menyelamatkan keluarga. Solusinya, ya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Kok bisa larinya ke sana? Ya, Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang zalim adalah mereka yang telah datang kepada mereka Islam tapi mereka menolaknya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa zalim ini? Yang tahu Yesus itu manusia tapi tetap disembah, itu zalim. Siapa orang yang zalim? Yang tahu emaknya, bapaknya, adiknya, kakaknya kalau mati dalam keadaan menyembah manusia akan masuk ke dalam neraka, tapi tetap membiarkan mereka dalam keadaannya, tidak mengambil langkah untuk menyembah kepada Allah, lalu memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka sehingga mereka juga ikut untuk menyembah kepada Allah. Itu zalim, Bang. Zalim itu zalim-zalimnya. Sedangkan ketika kita mengatakan bahwa telah datang Islam nih kepada saudara Kristus, Islam sudah datang. Sebab Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untukmu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu tentang rancangan-rancanganku tentang engkau, tentang kalian. Aku merancang damai sejahtera, aku merancang salam, aku merancang Islam untuk kehidupan yang baik, dan aku tidak merancang kehidupan yang mencelakakan. Berarti Tuhan memang sudah merancang agama Islam. Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada agama yang harus lebih baik daripada ahli Taurat. Lalu kemudian dalam Yohanes 16 Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ada masa di mana roh kebenaran akan datang, mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Dialah Shalom, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat penekanan terakhir dari saya, Yesus mengatakan tanda-tanda ajaran yang benar adalah ketika sang pembawa ajaran tersebut memuliakan aku. Yohanes 16:13 sampai nomor 14. Tanda-tanda ajaran kebenaran setelahku adalah mengajarkan dan memuliakan aku. Yesus yang nabi dan rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Di dalam ajaran agama Islam disebut Isa alaihissalam. Dia kemudian dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Dibandingkan di Bible, Yesus itu dikutuk, mati dalam keadaan terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan di Islam, Nabi Isa sejak dia lahir sampai dia wafat, terangkat naik ke langit, semua hanya dimuliakan. Bahkan Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Kalau di kitab Anda, Yesus lahir di kandang binatang, mati kemudian ditonjok, diludahin, ditombak lambungnya, mati menanggung semua dosa kemaksiatan secara terkutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan saudara saya renungkan. Jadi ini lumayan berat sih Bang bagi gua. Tapi saya tidak mau, jujur saya tidak mau menunda lagi. Saya sebenarnya pengen nangis nih Bang, tapi banyak orang mau bersahadat, masya Allah. Jadi ya kayaknya besok dulu lah kalau misalnya ada waktu.
Iya, silakan Anda renungkan dulu. Ingatkan lagi Bang. Iya, silakan Anda Ingatkan lagi. renungkan. Silakan Anda renungkan, karena kehidupan kita di alam semesta ini hanya sementara gitu ya. Salah kita Bung di dalam mencari dan menetapkan agama keyakinan kita terhadap sebuah agama, maka kita akan mati dalam keadaan kesia-siaan. Apa kata Al-Quran? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Subhanallah. Itu jelas Al-Quran menerasikan itu. Orang-orang kafir kemudian dari Nasara, ahli kitab, orang musyrik, ya, siapapun dari mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Nah, itu dia. Ya, kita doakan saudara kita ini, mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan hidayah. Amin. Itulah salah satu kemudian tujuan kita ada, tujuan daripada api itu dibentuk. Subhanallah. Subhanallah. Jadi teman-teman, ini bukan framing. Sebelum yang bernama Kristus tadi berbicara itu, kita tanya dulu, Anda agamanya apa? Beliau sendiri mengatakan dia Kristen. Jadi jangan lagi di framing di luar sana, itu mah Muslim nyamar-nyamar. Kan kebanyakan begitu ya Bang Juma ya? Iya. Gitu ya? Iya. Makanya diminta statement awal, berbeda dengan sebelumnya itu. Diminta statement awal, agamamu apa, dia nggak mau, hanya ngerocos saja. Gitulah, tempat ini tempat orang beradab, orang jujur. Masya Allah. Ini juga Bang Handi menjadi jawaban kepada pendengki dan munafik yang naik mengaku ateis tadi, yang mengkritik cara berdakwah kita. Lihatlah bagaimana Bang Zuma menghadapi ketika ada seseorang yang tulus ingin bertanya, mencari kebenaran. Kita tahu bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah Islam. Jadi jangan hanya bisa melihat dengan mata kebencian terhadap usaha dan ikhtiar yang kami lakukan di sini. Kami juga meletakkan segala porsir pada kadar yang sesuai. Betul Ustaz. Ustadz Ali sama Bang Joma, apakah di zaman modern ini orang seperti Kristus tadi ada? Apakah di zaman Rasulullah dalam berdakwah Islam itu ada yang kayak beginian? Di zaman Rasulullah waktu beliau masih ada di Mekah dan Madinah, orang-orang kayak gini ada nggak sih? Maksudnya gimana Bang Andi? Dari awal kitab ya? Ya, di zaman Rasulullah memperkenalkan Islam kepada kafir Quraisy. Oh iya. Ada nggak orang Iya, kayak gini? iya. Ya, Iya. silakan. Itu malah perintah Tuhan itu jelas itu. Perintahnya kemudian contoh, mohon maaf Dinda Ali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini perintah. Serulah manusia. Ini tidak hanya mencakup satu kelompok, tapi semua manusia. Yang zaman Rasulullah seru dengan cara hikmah. Zaman kita juga harus demikian. Illal ladzina zalamu minhum. Pada zaman Rasulullah juga itu berlaku. Maka zaman sekarang juga ini harus berlaku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu juga berlaku. Justru Rasul dikatakan qul. Katakanlah wahai Rasulullah. Rasulullah pelaku pertama. Barulah kita mengikuti Bang Handi. Ya, jadi dengan cara hikmah, terkecuali ilal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim di antara mereka, ya sekali-kali kita terapi otaknya supaya otaknya itu bisa tidak mengkerut gitu Bang Handi. Nah ini Masya Allah. Nah ini sebaliknya ke Ustadz Ali. Kalau yang tadi itu banyak sekali yang ingin memeluk Islam dalam pertimbangan. Nah kalau di zaman dulu Pak Ustadz, ada nggak sih yang kayak sekarang ini pembenci, ingin membunuh Nabi, ingin menghujat dan seterusnya? Zaman dulu ada nggak sih? Jangan-jangan keluarganya sampai sekarang ini kayak gini-gini yang keturunannya? Silakan Ustadz Ali. Iya, jadi sunnatullah atau ketetapan Allah dalam kehidupan ini adalah as-sira' bainal haq wal batil, yaitu pertentangan antara kebenaran dan kebatilan yang akan terus berlangsung dari
Adam sampai akhir zaman. Setiap risalah kenabian adalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Hanya ada dua barisan itu, tidak ada yang ketiga. Jadi kita sebagai manusia hanya akan berada dalam dua konsekuensi itu, berada di barisan kebenaran atau sebaliknya, berada di barisan kebatilan atau kejahatan. Maka pertanyaannya kepada kita semua, di barisan manakah, di saf manakah kita berada hari ini? Maka melihat bagaimana perjalanan risalah Islam ini sampai dan berkembang pesat dan menjadi salah satu cahaya kebenaran yang tidak terbendung, bahkan dinubuatkan dalam surat An-Nasr bahwa di akhir zaman akan sampai janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah untuk ajarannya. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kalian pasti akan menyaksikan manusia mendatangi agama Allah ini dengan cara berbondong-bondong. Maka kita lihat dalam riset dan survei yang mutakhir hari ini, yang terpercaya hari ini, ajaran apa di muka bumi ini yang pertumbuhannya paling pesat? Jawabannya satu, Islam. Ajaran apa yang menjadi pilihan oleh para peneliti, para saintis, para ilmuwan, dan orang-orang yang telah pesimis terhadap ajaran yang mempertuhankan sesama makhluk untuk kembali kepada kebenaran mempertuhankan Tuhannya makhluk? Jawabannya Islam. Data membuktikan, tidak bisa kita pungkiri. Maka ketetapan Allah ini, sunnatullah, bahwa kebenaran akan terus cahayanya menerangi dan tidak bisa dibendung, itu adalah satu kepastian. Namun pertanyaannya, apakah kita bagian dari yang menyiarkan cahaya itu, ataukah kita bagian dari yang meredupkan cahaya itu? Itu Bang Andi. Masya Allah. Aduh, Subhanallah. Ini apa? Ini berdua lagi nih sebelumnya. Soalnya ini penting sekali nih untuk kita semua nih. Iya, kata kafir ya mungkin bolehlah buat di sebelah itu. Kalau munafik boleh nggak sih di luar Islam diberi istilah munafik? Apa seperti apa penempatan kata munafik itu? Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab, munafik artinya idharul Islam wa itfa'ul kufri. Jadi menampakkan keislaman secara zahir tetapi menyembunyikan kekafirannya di dalam batin. Zahir lahiriahnya seakan-akan muslim tetapi hati dan akidah di dalam batinnya kufur, kafir gitu. Menutup dirinya untuk menampakkan satu tampilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan kafir, zahir dan batinnya sama-sama menampakkan kekafiran atau penentangan kepada Allah. Di situ perbedaannya. Oke, disambut dulu yang baru masuk, Son. Selamat pagi, Son. Oh, ya. Son. Selamat pagi ya. Shalom. Ya. Ya. Son sama Soy, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Suaranya kekecilan, Bang. Oh, sebentar. Udah. Semua. Iya. Shalom. Gimana, Bang? Gimana? Iya, salon. Udah belum? Udah. Sudah ya. Oke. Iya, Bang. Nama saya Joyo, saya seorang Kristen ya. Iya. Iya. Dari tadi saya dengerin semua ini, berapa menit terakhir ini semenjak tadi Bang Kristus tadi naik, adem banget. Enak gitu dengerinnya. Nggak seperti yang tadi gitu kan, ada kata-kata yang kurang etis lah untuk didengar gitu ya. Oke Bang. Oke, kita sambut Son dulu ya. Kayaknya adik kakak nih, Soy sama Son nih. Oh enggak. Enggak panggil ya? saya Joyo aja, nama saya Joyo. Oh Joy. Okay. Iya. Baik Bang, Anda muslim, alhamdulillah. Iya. Son, selamat pagi Son. Selamat pagi ya Bang. Son. Selamat pagi, Shalom. Maaf, saya pikir saya, sorry. Ya pagi Son, ada yang ingin disampaikan atau ada keluhan, ada apalah, ada Bang Juma, ada Ustadz Ali, ada Ustadz Sugi, silakan dikeluarkan semua unek-uneknya begitu, monggo. Bang Son, silakan. Iya Bang, ya. Semangat Bang, jangan sedih. Tadi hanya lihat teman-teman dari Kristen itu
nggak mengerti tentang apa tadi dia. Yesus yang disalibkan. So laki Yohanes. Iya, masalah penulisan tentang apa kitab Yohanes, siapa yang menulis. Dan tadi pertanyaan siapa, lupa namanya tadi, abang siapa itu, tentang Yohanes 1 ayat berapa tadi ya? Ayat 16 sampai 30. Iya, kalau lagi mabuk jangan naik ke sini. Son, kamu Kristen ya, Son? Yoi bang, siap. Oke, baik. Silakan aja kalau mau bertanya atau apa begitu. Dipersingkat biar Bang Juma sama Ustaz Ali memberi penjelasan. Tadi ada yang nanya dari saudara Muslim. Ini yang dari kitab Yohanes yang menulis itu dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 30 itu menulis siapa, tentang siapa. Perlu diketahui juga itu kan sudah jelas bahasa Indonesianya dengan jelas dikatakan itu menceritakan pribadi Yohanes Pembaptis. Dan sementara kami kaum Nasrani tahu tentang penulisan daripada kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Pertanyaannya? Tadi si abang yang Muslim tadi bertanya, itu sebenarnya yang menulis ini siapa? Kok yang menulis bertanya sama yang ditulis gitu? Hanya menjelaskan itu aja. Udah gimana Bang Juma? Udah bisa diberi dongkrak halus. Iya, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Intinya itu di situ, Bang. Intinya itu di situ. Kenapa dikatakan bahwa Yohanes bukan penulis buku Yohanes itu? Itu jelas sekali bisa kita lihat di dalam Yohanes 21 yang kami terangkan tadi. Ada seorang yang bersaksi kepada penulis tentang apa yang dituliskan. Jelas itu, Bang. Bagaimana mungkin kemudian kalau Yohanes yang menuliskan catatan yang ada di dalam kitab saudara ini adalah Yohanes sendiri murid Yesus, tidak mungkin kemudian dia menguraikan sebuah cerita yang mana ceritanya itu justru dia tidak masuk ke dalam cerita yang ada di apa yang dituliskan. Dialah murid. Nah, ini pernyataannya di dalam Yohanes 21. Dialah murid, harusnya akulah murid. Kan gitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Harusnya kalau yang menulisnya ini adalah Yohanes murid Yesus, maka dia mengatakan akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan aku yang telah menulis, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Tapi dia justru mengatakan dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis dari kitab Yohanes ini bukan murid Yesus. Sederhana kok itu, Bang. Ini fakta akurat di dalam kitab saudara. Yohanes 21, nomor 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, berarti ada kesaksian-kesaksian yang diterima penulis buku Yohanes yang tidak dia tuliskan semuanya. Sebab kalau dia tuliskan semuanya, maka kesaksian sang murid Yesus tentang Yesus kepada penulis itu tidak akan memuat semua kitab yang ada. Jelas itu. Jadi kalau kita mau menguraikan,
Anggaplah yang datang bersaksi ini adalah muridnya Yesus, yaitu Yohanes. Jadi Yohanes, sang murid Yesus, bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakoni oleh Yohanes murid Yesus bersama dengan Yesus, dia persaksikan kepada penulis, sehingga penulis menuliskan cerita itu. Belakangan tulisan sang penulis ditulis sebagai Injil karangan Yohanes, supaya dianggap bahwa catatan tersebut adalah tulisan murid Yesus. Padahal tidak. Ini bukan tulisan murid Yesus ini. Tapi kesaksian dari murid Yesus disampaikan kepada penulis. Penulis menuliskan bukunya, lalu kemudian terbit. Berarti dia adalah orang ketiga. Gitu Bang. Son. Halo. Bukan lu Joy, Son yang satu. Taruh lu Joy. Son. Kerungu ora Son? Tak kandani kok ngeyel. Minggat. Waduh. Orang ngapa-ngapa. Kok lu nggak? Gimana ini kok pergi gimana? Mungkin kaget aja lihat yang kita sampaikan Bang Andi. Maklumi. Ya betul. Itu Bang Andi ada Soyjoy juga di bawah. Soyjoy Muslim tadi kayaknya. Ada yang mau disampaikan, Bro Joy? Oh ya, Assalamualaikum, salam, saya Kristen. Oh Kristen toh. Iya betul sekali. Oke, silakan Bro Joy. Ada yang mau disampaikan, monggo. Iya, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih semua teman-teman kita, abang termasuk, terima kasih udah saya dinaikin ke atas, udah nunggu dan denger dari tadi, adem banget pembahasan itu. Ini kalau balik lagi ke si Yohanes saya puyeng juga, jadi saya mau ke yang lain aja lah. Bisa boleh? Boleh. Puyeng. Aku bilang kan teman kita yang pergi itu puyeng dia. Iya, maksudnya mentok di Yohanes aja. Saya sendiri aja Kristen, saya nggak tahu Yohanes itu perlu saya cari tahu apa nggak. Saya orangnya netral. Oke. Termasuk kayak di sebelah juga kan, saya juga susah dinaikin tuh sama yang cowok apa cewek, genrenya gitu saya kurang. Abang-abang lah pokoknya. Komalnya apa Bang? Nah, saya mau bilang gini Bang, maksudnya saya mau nanya gini. Tapi dijamin ya, Jo lu Kristen beneran ya, jangan sampai framing nih. Kristen betulan gua. Oke, lanjut. Iya. Jadi gini Bang, saya tuh pengen bilang gini Bang. Kenapa saya sendiri sebagai orang Kristen, saya bukan Nasrani ya, saya Kristen gitu loh. Beda soalnya Nasrani sama Kristen nih. Iya betul. Oke, saya tegaskan saya Kristen. Nah, saya tuh pengen bilang gini, kalau abang-abang sebagai saudara saya yang Muslim, saya juga punya saudara juga yang Muslim gitu ya. Sedangkan ada saudara saya yang Kristen itu mau beribadah itu sulit, mungkin bukan di tempat saya tapi di daerah-daerah lain itu yang dipersekusi, yang dilarang ibadah lah, apalah segala macem lah. Itu gimana itu Bang menurut abang sendiri sebagai saudara Muslim saya gitu? 4 kali kita menjawab pertanyaan ini hari ini. Nggak apa-apa. Maksudnya Kristennya dilarang, dihambat beribadah begitu? Iya. Maksudnya contohnya, tentang pembangunan gereja lah Bang. Iya betul. Baik. Saya aja Bang Cuma ya. Iya. Izin, jadi membangun gereja atau rumah ibadah itu ada aturannya. Masjid juga ya sama, rumah ibadah kan masjid dan gereja juga dan lain-lain. Betul. Itu kita harus memperhatikan SKB 3 Menteri. Itu wajib hukumnya karena aturan ini masih berlaku untuk kita semua. Untuk membangun gereja misalnya itu harus ada 90 Kristen yang stay di situ. Dengan KTP-nya harus tervalidasi tingkat kelurahan dulu. Ya, harus ada 90 orang Kristen di situ, nggak boleh ngimpor. Itu satu. Kedua, itu setelah tervalidasi di situ, lanjut lagi harus ada 60 tokoh masyarakat di sekitar situ dimintai persetujuannya. Kemudian ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di situ ada Kristen, ada Islam, Hindu dan seterusnya.
Di sana harus ada kesepakatan juga, tervalidasi semua, baru naik ke Kota Madia Kabupaten. Disitulah baru dikeluarkan izinnya. Satu item tidak terpenuhi ya nggak bisa Tondo. Kira-kira gitu Joy. Oke Bang, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi gini Bang, sedikit Bang ya, saya tambahin Bang. Oke siap. Ya pasti ada sebab musababnya kenapa tidak boleh didirikan gereja di situ. Ya salah satu contoh yang dikatakan Bang Andi, kalau izinnya, prosedurnya itu belum lengkap, ngapain harus nekat untuk membangun gereja? Akhirnya kan mengundang reaksi begitu. Kalau memang gereja itu sudah ada izinnya, ya itu tidak boleh kita halang-halangi, tidak boleh. Jangankan di masa damai ya, di masa damai. Umat Islam itu dalam posisi perang pun itu dilarang merusak tempat ibadah, dilarang membunuh para pendeta, rahib-rahib. Ya, apalagi di posisi damai. Bagaimana mungkin kita akan melarang orang bangun gereja? Nah, yang dilarang itu kalau prosedurnya belum sesuai, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintahan kita. Kita kan punya hukum. Seharusnya setiap warga negara taat terhadap hukum itu, Bang. Ya. Oke. Kalau ada gereja mau dirobohkan, ya kalau dia sudah punya izin, lalu mau dirobohkan, saya orang yang akan membela. Tetapi kalau ada gereja mau didirikan tanpa, tapi izinnya belum ada, saya orang yang memimpin untuk merobohkan gereja itu. Gitu Bang. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk Bapak Sugi ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, itu benar semua. Jelaskan kita di negara hukum ya, apalagi kita di Indonesia bukan di negara Timur Tengah sana, betul? Jadi kalau misalkan saya bilang tadi Bapak jelaskan itu berdasarkan izin, terus ada izin pembangunan, izin mendirikan gereja, segala macam atau apa namanya? Harus ada jumlah jemaat 90 orang gitu kan. Itu semua sudah terrealisasikan. Contoh yang di Bekasi lah, yang tahun kemarin. Tahun Bekasi silam. mana Mas? Bekasi Rawalumbu. Timur kalau nggak salah ya. Yang baru-baru tahun kemarin lah, berapa tahun yang lalu. Nah itu kan itu mereka yang tidak boleh beribadah di tempat gereja, mereka pindah dulu karena kan suasana memanas kan di sana kan. Jadi mereka pindah ke rumah untuk melakukan ibadah itu. Dan itu tetap dipersekusi gitu loh Mas, dilarang. Itu gimana itu tanggapan Mas? Nggak bisa kita bahas dulu tanpa tahu itu di Bekasi yang mana, gereja yang mana gitu loh. Ini kan studi kasus ya. Iya betul. Mungkin ada yang dia maksud gereja Santa Carlo, bukan? Ya bikinlah salah satu contohnya tapi Santa bukan Carla, itu, Santa Carla ya. Iya betul. Bekasi Utara. Iya betul. Ya pelajari dulu kasusnya seperti apa. Saya nggak berkomentar itu sebelum Anda bawa data. Datanya bisa kita cari gitu Pak ya. Itu contoh, itu cuman sebagian contoh, salah satu contoh sih. Kalau dibilang mungkin kan beberapa tahun ini ada beberapa saudara kita yang Kristen itu mengalami seperti itu gitu loh. Mungkin di tahun-tahun ini karena demokrasi kita semakin bertumbuh dengan baik gitu kan, masyarakat Indonesia juga tidak gampang dibodoh-bodohi gitu kan. Jadi mungkin kesini-sini rada adem gitu kita ngelihatnya juga. Itu gimana itu menurut mas-mas yang ada di sini? Nggak bisa kita bahas itu Mas. Nggak bisa ya. Kalau Anda nggak bawa datanya dulu. Dan kita juga harus pelajari dulu apa sebab musababnya kan begitu. Kalau kita ngomong doang serba salah nantinya. Memberi statement nggak tahu datanya kan gitu. Iya benar-benar. Kita cuma menyampaikan asumsi-asumsi yang ngalor ngidul betul itu ya. Dia. Iya. Oke, kalau saya boleh nanya berikutnya, boleh tidak? Monggo. Oke, untuk abang-abang ini terima kasih banyak ini. Jadi gini Bang, saya kan Kristen ya. Tadi ada kawan kita yang kawan saya Kristen juga, yang Kristus namanya, Abang Kristus kalau nggak salah.
yang bilang keluarganya dia itu Kristen semua, saya juga Kristen semua. Mungkin kalau Abang Kristus masih ada di sini bisa dengar juga. Ada juga kakak saya itu pindah ke Muslim juga. Mungkin awalnya emang ya betul seperti tadi diusir bahkan nggak diakui gitu kan, nggak diakui keluarga apalah segala macam. Itu cuman nggak sampai hitungan setahun 2 tahun kok. Ketika Poinnya aja Mas, tanyain poinnya biar Banyu menjawab betul Bang Ali. Oke, poinnya gini. Kenapa harus dipersulit gitu loh untuk orang yang punya menurut saya nih, saya yakinnya sama Kristen gitu ya. Abang Muslim gitu ya. Kenapa kita harus memperdebatkan kepercayaan kita masing-masing gitu loh. Oke. Udah ditangkap Bang Juma, kenapa ada diskusi lintas agama ini? Iya, betul. Ya, oke, cukup ya. Saya terjemahkan biar cepat poinnya dapat. Bang Juma, kenapa ada diskusi lintas agama? Monggo. Baik. Jadi kalau kita lihat ya di dalam kitab saudara ada perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Umat Islam itu adalah makhluk. Berarti kami harus kemudian menerima keadaan bahwa Kristen itu diperintahkan untuk menginjili kami kan gitu. Betul. Nah, di Islam juga perintahnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal lilatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Betul. Ada perintah. Di Injil juga ada perintah. Maka diskusi ini terjadi. Itu yang pertama. Kedua, antara Islam dan Kristen ada yang offside, menggunakan cara-cara yang tidak baik. Saya katakan tidak benar, tidak betul, tidak sah alias ilegal di dalam menyerukan Injil, di dalam menyerukan agamanya. Apa itu? Mereka menggunakan senjata, menjadikan kemudian istilah-istilah Islam di dalam memberitakan Injil. Sebenarnya di Kristen itu nggak ada kata Injil, tidak ada. Injil itu dari Al-Quran. Tidak ada, coba Anda cari. Ada nggak di original teksnya? Yang ada Evangelion. Evangelion itu adalah berita atau kabar gembira atau kabar baik. Nah, bagaimana kemudian mengambil kata Injil? Apa alasannya kemudian mengatakan bahwa itu adalah Injil? Sementara di original teksnya tidak ada ya. Artinya hanya mengambil dari Al-Quran, termasuk kata Alkitab. Dari mana Bible mengambil kata Alkitab? Nggak ada original teksnya kata Alkitab. Ambilnya dari Al-Quran. Dari mana ambil kata Allah yang disebut Allah? Tidak ada original teksnya kata Allah. Hanya ada di dalam Islam. Dari mana ambil kata Nabi, kata Rasul, mujizat, syafaat, kafir? Dari mana ambil kata itu semua? Dari Islam, dari Al-Quran. Dan original teks kitab saudara itu tidak ada. Jadi Kristen menyerukan kitabnya kepada seluruh makhluk dengan cara-cara yang tidak baik. Dan itu menyalahi konsep kebenaran. Yang disebut kebenaran tidak boleh diselimuti oleh dusta. Yang disebut kebenaran tidak boleh dilemuri dengan sesuatu yang kenajisan. Dikatakan najis karena dia tercemar. Dikatakan tercemar karena dia menggunakan istilah-istilah di luar agama orang lain. Untuk apa? Untuk menjadikan kemudian agamanya itu memenangkan pertandingan. Kenapa? Di dalam Filipi 1 nomor 18 mau diberitakan Yesus itu dengan cara mengelabui atau dengan cara jujur, aku tetap bersuka cita. Nah ini cara-cara yang tidak baik ini yang digunakan. Sementara Islam tetap menggunakan dengan kaidah Islamnya. Mau diterima ataupun tidak itu terserah kepada orangnya. Yang pasti kebenaran harus ditegakkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kami mengajarkan manusia dengan Islam tanpa harus kemudian menggunakan istilah-istilah di luar Islam di dalam menerjemahkan kitab suci kami. Kenapa? Karena kebenaran tidak perlu diselimuti dengan kebohongan untuk supaya diterima orang. Karena perintah Al-Quran jelas, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur kafir silakan kufur. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin.
Tapi kalau di agama saudara harus dibalut. Kenapa? Ada perintahnya. Aku kemudian mengutus engkau, cerdiklah seperti ular, jinaklah seperti merpati. Kalau di Islam enggak. Katakan A kalau A, katakan B kalau B. Maka kami tidak ada kemudian kepalsuan. Filipi 1:18, ya, mau cara mengelabui ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Dan itu tidak dilakukan oleh umat Islam. Coba lihat penampilan para orang-orang yang selalu muncul pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab, kemudian apalagi pakai baju koko, di mana semua itu adalah ciri khas daripada umat Islam. Mana ada umat Islam kemudian pendetanya yang mualaf masih menggunakan atribut ke Kristen? Nggak ada kami. Pakai salib segala macam. Nggak ada kami. Kami kemudian tidak mau. Katakan A kalau A, katakan B kalau B. Nah, di agama Anda enggak. Itulah kemudian kenapa diskusi ini terjadi. Meskipun demikian, ada di antara dua agama ini yang melakukan cara-cara yang licik. Seperti itu, Bang. Oh, enak gitu loh Bang. Saya dengar dari Abang gitu kan. Saya juga dengar dari yang Kristen. Tapi gini loh Bang. Abang ini kan salah satu saya bilang ini orang yang berilmu, haus akan ilmu, dan mungkin sekolahnya juga tinggi seperti orang yang di sebelah itu loh. Maksud saya sebelah itu abang-abang Hilya kalau nggak salah namanya itu. Betul ya? Saya sebenarnya gini, kalau mau dianggap sama seperti Elia kelihatannya jauh Bang. Elia itu pintar berbicara, tapi ilmu nggak ada. Dia cuma pandai berbicara aja, seperti seekor bebek yang tapi ilmu nggak ada. Coba Anda periksa pernyataan-pernyataannya. Ketika berdebat dengan saya, nggak ada sama sekali ilmu yang keluar. Ketika diundang kemarin, nggak ada ilmu. Dia kemudian ingin memisahkan antara PL dengan IR. Dia ingin kemudian memisahkan itu. Tapi dia bawa kitab suci. Nah, dia mengatakan bahwasanya itu adalah tanah warisan nenek mereka, nenek IR. Tapi faktanya dia uraikan sendiri bahwa orang-orang Palestina diusir kemudian oleh IR ke wilayah utara. Dengan kata lain, Palestina yang punya tempat kemudian diusir sehingga duduklah orang IR di situ. Yang kacau penyampaiannya kayak gitu. Diskusi dengan saya, coba Anda bayangkan. Dia mengatakan Lukas itu orang Yahudi. Gimana ceritanya? Seorang berilmu, dasar-dasar yang sangat harus dikuasai sebagai sekolah minggu, dia tidak kuasai. Coba Lukas orang Yahudi kata dia. Aduh, kacau Elia itu. Gak ada ilmu Bang. Tapi kalau kita hanya mendengarkan alunan suaranya, susunan kata-katanya, orang terkesima, pintar bicara. Tapi orang yang berilmu sama sekali, bagi saya Elia itu double kosong. Mungkin Anda lebih hebat daripada Elia. Jauh. Saya rasa jauh. Anda lebih hebat. Terima kasih Abang. Tapi menurut saya sendiri sebagai Kristen saya nggak sehebat dia. Tapi saya mengatakan Anda lebih hebat dari Elia. Nggak sehebat Abang juga yang tahu Alkitab saya. Isi Alkitab saya sendiri saya tidak tahu. Gitu ya Bang ya. Tapi saya mau menyampaikan gini loh Bang. Gini Bang, izin Bang. Saya yakin Bang saya yakin Elia dia tidak bisa membaca original text Bible-nya. Saya jamin itu 1000%. Oke. Buta huruf Bible dia. Setuju ya Bang Juma? Iya. Oke. Lanjut. Abang, maksud saya gini loh Bang. Di antara perbedaan kita, Abang sama saya siapa Abang Hilya Haliwa itu saya kurang tahu, termasuk Abang. Saya tuh pengen tuh damai gitu. Kalian tuh berdebat, menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen. Joy, saya mau tanya, kenapa kamu panggil dia abang padahal dia sering jilat-jilat bibir? Karena sebenarnya karena cowok. Saya awalnya mikirnya cewek gitu loh. Suruh aja ketipu. Bener, kata Isra suruh kirain perempuan ternyata laki. Isra suruh bingung. Gitu lah, terusin. Oke. Kalau saya nggak mau bahas fisik Mas ya. Saya aja panggil Abang sama Elia waktu itu diskusi pertama lo ya. Aku panggil Abang. Meskipun saya tutup mata soalnya. Saya nggak berani bawa fisik ya. Tapi saya tuh mau nyampaikan
walaupun kita berbeda gitu ya Mas ya, Mas boleh menyampaikan apa ajaran Mas menurut Al-Quran itu sendiri. Terus ada yang berargumentasi tentang Alkitabnya dia atau kitabnya dia yang benar atau kitab Mas yang salah. Itu kalau bisa tuh kayak Bang Juma ini loh, menyampaikannya adem. Maksudnya nggak usah terlalu bahasa kasar, kurang etis kalau saya mendengarnya gitu ya. Karena apa sih lu sedang Bro, izin bro, gimana nggak kasar? Contoh kalau membaca satu data, terbacanya kasar, ya kasar lah. Masa kita mau haluskan? LAI sudah berusaha menghaluskan loh, tetap aja kasar itu ada. Misalnya nih, contoh ada kata sundal, susunya di jama-jama. Nah, bagaimana mau diperhalus lagi? Gini Soyjoy, saya juga sangat marah ketika ada yang mengatakan Yesus terkutuk. Setuju nggak? Nah, kalau ada yang menyatakan Yesus manusia terkutuk, kamu marah nggak? Banyuma, bisa nggak sih, bisa nggak sih Ustadz Ali sama Pak Desugi, bisa nggak kita perhalus? Misalnya ada kata-kata tidak baik di dalam terjemahan Bible-nya, apakah kita mempunyai kewenangan memperhalusnya? Ya nggak boleh lah orang isi kitabnya begitu. Karena itu tekstual ya, yang harus kita baca secara jujur. Jadi Soyjoy, saya setuju dengan Anda. Kalau di situ dikatakan peler ya peler, mana bisa dirubah? Ya, Soyjoy, saya setuju dengan Anda. Jahat sekali jika ada yang mengatakan Yesus terkutuk. Setuju nggak dengan saya? Itu penghinaan dan penghujatan kepada Yesus ketika mengatakan Yesus terkutuk. Anda setuju nggak? Galatia 3:13 bro. Ternyata penghujatan kepada sesembahan yang Anda sembah itu ada dalam Bible Anda sendiri. Coba nanti bro baca Galatia pasal 3 nomor 13. Paulus mengutuk Yesus di situ. Itu. Oke, izinkan dulu ya Bang Banyuma. Boleh nggak sih kata terkutuk, pler, susunya di jama-jama, sundal itu, ini kita bisa perhalus nggak sih Banyuma? Kalau saya biasa ya membacakan data itu kepada mualaf utamanya yang perempuan saat kajian, saya ini perhalus dengan cara saya sendiri itu loh. Tapi orang-orang itu ngerti bahwa yang saya maksud itu adalah biji zakar gitu. Mereka paham saya menggunakan bahasa nonot, dia udah paham. Seperti itu Bang Handi. Tapi kita tidak punya hak untuk menggantikan kemudian secara mutlak di dalam kitabnya teman kita Kristen. Misalnya kasih contoh Banyuma satu. Orang yang hancur biji pelernya, yang terpotong kemaluannya, dilarang masuk jemaat Tuhan. Bagaimana memperhalusnya? Biji nonot. Oh, biji. Aduh kacau ini Bang Andi. Pertanyaan berat itu bagi saya Bang Andi. Nah itulah yang kita baca, dikira kita menghujat. Itu maksudnya Joy. Gimana Joy? Joy? Justru Bang Juma memperhalus loh. Kalau kajian intern memperhalus ya Bang Juma ya? Iya. Iya. Gimana cara? Bener loh, datanya lo ada itu loh. Serius. Di Ulangan 23 nomor 1. Saya baca ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Nah, ini kalau dibacakan sama anak kecil bagaimana gitu? Diperhalusnya. Jadi gini loh, Bang Andi, maksud abang ini kayak kita kan nggak boleh keras-keras. Kalau saya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu terlalu bermulut besar, sombong dia, maka saya harus menghancurkan kesombongannya. Karena kalau tidak dihancurkan kesombongannya, dia akan terus berlaku sombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh seperti tadi, ngaku sekolah teologi 6 tahun. Masa hukum salib katanya hukum Yahudi.
Nah, ini kan nggak sesuai dengan pengakuannya gitu loh. Selama 6 tahun itu belajar apa? Masuk salib hukum Yahudi. Teolog, dia belajar ilmu teologi untuk merancang Lukas orang mana banyak Pak? Lukas orang mana banyak Pak? Lukas orang Yahudi. Masa teologi, dari ilmu teologi bisa membahas undang-undang, membahas moral. Gimana ceritanya? Teologi apaan sih? Saya tanyakan tadi. Teologi itu moral, kan geblek kayak gitu. Ah, itu orang-orang kayak gini harus saya hancurkan kesombongannya itu. Masa teologi artinya ilmu membahas tentang moral. Teologi itu dari kata theos dan teologi ya. Itu kan ilmu yang membahas tentang ketuhanan gitu loh. Masa teologi berbicara tentang moral, ilmu yang membahas tentang moral, dari mana ke mana? Nggak nyambung. Iya, Theos dan Logos. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang tidak ingin disampaikan? Itulah cuma dempo ya. Bisa pinjam 100? Bisa. Bisa Pak Peta. Assalamualaikum Pak Peta Lembu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ta. Bunda Rama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Adi. Terima kasih bebeknya Peta. Kuenya enak. Alhamdulillah. Syukron. Lu gak balas-balas. Lu gak balas-balas WA gua. Si mau ke. Semua ke dagang besok. Ya udah kita kembalikan ke Joy dulu. Itulah jawabannya Joy ya. Jadi tergantung siapa orangnya. Tapi mohon maaf kalau kami membaca data di Bible, kami nggak bisa mengurangi apa yang tertulis kecuali di internet kita perhalus. Oke, Bro. Iya. Ya, mungkin diperhalus dari nada bicara mungkin Bang ya. Ya nggak mengurangi makna juga Bang. sih. Nggak bisa juga karena orang itu mempunyai karakter masing-masing. Iya. Saya kalau disuruh lemah lembut gitu nggak keluar semua otak saya itu. Saya memang bicaranya harus tegas. Memang harus seperti itu, nggak bisa, itu karakter. Iya betul sih. Saya sendiri sebenarnya saya orang Batak. Orang Batak itu lebih keras suaranya gitu loh. Tapi Bang Joy, karena Joy, saya ya gimana Bang? Iya, Joy, saya dari tadi monitor di bawah. Jadi orang-orang debater Muslim atau apologet yang ada di sini, itu kita tuh selalu berbicara berdasarkan orang yang kita hadapi. Oke. Prinsipnya kita orang-orang apologet itu, Anda sopan, kami hormat, kami hargai. Tapi kalau Anda kurang ajar, 10 kurang ajarnya kita gitu. Berarti tergantung Jadi orang yang masuk kita. Bang ya. Iya. Betul. Betul. Anda contoh gini ya, Joy ya. Saya datang ke rumah Anda dengan mengetuk pintu Anda itu kayak gedor-gedor kayak maling gitu. Anda terima nggak kira-kira? Ya jelas enggak, makanya kan saya masuk ke rumah ini tadi dengan sapa, salam kan gitu. Iya, betul. Kayak seperti itu. Kalau Anda masuk di room-room Muslim atau apologet ini, Anda sopan dan santun, kami sangat menghormati dan menghargai, dan itu perintah. Itu perintah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita harus menghargai yang namanya tamu. Begitu Bang Joy. Itu singkat aja. Anda diperlakukan kasar enggak di sini, Bang? Kalau saya sih enggak, maksud saya enggak, karena Anda kenapa? Karena Anda sopan. Coba Anda kurang ajar. Terima kasih. Gini loh Bang, maksud saya mau membandingkan sama sebelah gitu loh. Jangan sempet jadi perundingan apa debat ini jadi nggak etis buat didengar gitu loh. Karena penontonnya ini kan cukup banyak ya. Hampir 10K tadi saya masuk. Mungkin ada juga kalangan anak sekolah yang mendengar ucapan kita atau ucapan abang-abang itu jadi contohnya kurang baik gitu loh. Saya cuma takutnya ke situ doang sih Bang, karena di sebelah itu sama, ketika orang yang kasar masuk, ya mereka kasar juga gitu loh, membalas kekasaran dengan kekasaran. Kenapa kalau misalkan itu orang emang nggak ada ilmunya seperti saya gitu ya, terus dia nggak sopan, terus dia merasa sok tahu,
padahal dia nggak bisa membuktikan data dan ucapannya itu benar apa enggaknya, ya kenapa nggak di-kick aja gitu loh? Kick aja lo, orang manusia nggak bisa ngomong asal bunyi aja gitu kan? Apa Nah mungkin itu nggak sekolah apa gimana? itu sering juga kita lakukan, kita kick gitu bang, turunin. Nah dia Lebih baik sering seperti kita itu, Bang. menyuruh seperti itu bang, Lebih baik turunin. seperti itu. Betul, lebih baik seperti itu karena Ada kata-katanya menarik tadi Joy. Apa tuh, Katanya Bang? di room sebelah gitu kan. Tadi katanya tanya di room sebelah juga berlaku begitu kan. Iya betul. Kalau saya monitor, saya sering patroli ya. Saya sering keliling-keliling ke komal-komal Kristen, mendengarkan orang-orang Muslim masuk di situ. Kenapa mereka mengeluarkan kata-kata kasar? Itu bukan dari Muslim pertama. Terkadang ada pertanyaan kepada teman-teman Kristen, karena ketidakmampuan mereka menjawab. Itu mencoba ketidakmampuan mereka menjawab pertanyaan daripada Muslim di komal mereka, itu muncul Iya betul. kata-kata, oh kamu nih tamu di sini, kamu itu kan mulai gitu loh. Iya. Ya, begitu. Betul. Nah, jadi saya belum pernah mendengarkan orang-orang Muslim yang masuk ke komal-komal Kristen yang mau mencoba menghujat, tidak pernah. Tapi justru sebaliknya, mohon maaf ya, artinya teman-teman dari debater Kristen yang masuk ke sini kalau sudah tidak mampu menjawab sudah mulai hujat. Gitu. Itu yang terjadi gitu. Itulah makanya. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apa bang? Islam Kristen bang? Bang tahu urus? Islam. Oke. Saya mau tanya nih ya. Ya kan kayak di labnya Warung Kitab ya, itu sebenarnya mereka Islam atau cuman kayak menyesatkan kita Islam gitu ya? Warung Kitab itu Kristen itu bang. Iya Pak. Warung Kristen itu bang. Iya, apa kitabnya? Ya tulisannya Arab ya, tapi ya artinya itu salah semua, kayak nggak masuk di akal gitu bang. Makanya takutnya kita ya sebagai Islam ya kita malah ngikutnya yang kesesat gitu. Ya cewek aja rem-rem seperti itu bang. Ya saya cuma bertanya gitu aja bang. Makanya Ya. ini bingung ya, gini gimana ini kok kayak ibaratnya kita seolah-olah Islam mau dipecah belahkan gitu, kayak diajar di kayak ayat-ayat Al-Quran dirubah-rubah. Itu gimana itu bang tanggapannya? Tinggalkan aja bang. Nggak perlu kita nongkrong di sana bang. Anda baca dalam surah An-Nisa 140 itu. Itu jelas sekali di situ dikatakan kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah itu diperolok-olokkan, maka tinggalkanlah sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kamu tetap duduk bersama mereka, niscaya kamu disamakan dengan mereka. Dan Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam neraka jahanam. Tinggalkan. Iya. Ya udah, makasih. Cuman itu doang saya. Soalnya bingung ini ya. Jadi apa? Bimbang dalam hati saya gitu. Antara ini kok begini pelajarannya sedikit salah. saya tambahkan Ustaz. Sedikit saya tambahkan Bang ya. Kenapa hal itu terjadi? Itu tadi yang saya katakan. Karena ketidakmampuan mereka menjawab, mereka mencoba mencobot-cobot ayat-ayat Al-Quran, kemudian dicoba narasikan berdasarkan pikiran dia sendiri. Nah, kayak seperti itu. Karena dia tidak mampuan itu untuk memberikan jawaban yang benar, kehabisan akal lagi untuk berpikir secara rasional. Ya udah, dia seperti itu, makanya ditinggalkan gitu. Iya. Lagian mereka tidak membutuhkan jawaban kita kok bang. Coba deh berusaha meluruskan gitu. Kalau nggak direcokin, di-mute, di-kick, jadi nggak ada gunanya. Masuk room-room seperti itu nggak ada gunanya bang. Betul. Tinggalkan saja. Berarti seolah-olah mereka menyesatkan ini ya Islam gitu ya? Ya tujuannya untuk menghujat aja. Iya. Coba kalau berani diskusi baik-baik, netral seperti di room kita gitu, berani enggak? Iya. Diberi leluasa kita untuk menjawab, nggak berani. Ya benar. Ya cara yang terbaik tinggalkan. Saya sudah sering menyerukan kepada rekan-rekan sesama muslim ya,
Jelas sekali dalam surah An-Nisa itu tadi yang saya baca 140, ketika kita mendengar ayat-ayat Allah itu diperolok-olokkan, maka tinggalkan. Nah, seperti itu. Ya, ya. Ya udah, saya cuman itu aja, cuman bertanya itu aja ya. Oke, Bang. Ya. Bisa saya lanjut, Bang? Ya. Iya, silakan, Bang. Silakan. Ya, mohon izin ya. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Bang Taris. Oke, Jai, silakan. Oke, Abang, saya mau nanya lagi nih Bang. Banyak banget sebenarnya pertanyaan saya karena roomnya enak kali ya. Nerima saya dengan welcome banget karena saya masuk. Welcome. Anda sopan, kami segan. Aduh, Anda kurang ajar. Abangku. Terima kasih banyak Abangku. Iya, asal Anda sopan, kami segan, Bang. Iya Bang. Jadi gini loh Bang. Kayak tadi pertanyaan Abang tadi gitu ya. Misalkan Abang Muslim masuk ke room apa tadi, Alkitab, kitab apalah, warung kitab. Nah itu orang kata Abang tadi orang Kristen gitu ya. Ya itu mungkin Kristen yang nggak benar gitu loh. Banyak juga loh yang Kristen nggak benar, banyak juga yang Muslim yang nggak benar gitu loh. Iya, saya setuju soal itu Bang, karena agama itu, untuk menilai kebenaran agama itu tidak bisa dilihat dari pengikutnya. Karena namanya pengikut itu kan relatif. Iya, betul Bang. Iya kan, ada yang benar, ada yang jahat, ada yang salah. Di Islam pun begitu, di Kristen pun begitu. Nah, betul. Mungkin Cuma tadi sedikit Abang saya luruskan, Mbak Ustaz Sugi ya. Cuma sedikit saya luruskan nih ya. Kalau Anda mengatakan bahwa banyak Muslim yang gak benar, saya sepakat. Tapi ada tetapinya. Kenapa saya bilang ada tetapinya? Kalau seumpamanya orang-orang Muslim diberikan ayat Al-Quran yang mereka tidak tahu, tidak pernah mereka mau berasumsi sendiri. Dia tidak akan pernah mau berasumsi sendiri. Sebodoh-bodohnya orang Islam tidak akan pernah mau mengatakan taruhlah diangkatkan sebuah ayat, kemudian dia mau nafsir sendiri, tidak akan pernah. Nah, inilah perbedaan antara kita dengan teman-teman di Kristen. Iya. Ayat yang mereka diberikan ke mereka bisa menafsir sendiri. Kenapa orang Islam itu tidak berani menafsir? Karena bukan orang Kristen yang menegur. Orang-orang yang paham tentang agama Islam langsung akan menegur orang itu. Itu, di situ perbedaannya kita. Gitu. Allah sendiri yang mengancam, Mbak Petah. Jika kamu menafsir Al-Quran tanpa ilmu, maka persiapkanlah tempat dudukmu di neraka. Iya betul. Makanya kita nggak berani Bang macam-macam Bang. Kita selalu merujuk kepada tafsiran. Ini apa maksudnya? Nah, seperti itu. Sebodoh-bodohnya orang Islam ya, Ustaz Sugi ya, sebodoh-bodohnya Islam kan tidak akan pernah mau menafsir Al-Quran itu. Benar nggak Ustaz Sugi? Betul. Ya, lanjut Jai. Oh iya, oke. Oh iya Bang, betul Bang. Mungkin itu apa namanya Islam yang kayak begitu adalah mungkin ya. Karena saya juga beberapa Kristen juga ada yang menganggap ajarannya dia itu paling benar. Saya nggak setuju banget. Saya Kristen gitu loh. Jadi kita sama-sama Kristen aja, saling berdebat juga kok. Maksudnya ya lu nggak usah ngakimin orang lah, nggak usah nganggap diri lu paling bener lah. Contohnya ya lu kalau udah nganggap diri lu paling bener ya lu udah setara dengan Tuhan gitu loh. Apalagi gitu loh. Tapi kalau kita di Islam juga nggak seperti itu. Salah satu tadi seperti itu ya, bahwa kalau di Islam kita perdebatan tuh masalah khilafiyah aja, ya. Tapi kalau masalah konsep ketuhanan itu final. Mau Islam manapun pasti mengakui bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tidak ada perdebatan kalau itu. Kalau di antara sesama Muslim itu hanya perbedaan masalah khilafiyah. Contoh, mungkin kalau dalam artian sholat ya, saya berikan contoh ya. Ada yang kunut, ada yang tidak. Itu aja yang perbedaan seperti itu. Itu pun perbedaan masing-masing punya dasar dan semua sahih, semua sah gitu. Gitu aja sih. Nah, kalau kita di Islam. Kalau di Kristen, mohon maaf, sampai dengan saat ini sudah 2000 tahun konsep ketuhanannya saja masih berdebat, belum jelas gitu. Ya, saya dengarkan dari siapa lagi tuh yang
Yang Malikil. Romo. Loh, bukan Romo siapa? Romo siapa lagi, Bang? Aldo. Romo siapa lagi tuh? Ya, Romo Aldo. Mengatakan bahwa di Indonesia ini ada 350 sekte ya kalau tidak salah ya. Aliran gitu di dalam Kristen. Dan konsep ketuhanannya masih berbeda kan? Gitu. Bagaimana memahami Yesus Kristus itu sendiri? Ada yang mengaku dia Tuhan, ada yang mengaku Tuhan, gimana gitu loh. Itu. Jadi bersyukurlah. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu malaikat. Iya, itu. Iya ya. Di situ dapat bedanya. Iyalah, mungkin perbedaan saya sama Kristen yang lain gitu, mungkin saya nggak mau ngebela Tuhan saya karena saya merasa Tuhan saya tidak perlu dibela. Mungkin Tuhannya mereka yang Kristen ini perlu banget kayaknya dibela-bela. Kalau saya nggak perlu karena saya punya Tuhan yang saya yakini itu nggak perlu saya bela. Jadi abang nggak enak ngucapin apa-apa ke saya bang ya, karena saya terima, saya tampung. Itu untuk pembelajaran juga gimana saya tata krama untuk menyikap. Kalau seperti prinsipnya seperti ini, saya melihat Joy ini orang yang sopan ya, orang yang santun dan sangat berpendidikan ya. Rasio dalam berpikir, wah luar biasa ini. Kita bisa hormati dan kita juga bisa hargai, dan kita kan enak berdiskusi, dan orang-orang yang ada di bawah di komal ini itu akan teredukasi juga gitu. Lanjut Joy. Kok hilang suaranya? Joy. Atau Oten yang lain mau naik silakan. Ini belum ada Oten nih. Host, lu udah baca biar gua nggak? Belum, betul. Belum ya, aduh pantasan. Bentar saya buka HP. Oke. Gimana Joy? Kok hilang suaranya Joy? Coba yang Oten, coba ketik saya Oten bang, jadi langsung saya naikkan. Joy boleh saya tanya nggak Joy? Bang Zuma, halo, Joy. Monitor. Halo. Ya. Si Moneter. Udah ada suara belum bang? Oh, sudah. Sudah, lanjut. Saya tanya nggak kira-kira? Iya sih. Sorry bang, sinyal mungkin karena hujan di sini bang. Maaf bang, sorry. Dipikir saya ngilang. Boleh saya tanya nggak? Enggak bang. Karena masih panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh izin Bang Zuma sama Mas Ugi. Tunggu bang, abang bilang komen di bawah Oten. Joy boleh saya tanya nggak Joy? Iya bang, gimana bang? Bisa. Saya boleh tanya nggak? Boleh bang. Joy sering baca kitab ya? Baca Alkitabnya atau Bible-nya Anda biasa? Aduh, jujur apa gimana nih bang? Malu saya nih, aduh. Nggak pernah malah bang. Oh gitu. Iya. Terus, nah sekarang landasan Anda beribadah itu apa?
Gini, kalau saya boleh cerita, mungkin ini orang ya, ini saya matiin dulu nih bacaan-bacaan ini, gitu ya. Ya, kan saya lahir dari orang Kristen ya. Bapak, mama saya termasuk orang Kristen, termasuk saya. Saya tuh dari kecil itu pernah ikut sekolah minggu, gitu kan. Sampai saya tuh di kelas 6 SD, saya masih rajin sekolah minggu. Dan itu sampai saat ini saya masih berpegangan aja kepercayaan itu, Bang. Sampai sekarang, sekalipun saya nggak pernah gereja, walaupun saya nggak pernah gereja sampai saat ini ya, mungkin udah ada jangka 5 tahun lebih saya nggak pernah gereja. Adapun orang mempertanyakan kekristenan saya tetap yakin gitu loh, Bang. Karena yang saya karena saya pernah dengar pendeta itu bicara, kan kita ini akan mati juga gitu loh, Bang ya, akan kembali ke tanah lagi gitu loh, Bang ya. Kalau saya mati, saya tuh udah jelas janji Tuhan itu ya surga gitu loh. Jadi saya percaya sampai detik itu gitu. Oh gitu. Iya. Nah sekarang seumpamanya kalau Anda Joy percaya dengan dosa nggak? Dosa saya percaya, Bang. Dosa itu setiap hari. Percaya. Iya, maksudnya menurut dosa itu harus dipertanggungjawabkan? Ya harus lah, Bang, wajib lah, Bang. Nah sekarang seumpamanya kan menurut Kristen ya, mungkin menurut yang pernah Joy dengarkan juga dari pendeta. Jangan menurut Kristen, Bang, jangan menurut Kristen, karena kalau menurut Kristen kayaknya saya seakan-akan Kristen yang benar gitu loh. Menurut saya yang beragama Kristen lah. Tidak begini, maksud saya gini, bahwa menurut pemahaman orang Kristen pada umumnya yang mengatakan bahwa kan orang-orang Kristen itu yang percaya Yesus itu sudah ditebus dosanya, berarti sudah tidak berdosa lagi gitu kan? Kata siapa? Jaminannya surga yang tadi Joy katakan. Tadi kan Anda mengatakan bahwa percayaan saya itu saya yakini bahwa kita akan masuk terselamatkan kan gitu ya? Iya. Nah kan gitu. Nah ukuran terselamatkan itu apa? Apakah hanya sekedar percaya doang? Gitu? Tanpa kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Betul. Nah, ini Abang menanya dari sudut pandang saya, Bang ya. Iya, betul. Iya, kalau bahas tentang dari kitab saya terus terang saya nggak tahu, Bang. Tapi kalau makanya dari tadi saya tuh bertanya tentang kehidupan, Bang. Kehidupan orang Kristen dan Muslim, bukan bahas Alkitab ya. Bukan bahas kitab-kitab kita lah ya. Karena saya kurang paham. Iya. Tapi kalau tadi Abang nanya dari sudut pandang saya, kenapa saya bisa seyakin dan percaya itu apa gitu ya? Yaitu keyakinan saya, Bang. Halo. Iya. Keyakinan kan harus ada landasannya, Joy. Oh iya, landasannya itu apa tadi? Kak, boleh bantu jawab? Ya, maksudnya kan sebentar ya. Oke. Orang beriman kita kan mesti pasti ada landasannya kan? Iya, betul. Sama dengan contoh saya berikan begini. Bagaimana Anda mau mengetahui sebuah kalimat kalau Anda belum pernah membaca? Iya, betul. Ya kan gitu logikanya kan? Nah, bagaimana kita kira-kira mengetahui saya kalau Anda tidak bertanya kepada saya siapa namanya Anda? Kan begitu? Iya, betul. Nah, baru Anda meyakini oh benar ini gitu kan? Iya. Nah, oke, gimana? Saya jawab, Bang ya. Ini menurut saya loh, Bang. Saya bukan yang lain ya. Betul. Iya, silakan. Kalau saya nggak mau mewakili orang lain, saya mewakili diri saya aja lah. Karena Abang nanya ke saya gitu ya. Betul. Jadi gini loh, Bang. Kalau Abang tadi nanya ke landasan saya, kenapa saya percaya gitu loh, mati itu bisa masuk surga gitu, Bang ya. Itu yang tadi saya bilang, Bang. Saya mungkin bukan doktrin ya. Saya belajar dari sekolah minggu itu sampai kelas 6 SD, sampai tamat kelas 6 lah, 6 SD ya. Saya masih rajin gereja, sesekali gereja lah, sampai walaupun sekarang udah nggak pernah. Tapi dari kecil saya sudah terngiang-ngiang gitu loh. Saya nggak tahu di Alkitab mana itu dicatatkan. Tapi kalau nggak salah pendeta itu ngomong, kita sebagai umat Kristen itu kita jelas
mati hidup makan kita tuh jelas kemana kita gitu loh, ke surga. Ya dari situ sudut pandang saya melihatnya bang, landasan saya gitu ya. Dari pendeta itulah, dari pendeta itu mengucapkan lah. Itulah saya bilang Joy, bahwa kalau saya boleh berpesan sama Joy, bukan mau mengejarin ataupun menggurui, cuma saya berpesan kepada Anda untuk menemukan kebenaran, Anda baca kitabnya. Ya, pendeta itulah yang dibilang tadi sama Ustaz Sugi sama Gurunda Suma, bahwa itulah jangan terfokus kepada doktrin. Itu sebuah doktrin, Doi. Ya, kalau menurut pemakan itu logika berpikir kita kan seperti itu dari Samit. Iya, betul. Bagaimana kita meyakini sesuatu kalau kita belum membacanya? Ya kan, kalimat yang tertulis di situ, masa kita langsung yakini tanpa kita baca dulu? Kan nggak logis kan gitu? Iya. Nah, jadi saya sarankan kepada Joy mulai dari sekarang, silakan coba buka ayat kitabnya. Mungkin kalau artinya tidak bisa seluruhnya ya, mungkin pada saat Anda di bawah terjadi perdebatan antara lintas agama, mungkin dengan Gurunda Suma atau kalau Ustaz Sugi dengan Kristen menyebutkan ayat-ayat, kemudian Joy buka ke Alkitab Anda atau Bible Anda, melihat mana sih yang logis, karena saya sih melihatnya kalau Joy ini orang-orang logis ya dalam berpikirnya. Dia menggunakan akalnya gitu. Nah, Anda buka ayatnya, ayat yang dibahas itu. Ini yang mana logis ini? Apakah penjelasan Bang Suma? Sebenarnya Bang Sugi? Sebenarnya saya buka itu bang. Penjelasan teman-teman dari Kristen gitu. Iya betul. Ya, sebenarnya boleh saya jawab bang? Oke, silakan. Sebenarnya tanpa abang bilang tadi, di perdebatan manapun yang saya masuki itu pasti saya lihat. Walaupun saya nggak punya Al-Quran dan saya juga nggak bisa bacanya bang ya. Tapi saya punya Alkitab, saya lihat betul apa enggaknya. Ada tertulis pun, saya pikir saya diajarin dia Kristen itu, saya sendiri nggak tahu orang Kristen yang lainnya. Saya diajarin kasih bang. Jadi apapun yang itu yang penting ya, walaupun saya sering berbuat dosa tiap hari juga ya, tapi ya diselingin gitu loh dengan perbuatan baik untuk mengasihi sesama gitu loh bang. Jadi saya nggak mau membanding-bandingkan. Sekalipun ada perdebatan lintas agama. Iya gimana bang? Berarti dua saya tangkap di sini yang doktrin yang diberikan oleh bapak-bapak gereja atau pendetanya Joy ya. Pendeta. Satu adalah orang Kristen pasti masuk surga, betul? Ya itu Kristen ya kan? Saya ya. Kemudian yang kedua adalah kasih. Nah, kasih itu kan berbuat baik kepada sesama manusia kan gitu. Semua bang. Ya, kasihilah Allahmu segenap hatimu ya, kan begitu ya? Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, implikasi daripada kasih itu apa? Kasih. Boleh menurut saya gitu ya. Ada temu jangan kita anggurin. Silakan Bang si XC. Iya bang. Yang lain saya kasihan dari boleh tadi. Saya menanggapi konsep dosa Kristen memang beda pak. Konsep dosa kan tadi Bapak ngomong. Ya sebelumnya saya shalom dulu lah. Assalamualaikum. Kristen ya Bang ya? Bertamu. Iya Kristen. Oke. Bang Zuma, monitor. Oke, shalom. Assalamualaikum Bang ya. Tadi kan nanya ya konsep dosa, apakah kalau udah ditebus dosa-dosa perbuatan itu sebebas-bebasnya ya kan? Berarti dosa konsep penebusan tuh nggak ada. Kalau ajaran yang saya terima sih Bang, dalam doktrinnya bahwa dosa itu ditebus oleh Allah, yang ditebus adalah dosa, upah dosa adalah maut. Dimana dulu Adam dan Hawa saat mereka terjatuh dalam dosa, mereka kehilangan kekekalannya, dan kekekalannya itu diganti oleh maut. Nah, yang ditebus ini oleh darah Kristus adalah dosa yang ini. Tentu saat ditebus
dosa perbuatan juga ada. Itu sih Bang yang diajarin. Oke, maut yang dimaksud itu maut seperti apa Bang? Yang diancamkan kepada Adam itu Bang? Maut yang dimaksud itu, jadi yang tadi dibilang Adam dan Hawa kehilangan kekekalannya, di mana manusia lagi berarti tidak lagi maut di kekal. situ mati dalam arti yang sebenarnya ya. Mati Karena kalau sudah harfiah. disangkut ya, karena kan gini. Anda kan tadi ngomong Adam itu diciptakan sebenarnya dalam keadaan kekal, tidak mengalami kematian secara jasad, kan begitu? Ya. Nah, kemudian datanglah Yesus untuk menghilangkan maut itu, begitu ya? Menebus dosa sanksi dari maut itu. Ya, artinya kan seharusnya kalau memang betul itu dilakukan oleh Yesus, seharusnya nggak ada lagi orang mati kan? Konsepnya bukan nggak ada lagi orang mati. Dari kematian itu manusia bisa dibangkitkan lagi. Tadinya nggak ada kebangkitan. Itu yang dimaksud Bang. Semua orang dibangkitkan Bang. Kalau di ajaran Kristen sebelum ditebus orang itu nggak akan dibangkitkan. Ini ajarannya. Jadi dosa maut itu ditebus. Ya di Yesus akhirnya ada kebangkitan pas manusia itu loh. Bukan berarti kita terluput dari maut. Allah kan maha adil. Di mana peraturannya manusia telah dihukum jatuh dalam dosa, dia harus mengalami maut. Di situ manusia tetap harus mengalami maut. Tapi tadinya keselamatan itu nggak ada, dibangkitkan itu nggak ada dalam Alkitab. Lalu Yesus menebus Jadi dengan gini darahnya. Bang, jadi nggak apple to apple Bang. Sementara ancaman yang diberikan Tuhan kepada Adam adalah maut dalam arti harafiah. Nah, seharusnya kalau memang dosa ditebus, itu ya seharusnya manusia tidak mengalami maut lagi. Itu baru apple to apple. Tapi kalau maut yang dimaksud yang ditebus Yesus itu adalah orang tidak masuk neraka, itu nggak apple to apple Bang. Lari dari konteks gitu. Saya kan nggak bilang langsung masuk surga ya. Yang saya bilang kan penebusannya ini adalah dibangkitkan lagi dari kematian, darah Kristus. Tapi mati juga kan? Mati juga harus kan? mati, Pak. Tadi nah itu dia. Berarti tidak apple to apple. Seharusnya ketika manusia sudah ditebus oleh Yesus, dia kembali kekal. Seharusnya seperti itu. Kekalnya itu dalam jangka waktu nanti, Pak. Loh, kalau dia sudah mengalami mati, namanya bukan kekal, Bang. Ngerti, Pak, ngerti. Kan Iya. tadi Allah maha adil nih. Kita sudah dihukum nih bahwa sanksi dosa adalah maut. Kalau Allah menghilangkan maut itu, berarti Allah menghilangkan kodrat kemahadilannya. Ya, tetap kita harus mengalami maut. Tapi dalam Alkitab sebelum penebusan Kristus, mereka ini tidak tertulis akan dibangkitkan. Tapi setelah penebusan Kristus, ini yang dinamanya kebangkitan ini hidup kekal. Kekekalan itu baru didapat nanti setelah dia dibangkitkan. Artinya sanksi yang diberikan kepada Adam, siapa yang berdosa akan mati, itu nggak ditebus oleh Yesus. Nggak ditebus karena manusia tetap mengalami mati. Kan tadi sudah saya bilang, Pak, tetap harus mengalami kematian. Perbedaannya, penebusan Tuhan Yesus itu tadinya tidak ada kebangkitan. Dampak dari penebusan itu ada kebangkitan, dan kebangkitan selanjutnya adalah kehidupan kekal. Jadi bukan sekarang, memang semua tetap harus mengalami maut karena itulah keadilan Allah. Anda lihat di dalam dua raja-raja ya. Oke. Itu Yesus belum disalib, ada orang bangkit dari kematian, Bang. Yang dibangkitkan oleh Elia. Kata siapa nggak ada kebangkitan? Bangkit dari kematian, Bang. Yang ada seorang perempuan, anak perempuan juga dibangkitkan oleh Elia. Bagaimana dengan itu? Kasus itu? Nih, saya carikan ya. Elia membangkitkan orang mati. Elia. Jadi Elia itu Pastor Segi sebelum Yesus disalib ya. Nah iya, 2 Raja-Raja 8 ayat 5. Maka terjadilah pada waktu itu ia menceritakan bagaimana Elisa, 2 Raja-Raja 8 ayat 5.
Maka terjadilah pada waktu ia menceritakan bagaimana Elisa menghidupkan orang mati. Maka tampaklah wanita yang anaknya Elisa hidup. Ya nih, bentar saya buka anunya deh, ayatnya. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Nah ini udah ada kebangkitan. Katanya Anda tadi kalau Yesus tidak disalib nggak ada kebangkitan, ini ada kebangkitan. Pak, yang saya tanya adalah kebangkitannya, dia kekal atau langsung masih bisa mati lagi? Menurut Yesus di dalam Lukas 20, ayat 36 dan seterusnya, orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Tes Lukas 20 ayat 36 tentang wanita yang mempunyai 7 suami. Bang Zuma, yuk bisa yuk. Udah aman kan? Masalahnya di mana? Ini dia mengatakan kalau Yesus nggak dibangkitkan, nggak disalib, nggak ada kebangkitan. Saya tunjukkan fakta, Elisa membangkitkan orang mati. Monggo Akhi Jumadi lanjut. Ya sebenarnya kalau terkait kebangkitan Yesus itu tidak ada hubungannya dengan misi kedatangan Yesus sebenarnya. Kalau Yesus yang kita maksud ini adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Bani Israel yang dimana manusia hidup di zaman Yesus jika tidak percaya kepada Yesus. Sekarang permasalahannya Yesus yang diceritakan oleh saudara kita ini adalah Tuhannya orang Romawi. Ya, yang disalib itu kan Tuhannya orang Romawi kan? Katolik. Karena? Ya kan Katolik pertama kali yang memperkenalkan menyembah manusia bernama Yesus. Pertama kali orang Katolik? Yes. Orang Yahudi tidak memperkenalkan Tuhannya mati dibunuh oleh manusia. Apa ada agama Yahudi mengajarkan Tuhan mati, disalib, bangkit? Kan nggak ada. Agama apa di Yahudi yang mengajarkan itu? Nggak ada kan? Hanya sekte bidat di tengah-tengah Yahudi yang mengimani Tuhannya para nabi datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia, lalu disembah manusia. Itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh agama Katolik, yaitu Yesus. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus, Yesus itu tak ada bangkit-bangkitnya, nggak ada. Kecuali kalau Yesus yang disembah oleh orang Katolik, itu baru ada Yesus bangkit. Kalau di orang Yahudi, mana ada cerita orang Yahudi? Di Talmud sekalipun tidak ada diceritakan orang dibunuh, mati, bangkit jadi Tuhan, nggak ada. Makanya kalau berbicara mengenai kebangkitan Yesus yang menjadi Tuhan kemudian itu hanya ada dalam surat-surat Roma. Contoh Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk bangkit supaya menjadi Tuhan untuk Romawi dan Yunani. Seperti itu Bang. Jadi cerita-cerita kayak gini itu kita ditertawakan oleh Yahudi. Membahas-bahas kebangkitan-kebangkitan kayak gitu. Ya memang kan Yahudi tidak menerima Yesus sebagai nabi. Sebagai nabi, sebagai Mesias. Itu dia. Ya memang pemahaman jelas berbeda Kristen dengan Yahudi. Dan kiblat kami memang bukan Yahudi. Kalau lalu kalau begitu Yesus yang mana yang Anda maksud? Pak, tadi kan pertanyaannya ada yang bertanya tentang dosa di Kristen. Saya kan menjelaskan bahwa Kristen diajarkan seperti demikian. Ya, dengan ayat-ayat tersebut memang Yahudi tidak percaya juga Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Itu memang, dan kami kiblatnya memang bukan Yahudi. Tapi kami juga memakai kitab Tanakh mereka, Pentateuch. Secara ilegal.
Kan gitu, Bang. Mohon maaf kalau secara ilegal itu tidak mungkin diturunkan, manuskripnya juga tidak disalin. Mereka waktu itu terbuka juga dalam kitabnya untuk dibaca, dan inilah yang disalin. Sekarang kitab-kitab pun semua bebas untuk kita baca, dan pemahaman Kristen memang lahir juga dari nubuatan-nubuatan dari kitab Pentateuch ini. Contoh dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ udah dituliskan bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambarnya. Dari mana kita bisa tahu? Itu dipahami enggak seperti itu oleh yang punya kitab? Kan tadi saya sudah bilang, Yahudi dan kita berbeda. Yesus pun pada dalam kitab Injil bermusuhan dengan Yahudi. Buat apa jadi kita harus mengikuti Yahudi, bahwa Yesus saja sendiri ribut-ribut sama Yahudi? Enggak, bukan masalah Yesusnya. Yesus dengan Kristen damai enggak? Yesus dengan Yahudi tidak damai. Yesus dengan Kristen damai enggak? Kristen itu awalnya bukan agama, disebutkan di Enggak, yang saya gini saudaraku ya. Yesus dengan yang menuhankan dirinya yang disebut Vatikan Romawi itu damai tidak? Mohon maaf, saya bukan Katolik, Kak. Tapi kan saudara saya ini agamanya berasal dari sana. Saya memahami Kristen seperti yang di Alkitab. Antioquia pertama kali muncul bahwa Kristen itu mengikuti Yesus. Secara liturgi-liturgi yang tercipta dari Katolik, makanya ada Protestan. Kami tidak mengimani liturgi tersebut. Karena di luar tapi Alkitab. Kan Protestan ini berasal dari Katolik. Protestan nggak ada kalau tidak ada Katolik. Katolik pun tidak ada kalau tidak ada orang Farisi. Orang Farisi pun tidak bisa menjual Taurat, menjual konsep Yesus keluar Yahudi kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi, nggak bisa. Memang disekulirkan Kristen itu oleh Katolik. Tapi pada abad pertama orang disebut pengikut Kristus adalah Kristos di Antioquia pertama kali. Ya itu pengikut Paulus, Bang, bukan pengikut Yesus. Saya mengimani, itu kan saya bilang saya bukan Katolik. Saya mengimani apa yang ada di Alkitab di luar liturgi itu. Kalau memang saya pengikut Kristus, saya harus percaya segala Alkitab yang telah diturunkan itu. Mulai itu dari keliru juga, keliru karena kitab yang Anda maksud itu tidak memiliki legalitas standing dari Yesus. Legalitas bagaimana yang pengen kakak maksud ya? Contoh, Yesus mengajarkan Injil Yesus. Injil Yesus? Ya, Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku, Yohanes 1. Tadi kakak bilang Evangelion itu bukan Injil kan? Ya, betul. Evangelion ini kan nama paralel, Pak. Evangelion dalam bahasa Greek adalah Greeknya Evangelion, Inggrisnya adalah Gospel. Dan dalam Arab itu Al-Injil, dalam Indonesia adalah Injil. Ini adalah versi nama paralel. Bahwa bisa Injil jadi pertama kayak gitu kali, ya? memang begitu, Pak. Memang pertama kali Injil disebutkan itu adalah Injil 4 sinoptik ini. Ya, disebut apa? Disebut apa itu? Evangelion kan bahasa Greek. Ya, Evangelion itu artinya apa? Evangelion artinya Injil, kabar baik. Ya, kabar baik. Injil sendiri artinya apa? Evangelion itu diambil dari Injil, Pak. Tadi kan versi nama paralel, seperti Yesus dan Isa. Yesus dan Isa gini. Oke. Jadi gini. Bahasa Yunani itu Evangelion, kabar gembira. Yap. Ya. Oke. Nah, sekarang tidak ada narasi di dalam kitab saudara menyebutkan Injil, itu nggak ada. Sekarang nanti di kitab Indonesia ini mengambil kata Injil karena ngambil dari Al-Quran gitu. Sekarang kakak ketik Evangelion, di situ akan ada versi nama paralel bahwa di Inggris adalah Gospel, di Arab adalah Al-Injil. Indonesia mengambil bahasa serapan dari bahasa Arab. Nah, udah selesai berarti. Tapi akwal pertama kali disebutkan Evangelion dan Injil itu maksudnya sama. Evangelion itu pertama, betul. Di abad pertama yaitu Injil sinoptik. Tadi abang bilang kalau Injil sinoptik itu bukan Injil. Saya kurang setuju karena ini adalah versi nama paralel. Enggak. Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekarang Anda tunjukkan di mana di 4 kitab kanon ini, 14 surat Paulus ini yang pernah datang kepada Yesus. Ada enggak? 14 surat Paulus yang ada di tangan Anda sekarang, pernah enggak Yesus membacanya?
Pernah nggak Yesus memberitakan itu? Paulus ini kan setelah Yesus meninggal. Ya udah, berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa ya, itu bukan yang ada di kitab saudara. Saya bertanya. Kalau Paulus mengambil ajaran dari kitab sebelumnya, boleh atau tidak? Paulus Dari tidak Injil. pernah Paulus tidak pernah mengambil pengajaran dari kitab sebelumnya. Paulus dicontohkan? membantah ajaran dari kitab sebelumnya. Itu betul. Apa yang dibantah? Hukum Taurat. Apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan untuk Bani Israel. Betul atau tidak? Betul, Abraham dan Betul. Terus keturunannya. kenapa kemudian Paulus menjual hukum Taurat itu batal kepada Romawi? Apa hubungannya coba? Karena dalam surat Paulus, kita tahu dalam Kejadian pun segala sunat dan hukum Taurat itu berlaku antara perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Oke, terus apa hubungannya dengan Romawi? Apakah Romawi keturunan Abraham? Ya, justru karena bukan. Kenapa dibatalkan kitabnya orang? Karena bukan berarti dia tidak terikat dalam hukum itu. Ya, terus apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Ya tadi kakak kan nanya, kenapa Yesus hukum mati? Taurat- Dengarkan. Oke. Misalnya di Filipi 2. Efesus 2 nomor 15 misalnya. Untuk itulah Yesus mati. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu untuk siapa dibatalkan hukum Taurat itu? Coba jujur kepada saya. Nah, kelempar ke perpustakaan. Halo, kan? Filipi 2 berapa? Efesus 2 nomor 15. Oh, saya buka Alkitab. Hukum Taurat Bani Israel, Paulus membatalkannya. Efesus 2 ayat 15. 15. Oke. Ya, untuk siapa? Untuk siapa surah itu dituliskan oleh Paulus? Efesus. Iya, siapa mereka itu Efesus ini? Orang-orang Efesus. Iya tahu. Itu siapa? Orang Yahudi kah? Firman ini dikatakan memang hukum Taurat, sunat dalam kitab Tanakh pun dibilang bahwa ini adalah perjanjian antara aku, Abraham dan keturunanmu. Sehingga bertanyalah orang jemaat-jemaat di Efesus pada Paulus, apakah kami harus mengikuti hukum-hukum Taurat tersebut? Yesus sudah bilang, lalu Paulus berkata bahwa dia yang telah mati di kayu salib telah membatalkan hukum itu, engkau tidak perlu mengikuti karena engkau bukan keturunan Abraham. Ya, terus kenapa dibicarakan bahwasanya Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat? Ya karena itu kepada jemaat Efesus, bukan kepada orang Yahudi. Nah, apa hubungannya jemaat Efesus dengan hukum Taurat? Karena orang Efesus bukan keturunan Abraham. Ya, terus apa hubungannya dengan Taurat? Ya makanya nggak ada hubungannya, mereka tidak terikat. Ya hukum udah, Taurat. kalau begitu Yesus mati untuk orang Yahudi bukan untuk Kristen. Ayatnya? Ada. Kita lihat Boleh. dalam Yohanes. Oke. Kita lihat dalam Yohanes 1. Yohanes 11, sorry. Kita lihat ya. Di dalam Yohanes 11 dikatakan apa? Oke. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita. Satu orang ini yaitu Yesus. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Bangsa ini siapa? Bangsa kita ini bangsa mana? Bani Israel, bangsa Israel. Tadi ayat berapa, Kak? Yohanes 11 nomor 49 sampai nomor 50, coba Anda baca. Oke. Ya. Ya. Jadi jelas Yesus mati dipersembahkan di atas tiang salib untuk bangsa Israel. Lalu hubungannya dengan Kristen?
Kalau kita baca, waduh, emang ini adalah narasi saat mereka bangsa Yahudi bersepakat untuk membunuh Yesus. Lalu poinnya di sini mau yang disampaikan apa? Yesus Ini kan sebuah mati narasi. Yesus mati dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi kepada Romawi untuk membebaskan kemudian bangsa Israel dari penekanan bangsa Romawi. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Daripada seluruh bangsa kita ini bangsa apa rupanya? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Cerdas Anda ini. Lalu poinnya? Lalu Yesus dikatakan apa di ayat nomor 3-nya, nomor 53-nya. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Yesus dibunuh, disepakati untuk dibunuh untuk siapa? bangsa Yahudi. Bangsa Bani Israel. Dah selesai. Terus poinnya apa dengan Taurat? Apa hubungannya dengan Anda yang Kristen? Anda bukan bangsa Israel. Mas, itu kan narasi persepakatan pembunuhan Yesus ya? Iya. Jelas, yang sepakat ini siapa ini? Kayafas ini adalah orang yang membenci Yesus. Dia sedang memfitnah. Dia sedang memfitnah orang-orang Yahudi. Lagi bagus. Memang benar. Kayafas sedang mengajak memfitnah mereka agar untuk membenci Yesus. Memfitnah Yesus. Bukan Yesus, bangsanya. Loh, pasti. Ya memang. Kalau Anda tidak menguasai materi, jangan Anda bicara. Orang-orang yang bayangkan ya, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, bahkan mahkamah-mahkamah agama berkumpul, berunding mereka. Bagaimana ini? Pengaruh Yesus semakin besar sebab Yesus membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau semua orang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita, bahkan merampas bangsa kita. Ini kegelisahan mahkamah agama. Anda tahu mahkamah agama? Orang-orang yang ahli dalam Taurat, orang-orang yang ahli dalam kitabnya orang Israel, mereka yang duduk di atas kursi Musa. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini berbuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, bahkan merampas bangsa ini. Kayafas kemudian mengatakan, kamu ini tidak tahu apa-apa. Ini dalam sidang loh. Kamu ini tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kita jika satu Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Kayafas itu. Kayafas bernubuat. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu, bukan untuk Kristen Romawi, apalagi Protestan. Pertanyaan Bang, apa yang ditakutin Mahkamah Agung yang tadi Abang sebutin? Mahkamah Agung takut kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang-orang tidak akan membayar pajak. Kalau orang-orang tidak membayar pajak, maka tidak ada setoran kepada Kekaisaran Romawi. Kalau tidak ada setoran Kekaisaran Romawi, maka Romawi akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel. Betul. Gak ada hubungannya dengan Kristen, gak ada. Jadi abang tahu ya bahwa Yesus dan Yahudi itu berbeda kubu. Ya betul. Ya. Memang betul. Jadi kalau saya suka bingung aja, banyak Muslim selalu mengibaratkan Kristen itu harus Yahudi. Siapa bilang nggak ada? Ya karena alasannya yang kayak Donitan bilang kan, yang berhak udah nggak usah bawa-bawa lah itu. Kita diskusi aja di sini sama Bang Joma. Ya kan saya diskusi, saya juga nggak kasar-kasar juga Pak.
Ini kan memang pertanyaan cuman saya juga menjawab juga kan. Kalau memang Buktinya anak-anak Yahudi meludai di sana kalau ada salib, udahlah. ya memang Lanjut, kan memang Kristen dan Yahudi bukan hal Iya, sama. saudara, jangan Anda bingung. Kristen ini adalah agama di luar Yahudi. Itu aja dulu poinnya. Betul. Sekarang begini, Yesus mengatakan waspadalah kepada non-Yahudi yang datang nyamar-nyamar seperti Yahudi. Itu siapa? Agama apa tuh? Waspadalah. Kepada serigala yang nyamar domba. Domba ini Bani Israel. Serigala ini Romawi. Serigala ini Romawi. Yes. Ya iyalah. Ayat itu kan menunjukkan konteks nabi-nabi palsu yang akan datang. Betul. Nabi-nabi palsu, Pak. Betul. Siapa itu? Betul. Sekarang nabi palsu itu berasal dari mana? Berasal dari luar Yesus. Oh, Anda salah. Makanya Anda belajar. Anda nggak menguasai materi. Anda ikut perang, Anda tidak menguasai materi. Gimana ceritanya tuh? Anda mati di sini. Oke? Ya, gimana? Coba Anda baca Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 19. Maaf kalau saya harus mengirim Anda pustakaan, silakan. 1 Yohanes, oh nggak apa-apa Pak. Ini kan diskusi. 1 Yohanes 2 nomor 18 19. Silakan Anda 1 baca. Yohanes 2 ayat 18 19. Perikopnya antikristus. Ayo, Anda baca tuh. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit, bukan nanti. Sekarang telah bangkit buahnya antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu terakhir. Memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berasal dari mana? Kita. Berasal di antara kita. Kita nggak boleh mencari kambing hitam, Bung. Enggak, antikristus di antara kita. Jadi maksudnya adalah Kristen. Betul. Siapa lagi? Masa Hindu? Enggak, Gak mungkin Islam. Gak mungkin Islam. Gak mungkin Hindu Katolik. Antikristus. Hindu dan Buddha gak mungkin. Definisi antikristusnya yang kakak baca itu apa? Oke, Antikristus itu adalah yang meninggalkan Yerusalem, keluar sampai ke penjuru bumi, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Itulah planos, pembohong, pendusta. Ayatnya Kak. 1 Yohanes 2 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, sorry. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa Bang Juma yang injilin ya? Kebalik-balik ya? Enggak apa-apa, Bang. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat di sini. Dalam original teksnya disebut planos. Planos itu pembohong, penipu. Oke, penipu, pembohong. Sebab banyak pembohong, penipu, penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pergi, berasal dari mana? Pergi, dari mana dia berasal? Dari Yerusalem. Pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penipu dan antikristus. Saya mau tanya kepada saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Yesus itu manusia atau bukan? Allah. Firman Allah. Udah kan? Ketangkap kan Anda? Kalau saya juga boleh nanya nggak Kak? Boleh. Yang penting Anda sudah menyadari bahwa antikristus itu adalah Kristen ya. Paham itu dulu. Mbak, sebelum bertanya izin setengah menit. Sebelum bertanya setengah menit. Ini intinya di sini tadi nggak ada poinnya. Artinya apa? Padahal saya sambil tidur. Di sini hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Israel. Betul. Tapi kenapa Roma yang membatalkannya? Kan itu. Kan tadi udah dijawab Kak. Karena mereka bukan keturunan Abraham. Heran aja bro ya. Negaranya, hukum negara orang, tapi negara orang yang membatalkan. Masuk akal nggak tuh? Karena dalam Alkitab hukum itu bukan hukum ya sebenarnya. Yesus di akhirnya dia bilang pergilah untuk menjadikan. Enggak, gini aja pertanyaan sederhana saya. Boleh nggak Indonesia membatalkan hukum Burundi?
Hukum Taurat. Ngapain ke Burundi? Boleh nggak Indonesia menghapus hukum Taurat? Ya sekarang saya tanya balik, Burundi boleh nggak pakai hukum Indonesia? Kebalik. Nggak boleh. Nggak boleh, ya itu makanya hukum Taurat tidak dipakai. Kalau begitu, ngapain dibatalin? Kan itu bukan hukum untuk Anda. Ya kan tadi saya bilang karena memang di situ ada penganut yang dimana orang yang bukan Yahudi dia menjadi gaya-gaya Yahudi. Dia bukan itulah yang disebut serigala. Kan tadi udah dia ini loh, kan saya lagi jelasin ayatnya ya kan. Dia bukan Yahudi tapi menjalankan hukum Taurat. Lalu Paulus menegur bahwa engkau tidak perlu seperti itu karena hukum ini adalah ikatan antara Abraham dan keturunannya. Tapi tanya dia mengajarkan untuk itulah Yesus mati, tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Ya tadi kan saya bilang di akhir ayatnya, akhirnya Yesus bilang bahwa dia bukan hanya untuk Bani Israel saja tapi untuk seluruh bangsa. Yang maksud dibatalkan Anda itu. Salah Bang. nggak bisa. Salahnya di original teksnya coba Anda pelajari. Ya, coba ayatnya yang mana? Yohanes 28 nomor 19 kan yang Anda Pak maksud? Matius. Iya, Matius 28 nomor 19 kan? Iya kan? Iya dong. Benar nggak? Betul. Matius 28 19. Itu pakai kata etnis, Bang. Ras. Etnis itu suku atau ras. Nah, sekarang kita lihat apa yang tertulis di situ, Bung. Secara original teksnya aja dulu. Jangan Anda ikuti selera pengarang terjemah. Nih, di situ saya dikatakan, ya, jadikanlah. Ya. Bentar silakan. lagi. Ya, perententes aun Mateo tesate panta ta etni. Etnis. Artinya suku atau ras. Jadikanlah murid. Oke, jadikanlah murid semua ras muridku. Wah, subhanallah. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi ras muridku 12 ras ini yang belum menjadi muridku, mereka yang harus kau jadikan muridku, bukan Kristen. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa Kristen. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sejak kapan kemudian Yesus mengaku diutus kepada orang kafir? Gak pernah. Gak pernah, Bang. Jadi Kristen itu anti-Kristus. Tadi kita sudah mengurai dalilnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dan Anda terciduk, Anda mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Anda anti-Kristus. Sadari itu. Nah, sekarang kita Matius 28 nomor 19 Anda pakai. Tapi ternyata original teksnya tidak mengatakan itu. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadikanlah orang-orang menjadi muridku, yaitu orang-orang yang berasal dari ras muridku. Sebutkan ada berapa ras murid Yesus? 12. Anda termasuk nggak di situ? 10. Enggak. Sudah, Bang. Udah. 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 Boleh giliran saya? Iya, sekarang. Di sini udah hampir azan. Kalau azan tuh harus sholat dulu ya? Iya. Enggak, kalau aja nggak sholat, habis azan baru sholat. Iya. Nanti kan ada guru saya di sini melanjut. Iya, silakan. Iya, ingatin aja. Iya, kan tadi ayat yang di Nah, hilang, Bang. Jangan lari ke aplikasi, Bang. Hilang suaramu, Mbak. Nggak ada, Bang. Saya buka Alkitab interlinearnya, Pak. Iya, suaramu nggak terdengar di sini, Bang. Oh, iya. Menjadikan bangsa muridmu itu semua sebenarnya udah ada ditulis loh di selanjutannya. Bahwa seluruh bangsa ini akhirnya diakui Tuhan, bahwa bangsa Israel dijadikan yang bungsu. Dan bangsa yang di luar itu adalah bangsa, dimaksudnya adalah kerajaan Allah. Bangsa kerajaan Allah adalah orang-orang rohaninya. Dalam Ibrani ditulis bahwa itu adalah bangsa Israel cangkokan. Itu di Ibrani. Itu di Ibrani.
Ya, Ibrani. Itu surat Paulus. Nah, kan gitu. Ibrani bukan surat tadi Paulus, Pak. antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Anda Ibrani sedang bukan surat membacakan surat antikristus itu. Kalau bukan surat Ibrani. Paulus, surat siapa Bang Ibrani Bang? Siapa yang nulis Bang? Ibrani tidak diketahui. Nah, aduh, apalagi nggak diketahui, gimana mau dijadikan dasar Bang? Oh, ada Israel cangkokan. Bukannya yang mencangkok pohon. Kalau di dalam Ibrani apa? Memang saya setuju, Ibrani memang tidak diketahui penulisnya. Betul. Makanya, nah kalau nggak diketahui penulisnya ngapain dijadikan dasar? Karena memang dalam manuskripnya ditulis tidak bisa diketemukan siapa penulisnya, bukan berarti tidak ada penulisnya. Iya, Ya, itu kalau memang. di Islam sama dengan hadis palsu. Iya, Yang tidak memang. jelas penulisnya itu nggak bisa dipakai, Bang. Karena Tapi kalau kita- orang Kristen mau pakai ya silahkan aja. Karena kitab kan sudah dibilang bahwa kitab juga semi historical. Ada yang diambil juga memang untuk melengkapi sejarah-sejarah yang ada pada saat itu, termasuk Ibrani. Iya. Makanya ada beberapa kitab yang mendukung untuk meriwayatkan sejarah-sejarah yang ada. Contoh 1 Samuel, 2 Samuel, 1 dan 2 Tawarik itu mengisahkan Daud. Historikalnya bagaimana sih? Siapa yang mempatenkan Ibrani ya? Siapa? Yang mempatenkan adalah bapak-bapak gereja dalam kanonisasinya. Siapa dia? Siapa namanya satu siapa? Bapak gereja. Bapak-bapak itu gereja. Siapa itu? Ada Nikodemus. Oh, Nikodemus. Iya. Ya. Udahlah. Oke, terakhir dari saya, Bung. Ketika Yesus tunggu. Narasi kita cari benang merahnya Kristen ini dari mana? Oke. Matius 15 nomor 23. Matius 23 nomor 15. Sorry, kebalik. Ini saya sambil tiduran ya, udah mimpi pun. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah masuk, engkau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama. Pengikutnya adalah orang neraka. Saya mau tanya sama saudara, agama apa di luar Yahudi yang dibentuk oleh orang Farisi? Balik lagi, Pak. Saya tidak mengimani apa yang disekulerkan menjadi Katolik, makanya saya tidak Katolik. Saya mengimani saya tanya, Kristen. saya tanya, itu jujur, bukan jujur sekedar aja, Bang. agama. Jujur aja, Bang. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi di luar agama Yahudi? Menurut saya tidak ada. Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Oke, saya bacain. Iya, silakan. Akhi, sahabat saya azan dulu ya. Mau sholat subuh ya. Begini aja Bang Juma, ini terakhir kita tutup. Kita hormati Bang Juma sholat di sono. Hostnya juga kan capek istirahat. Kita sudahi dulu kan masih ada hari esok. Tutup aja habis ini Bang Juma. Oh iya, silakan. Oke. Silakan, Bang. Silakan. Besok jam berapa, Bang? Jam 8 malam Mau insya join Allah lagi? mulai. Oke. Iya. Mapakogan ya Rodendre, Matius 20 telu nomor 15. Sholat. Agi asal. Ada agama yang didirikan oleh orang Farisi yang kemudian disebut sekte bidat oleh orang Yahudi. Apa agamanya? Siapa pendirinya? Kalau Anda mengatakan bahwa Anda bukan Katolik, tapi agama Anda berasal dari sana. Lagian hari ini Anda masih menggunakan kitabnya Paulus orang Farisi ini sebagai dasar pijakan beragama, kan gitu, Bang? Gitu ya? Iya. Jadi Iya. jadi sabara manekit bawang, sabara kit manoko-noko bahwa
bahwa agama yang dibentuk di luar Yahudi itu bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, tetapi Kristen dan turunannya, gitu, Katolik dan turunannya. Oke, saya kira gitu dulu saudara. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di dalam nuansa diskusi yang baik seperti ini. Semoga saudara lanjut. Semoga saudara kita masih banyak sih. Iya, saudara siapa namanya ini? Seksi Ahmad. Nanti mudah-mudahan bisa muncul kembali bersama kita di sini berdiskusi. Silakan Bang Handi kalau mau ditutup. Terima kasih banyak semuanya ya. Makasih ya bro. Ditunggu kedatangannya nanti malam. Ini kan udah pagi nih. Nanti malam ring waktu jam 8 sampai jam 10 malam. Kita buka lagi di sahabat Bang Joma ya. Terima kasih Anda diskusinya kalem. Kami mohon yang kayak begini-beginian bagus diskusi. Enggak ada gontok-gontokan. Thank you brother. Ya, thank you semuanya ya. Thank you. Ya, Salam sama-sama, toleransi. Ya, Oke, silakan. salam NKRI. Ya, silakan guruku Pak Desugi ditutup. Oke, terima kasih saudaraku sekalian yang mau tidur biar bangun lagi ya. Karena sudah menjelang pagi, Bang Zuma juga akan melaksanakan sholat subuh. Saya rasa pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada salah kata itu murni dari kesalahan kita. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Oke, permisi Bang. Thank you. Permisi Bang. Terima kasih. Musa nyawa muanri musolangi anak tawe mukan kanda lusui muala subui Mupa boro kacikan Cina angin memilih kutana yawa banjuma ogi aga ogi pole palopo campur ogi mang ogi malasa. Itu jawabannya Banjuma Bugis. Dah. Ada Kores, ada yang tidak ingin disampaikan? Awal. Ya, kita baru live lagi. Selamat berjumpa dengan sahabat Bang Zuma, Ikhwani Fisabilillah. Silakan tap layarnya sampai ke 1 miliar likes, baru kita akan naikkan lawannya. Weh, mumpung masih ada yang dengar, kami dari API, ada produk API berupa parfum ya, buat cewek dan cowok, dijamin halal. Hubungi saya salah satu yang dipercaya untuk berbagi buat kita semua. Keuntungan dari penjualan ini ada masuk kas API. Oke, ini produk API. Yang ingin memperoleh itu silakan hubungi saya. Thank you. Hubungi Bang Handi. Terutama kalau Bang Handi spesial ada yang parfumnya aroma PY ya Bang Handi ya. Iya. Yeah. Itu berapa tuh? PY kacang juga. 5 kilo doang per pieces, murah meriah. Nah itu. Kalau itu produk pribadi saya. Kalau parfum API. Iya, ini ada yang mau beli parfumnya yang aroma PY. Oh, ada buat pakai tidur, diusirlah kau suami istrimu. Bau PY bayar. Aduh. Okay. Ini ayo, Akhi Sadli di close. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Disuruh salawatan tuh katanya. Sadli ketiduran. Aduh, Sadli ketidurin. Ya nggak apa-apa ketiduran. Ya benar berarti ya teman-temannya serius nih yang beli parfum halal. Ya itu produk API. Disponsori langsung oleh Paduka. Begitu ya. Jadi untuk saya kebetulan ditunjuk menjadi sellernya. Nah, untuk itu hubungi saya kalau berkenaan. Akan dikirimkan ke alamat yang bersangkutan. Begitu ya. Langsung DM Ikhwan atau enggak di chat? Hubungi nomor saya aja 081
tambah 2877 tambah 43 kali tambah 92 kali. Begitu. Ya, ya kalau baju ke ini Divum Api, DM ke Divum Api, akun Divum Api sama akun dokter Akal, DM ke sana. Kalau mau juga baju hubungi HP saya, nanti saya langsung kasih nomornya Bang Julius. Nah, tapi itu saya saring dulu benar-benar muslim atau tidak gitu. Ya. Yang ya, mau yang nomor saya yang mau 3 ini ya. Bener Rob. Res parfumnya Res. Tadi gua tester nih. Ini harum banget badan gue. Gue tadi jalan ya masuk rumah. Ibu-ibu pada bangun. Mau ke pasar, Bang? Iya, lu tahu aja. Aduh. Iya. Nggak, itu. Saldi, tutup, Le. Dung. Selamat